Hasil visum dokter itu 2 kali di bagian mana? mengenai bagian pelipis dan pipi menembus bagian tengkuk, itu diduga jaraknya dekat. Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Suharyono membongkar kejahatan Kabag Operasional Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar menembak wajah Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulir Rianto Anshari 2 kali hingga meninggal. Irjen Suharyono menyebut hal itu terungkap dari hasil visum dokter bahwa tembakan mengenai pelipis dan pipi menembus tengkuk AKP Ulil. Jenderal Bintang 2 itu bahkan menyebut tembakan dilakukan pelaku AKP Dadang dari jarak dekat ketika AKP Ulil sedang mengambil barang di mobilnya yang terparkir di parkiran Mapolres Solok Selatan. Kasus polisi tembak polisi terjadi di Mapolres Solok Selatan, Sumatera Barat sekitar pukul 00.43 waktu Indonesia Barat pada Jumat 22 November 2024. Usai menembak Ulil, Dadang kabur dan kemudian menyerahkan diri ke Polda Sumatera Barat dan kini masih dalam pemeriksaan. Ikuti terus berita aktual lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang bisa kami informasikan pelakunya tunggal, karena ini antara pribadi, tetapi apapun masih dalam pendalaman, kita juga belum menyimpulkan. Pasti kalau namanya pendalaman, pasti akan mengait-ngaitkan dengan peristiwa sebelumnya dan apa yang mungkin terjadi yang sebenarnya. Ya, seperti itu. Tembakan memang benar, ada tembakan. Berapa kali, Pak? Diperkirakan kalau dari hasil visum dokter itu 2 kali Di bagian mana? mengenai bagian pelipis dan pipi menembus bagian tengkuk, itu diduga jaraknya dekat karena dari secara detail pada malam dini hari tadi, hari Jumat tanggal 22 November 2024 pukul 00.15 itu di saat berada di ruangan identifikasi, di saat akan mengambil handphone di kendaraannya, itu diduga diikuti oleh pelaku ini dan ditembak dengan cara yang sangat tidak manusiawi dan akhirnya juga tewas di tempat. Pelaku menyerahkan diri atau bagaimana, Pak? Awalnya memang kita tidak tahu kalau pelaku akan menyerahkan diri karena jarak antara kejadian tadi malam dengan Padang itu kan tinggalnya kan di kota Padang, itu kan kalau malam ya 3 jam malam. Tetapi saya mendapat informasi tadi saat kami perintahkan untuk tim bergerak mencari dan menemukan dengan dalam keadaan selamat pastinya, karena waspada, hati-hati karena yang bersangkutan juga membawa senjata. Tapi tadi pagi kurang lebih pukul 03.30 saya dapat informasi dari Pak Waka, dari Pak Dirwasda, dari SPKT tanpa diduga sebelumnya bahwa seorang perwira yang juga barangkali salah satu kita anggap sebagai tersangka, oknum dari anggota kami juga pada posisi kontra terhadap penegakan hukum. Ini sesuatu yang tidak kami duga, karena pada awalnya penegakan hukum ini sudah kami apresiasi, bahkan terhadap AKP Ulil ini sudah kami berikan penghargaan, apresiasi. Sudah 2 kali bertemu saya di ruangan maupun di rumah dinas. Di 2 hari kemarin juga bertemu lagi di saat ada rakernis reserse kriminal umum, terutama identifikasi. Saya bertemu lagi dan memberikan apresiasi kepada yang bersangkutan atas prestasi penegakan hukum terhadap tambang, terutama galian C yang ada di Solok Selatan yang diduga ilegal. Di saat penegakan hukum tadi malam ada peristiwa yang seperti saya sampaikan tidak terduga sebelumnya, bahkan mungkin dari anggota penegak hukum sendiri, yaitu AKP Ulil dan kawan-kawan, yaitu salah satu perwira polisi yang jabatannya adalah Kabag Op, itu melakukan perbuatan yang sangat tidak terpuji dan sangat tercela. Memang untuk awal ini sebenarnya kami belum merilis, kecuali menyampaikan duka karena kita sedang prosesi untuk pengantaran jenazah ke Makassar. Sehingga pada awal ini pastinya juga kami sampaikan juga, mengingat media pastinya juga masyarakat membutuhkan informasi yang akurat terkait dengan hal ini. Yang dilakukan oleh oknum ini adalah melakukan tembakan, diduga melakukan tembakan, diduga kuat melakukan tembakan.
dari jarak dekat terhadap korban, yang akhirnya korban meninggal dunia. Yang tadi malam pukul 12.30 kami menerima informasi dari Kapolres Solok Selatan dan kami langsung memerintahkan hal-hal yang memang harus dilakukan. Mengingat jarak dari Kota Padang sampai ke Solok Selatan tidak kurang dari 3 jam jarak tempuh, sehingga apapun yang kami lakukan adalah upaya bagaimana untuk meredam situasi, bagaimana untuk menolong korban, dan juga mengamankan yang diduga tersangka dan seterusnya. Yang akhirnya dalam waktu 5 menit setelah saya menerima berita, korban dinyatakan sudah meninggal dunia. Dan akhirnya dalam waktu kurun tidak terlalu lama, oknum tersangka ini juga menyerahkan diri ke Polda dengan upaya-upaya tertentu, dan sampai saat ini secara intensif sedang kita dalami apa yang menjadi motifnya. Kita belum bisa melaporkan, menginformasikan secara utuh, kecuali nanti sudah kita kumpulkan keterangan saksi maupun dari yang diduga tersangka. Pastinya tindakannya tegas. Dalam minggu ini kami upayakan sudah ada proses PTDH. Dalam minggu ini setidak-tidaknya sampai 7 hari ke depan saya sudah melaporkan ke pimpinan Polri dan juga dari pusat juga, ini tindakan yang harus tegas kepada siapapun yang menghalang-halangi penegakan hukum yang sangat mulia ini. Kemudian tentunya kami juga memohon kepada media di dalam konteks penulisan berita tidak. Kapolres Solok Selatan AKBP Arif Mukti mengungkap motif Kabak Ops AKP Dadang Iskandar menembak Kasatreskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansyari hingga tewas pada Jumat 22 November 2024. Dalam keterangannya, AKP Dadang diduga tidak senang dengan penangkapan pelaku tambang ilegal galian C yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Solok Selatan. Dikatakan AKP Dadang menembak AKP Ulil menggunakan senjata api pendek. Akibatnya 2 peluru bersarang di kepala AKP Ulil mengenai pelipis sebelah kanan dan pipi kanan. Sementara itu Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengatakan bahwa korban diduga ditembak dari arah dekat sebanyak dengan ditemukannya bekas luka tembakan sebanyak 2 titik di tubuhnya sehingga meninggal di tempat. Adapun 7 peluru lain dari senjata api pelaku Namun, 7 peluru lain dari senjata api pelaku kini masih ditelusuri pihak kepolisian. Mulanya AKP Ulil Rianto mendapat telepon dari Dadang Iskandar terkait penangkapan terhadap pelaku tambang galian C yang dilakukan timnya. Saat itu pelaku yang diamankan sedang dalam perjalanan ke Mapolres dan sesampainya di ruang reskrim Polres Solok Selatan, penyidik pun melakukan pemeriksaan. Saat pemeriksaan itu berlangsung, penyidik yang memeriksa pelaku mendengar bunyi tembakan dari luar ruangan dan saat itu melihat Kasat Reskrim tergeletak dengan luka tembakan. Sementara itu, Kabak Ops yang diduga sebagai pelaku penembakan terlihat pergi meninggalkan Mapolres dengan mobil dinas polisi. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa 1 unit mobil merek Toyota Rush berwarna hitam dengan nopol B1215 QH. Kemudian selongsong peluru kaliber 9 mm sebanyak 2 butir yang berasal dari senjata api pendek jenis pistol HS dengan nomor 260139. Selongsong peluru kaliber 9 mm sebanyak 7 butir. Demikian Tribun Timur Hot News kali ini, saksikan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Hasil visum dokter itu 2 kali Di bagian apa? mengenai bagian pelipis dan pipi menembus bagian tengkuk, itu diduga jaraknya dekat. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono membongkar kejahatan Kabak Operasional Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar menembak wajah Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansyari
2 kali hingga meninggal. Irjen Suharyono menyebut hal itu terungkap dari hasil visum dokter bahwa tembakan mengenai pelipis dan pipih menembus tengkuk AKP Ulil. Jenderal Bintang 2 itu bahkan menyebut tembakan dilakukan pelaku AKP Dadang dari jarak dekat ketika AKP Ulil sedang mengambil barang di mobilnya yang terparkir di parkiran Mapolres Solok Selatan. Kasus polisi tembak polisi terjadi di Mapolres Solok Selatan, Sumatera Barat sekitar pukul 00.43 waktu Indonesia Barat pada Jumat 22 November 2024. Usai menembak Ulil, Dadang kabur dan kemudian menyerahkan diri ke Polda Sumatera Barat dan kini masih dalam pemeriksaan. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang bisa kami informasikan pelakunya tunggal, karena ini antara pribadi, tetapi apapun masih dalam pendalaman, kita juga belum menyimpulkan. Pasti kalau namanya pendalaman, pasti akan mengait-ngaitkan dengan peristiwa sebelumnya dan apa yang mungkin terjadi yang sebenarnya. Ya, seperti itu. Tembakan memang benar, ada tembakan. Berapa kali, Pak? Diperkirakan kalau dari hasil visum dokter itu 2 kali. Di bagian mana? Mengenai bagian pelipis dan pipi menembus bagian tengkuk, itu diduga jaraknya dekat karena dari secara detail pada malam dini hari tadi, hari Jumat tanggal 22 November 2024 pukul 00.15 itu di saat berada di ruangan identifikasi, di saat akan mengambil handphone di kendaraannya, itu diduga diikuti oleh pelaku ini dan ditembak dengan cara yang sangat tidak manusiawi dan akhirnya juga tewas di tempat. Pelaku menyerahkan diri atau bagaimana, Pak? Awalnya memang kita tidak tahu kalau pelaku akan menyerahkan diri karena jarak antara kejadian tadi malam dengan Padang itu kan tinggalnya kan di kota Padang, itu kan kalau malam ya 3 jam malam. Tetapi saya mendapat informasi tadi saat kami perintahkan untuk tim bergerak mencari dan menemukan dengan dalam keadaan selamat pastinya, karena waspada, hati-hati karena yang bersangkutan juga membawa senjata. Tapi tadi pagi kurang lebih pukul 03.30 saya dapat informasi dari Pak Waka, dari Pak Dirwasda, dari SPKT tanpa diduga sebelumnya bahwa seorang perwira yang juga barangkali salah satu kita anggap sebagai tersangka, oknum dari anggota kami juga pada posisi kontra terhadap penegakan hukum. Ini sesuatu yang tidak kami duga, karena pada awalnya penegakan hukum ini sudah kami apresiasi, bahkan terhadap AKP Ulil ini sudah kami berikan penghargaan, apresiasi. Sudah 2 kali bertemu saya di ruangan maupun di rumah dinas. Di 2 hari kemarin juga bertemu lagi di saat ada rakernis reserse kriminal umum, terutama identifikasi. Saya bertemu lagi dan memberikan apresiasi kepada yang bersangkutan atas prestasi penegakan hukum terhadap tambang, terutama galian C yang ada di Solok Selatan yang diduga ilegal. Di saat penegakan hukum tadi malam ada peristiwa yang seperti saya sampaikan tidak terduga sebelumnya, bahkan mungkin dari anggota penegak hukum sendiri, yaitu AKP Ulil dan kawan-kawan, yaitu salah satu perwira polisi yang jabatannya adalah Kabak Op, itu melakukan perbuatan yang sangat tidak terpuji dan sangat tercela. Memang untuk awal ini sebenarnya kami belum merilis, kecuali menyampaikan duka karena kita sedang prosesi untuk pengantaran jenazah ke Makassar. Sehingga pada awal ini pastinya juga kami sampaikan juga, mengingat media pastinya juga masyarakat membutuhkan informasi yang akurat terkait dengan hal ini. Yang dilakukan oleh oknum ini adalah melakukan tembakan, diduga melakukan tembakan, diduga kuat melakukan tembakan dari jarak dekat terhadap korban, yang akhirnya korban meninggal dunia. Yang tadi malam pukul 12.30 kami menerima informasi dari Kapolres Solok Selatan dan kami langsung memerintahkan hal-hal yang memang harus dilakukan. Mengingat jarak dari Kota Padang sampai ke Solok Selatan tidak kurang dari 3 jam jarak tempuh.
Sehingga apapun yang kami lakukan adalah upaya bagaimana untuk meredam situasi, bagaimana untuk menolong korban, dan juga mengamankan yang diduga tersangka dan seterusnya. Yang akhirnya dalam waktu 5 menit setelah saya menerima berita, korban dinyatakan sudah meninggal dunia. Dan akhirnya dalam waktu kurun tidak terlalu lama, oknum tersangka ini juga menyerahkan diri ke Polda dengan upaya-upaya tertentu, dan sampai saat ini secara intensif sedang kita dalami apa yang menjadi motifnya. Kita belum bisa melaporkan, menginformasikan secara utuh, kecuali nanti sudah kita kumpulkan keterangan saksi maupun dari yang diduga tersangka. Pastinya tindakannya tegas. Dalam minggu ini kami upayakan sudah ada proses PTDH. Dalam minggu ini setidak-tidaknya sampai 7 hari ke depan saya sudah melaporkan ke pimpinan Polri, dan juga dari pusat juga ini tindakan yang harus tegas kepada siapapun yang menghalang-halangi penegakan hukum yang sangat mulia ini. Kemudian tentunya kami juga memohon kepada media di dalam konteks penulisan berita tidak. Kapolres Solok Selatan AKBP Arif Mukti mengungkap motif Kabak Ops AKP Dadang Iskandar menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansyari hingga tewas pada Jumat 22 November 2024. Dalam keterangannya, AKP Dadang diduga tidak senang dengan penangkapan pelaku tambang ilegal Galian C yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Solok Selatan. Dikatakan AKP Dadang menembak AKP Ulil menggunakan senjata api pendek. Akibatnya 2 peluru bersarang di kepala AKP Ulil mengenai pelipis sebelah kanan dan pipi kanan. Sementara itu Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengatakan bahwa korban diduga ditembak dari arah dekat sebanyak dengan ditemukannya bekas luka tembakan sebanyak 2 titik di tubuhnya sehingga meninggal di tempat. Adapun 7 peluru lain dari senjata api pelaku kini masih ditelusuri pihak kepolisian. Mulanya AKP Ulil Rianto mendapat telepon dari Dadang Iskandar terkait penangkapan terhadap pelaku tambang Galian C yang dilakukan timnya. Saat itu pelaku yang diamankan sedang dalam perjalanan ke Mapolres dan sesampainya di ruang reskrim Polres Solok Selatan, penyidik pun melakukan pemeriksaan. Saat pemeriksaan itu berlangsung, penyidik yang memeriksa pelaku mendengar bunyi tembakan dari luar ruangan dan saat itu melihat Kasat Reskrim tergeletak dengan luka tembakan. Sementara itu, Kabak Ops yang diduga sebagai pelaku penembakan terlihat pergi meninggalkan Mapolres dengan mobil dinas polisi. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa 1 unit mobil merek Toyota Rush berwarna hitam dengan nopol B1215 QH. Kemudian selongsong peluru kaliber 9 mm sebanyak 2 butir yang berasal dari senjata api pendek jenis pistol HS dengan nomor 260139. Selongsong peluru kaliber 9 mm sebanyak 7 butir. Demikian Tribun Timur Hot News kali ini, saksikan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Hasil visum dokter itu 2 kali Di bagian apa? mengenai bagian pelipis dan pipi menembus bagian tengkuk, itu diduga jaraknya dekat. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono membongkar kejahatan Kabak Operasional Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar menembak wajah Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansyari 2 kali hingga meninggal. Irjen Suharyono menyebut hal itu terungkap dari hasil visum dokter bahwa tembakan mengenai pelipis dan pipi menembus tengkuk AKP Ulil. Jenderal Bintang 2 itu bahkan menyebut tembakan dilakukan pelaku AKP Dadang dari jarak dekat ketika AKP Ulil sedang mengambil barang di mobilnya yang terparkir di parkiran Mapolres Solok Selatan. Kasus polisi tembak polisi terjadi di Mapolres Solok Selatan, Sumatera Barat sekitar pukul 00.43 waktu Indonesia Barat pada Jumat 22 November 2024. Usai menembak Ulil, Dadang kabur dan kemudian menyerahkan diri ke Polda Sumatera Barat dan kini masih dalam pemeriksaan. Ikuti terus berita aktual lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.
Yang bisa kami informasikan pelakunya tunggal, karena ini antara pribadi, tetapi apapun masih dalam pendalaman, kita juga belum menyimpulkan. Pasti kalau namanya pendalaman, pasti akan mengait-ngaitkan dengan peristiwa sebelumnya dan apa yang mungkin terjadi yang sebenarnya. Ya, seperti itu. Tembakan memang benar, ada tembakan. Berapa kali, Pak? Diperkirakan kalau dari hasil visum dokter itu 2 kali Di bagian mana? mengenai bagian pelipis dan pipi, menembus bagian tengkuk. Itu diduga jaraknya dekat, karena dari secara detail pada malam dini hari tadi, hari Jumat tanggal 22 November 2024 pukul 00.15, itu di saat berada di ruangan identifikasi, di saat akan mengambil handphone di kendaraannya, itu diduga diikuti oleh pelaku ini dan ditembak dengan cara yang sangat tidak manusiawi dan akhirnya juga tewas di tempat. Pelaku menyerahkan diri atau bagaimana, Pak? Awalnya memang kita tidak tahu kalau pelaku akan menyerahkan diri karena jarak antara kejadian tadi malam dengan Padang itu kan, tinggalnya kan di kota Padang, itu kan kalau malam ya 3 jam malam. Tetapi saya mendapat informasi tadi saat kami perintahkan untuk tim bergerak mencari dan menemukan dalam keadaan selamat pastinya, karena waspada, hati-hati karena yang bersangkutan juga membawa senjata. Tapi tadi pagi kurang lebih pukul 03.30 saya dapat informasi dari Pak Waka, dari Pak Dirwasda, dari SPKT, tanpa diduga sebelumnya bahwa seorang perwira yang juga barangkali salah satu kita anggap sebagai tersangka, oknum dari anggota kami, juga pada posisi kontra terhadap penegakan hukum. Ini sesuatu yang tidak kami duga, karena pada awalnya penegakan hukum ini sudah kami apresiasi, bahkan terhadap AKP Ulil ini sudah kami berikan penghargaan, apresiasi. Sudah 2 kali bertemu saya di ruangan maupun di rumah dinas. Di 2 hari kemarin juga bertemu lagi di saat ada rakernis reserse kriminal umum, terutama identifikasi. Saya bertemu lagi dan memberikan apresiasi kepada yang bersangkutan atas prestasi penegakan hukum terhadap tambang, terutama galian C yang ada di Solok Selatan yang diduga ilegal. Di saat penegakan hukum tadi malam ada peristiwa yang seperti saya sampaikan tidak terduga sebelumnya. Bahkan mungkin dari anggota penegak hukum sendiri, yaitu AKP Ulil dan kawan-kawan. Yaitu salah satu perwira polisi yang jabatannya adalah Kabak Op, itu melakukan perbuatan yang sangat tidak terpuji dan sangat tercela. Memang untuk awal ini sebenarnya kami belum merilis, kecuali menyampaikan duka karena kita sedang prosesi untuk pengantaran jenazah ke Makassar. Sehingga pada awal ini pastinya juga kami sampaikan juga, mengingat media pastinya juga masyarakat membutuhkan informasi yang akurat terkait dengan hal ini. Yang dilakukan oleh oknum ini adalah melakukan tembakan, diduga melakukan tembakan, diduga kuat melakukan tembakan dari jarak dekat terhadap korban, yang akhirnya korban meninggal dunia. Yang tadi malam pukul 12.30 kami menerima informasi dari Kapolres Solok Selatan dan kami langsung memerintahkan hal-hal yang memang harus dilakukan. Mengingat jarak dari Kota Padang sampai ke Solok Selatan tidak kurang dari 3 jam jarak tempuh, sehingga apapun yang kami lakukan adalah upaya bagaimana untuk meredam situasi, bagaimana untuk menolong korban dan juga mengamankan yang diduga tersangka dan seterusnya. Yang akhirnya dalam waktu 5 menit setelah saya menerima berita, korban dinyatakan sudah meninggal dunia. Dan akhirnya dalam waktu kurun tidak terlalu lama, oknum tersangka ini juga menyerahkan diri ke Polda dengan upaya-upaya tertentu, dan sampai saat ini secara intensif sedang kita dalami apa yang menjadi motifnya. Kita belum bisa melaporkan, menginformasikan secara utuh, kecuali nanti sudah kita kumpulkan keterangan saksi maupun dari yang diduga tersangka. Pastinya tindakannya tegas,
dalam minggu ini kami upayakan sudah ada proses PTDH. Dalam minggu ini setidak-tidaknya sampai 7 hari ke depan saya sudah melaporkan ke pimpinan Polri dan juga dari pusat juga ini tindakan yang harus tegas kepada siapapun yang menghalang-halangi penegakan hukum yang sangat mulia ini. Kemudian tentunya kami juga memohon kepada media di dalam konteks penulisan berita tidak. Kapolres Solok Selatan AKBP Arif Mukti mengungkap motif Kabak Ops AKP Dadang Iskandar menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansyari hingga tewas pada Jumat 22 November 2024. Dalam keterangannya, AKP Dadang diduga tidak senang dengan penangkapan pelaku tambang ilegal Galian C yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Solok Selatan. Dikatakan AKP Dadang menembak AKP Ulil menggunakan senjata api pendek. Akibatnya 2 peluru bersarang di kepala AKP Ulil mengenai pelipis sebelah kanan dan pipi kanan. Sementara itu Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengatakan bahwa korban diduga ditembak dari arah dekat sebanyak dengan ditemukannya bekas luka tembakan sebanyak 2 titik di tubuhnya sehingga meninggal di tempat. Adapun 7 peluru lain dari senjata api pelaku Namun, 7 peluru lain dari senjata api pelaku kini masih ditelusuri pihak kepolisian. Mulanya AKP Ulil Rianto mendapat telepon dari Dadang Iskandar terkait penangkapan terhadap pelaku tambang Galian C yang dilakukan timnya. Saat itu pelaku yang diamankan sedang dalam perjalanan ke Mapolres dan sesampainya di ruang reskrim Polres Solok Selatan, penyidik pun melakukan pemeriksaan. Saat pemeriksaan itu berlangsung, penyidik yang memeriksa pelaku mendengar bunyi tembakan dari luar ruangan dan saat itu melihat Kasat Reskrim tergeletak dengan luka tembakan. Sementara itu, Kabak Ops yang diduga sebagai pelaku penembakan terlihat pergi meninggalkan Mapolres dengan mobil dinas polisi. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa 1 unit mobil merek Toyota Rush berwarna hitam dengan nopol B1215 QH. Kemudian selongsong peluru kaliber 9 mm sebanyak 2 butir yang berasal dari senjata api pendek jenis pistol HS dengan nomor 260139. Selongsong peluru kaliber 9 mm sebanyak 7 butir. Demikian Tribun Timur Hot News kali ini, saksikan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Hasil visum dokter itu 2 kali Di bagian mana? mengenai bagian pelipis dan pipi menembus bagian tengkuk, itu diduga jaraknya dekat. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono membongkar kejahatan Kabak Operasional Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar menembak wajah Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansyari 2 kali hingga meninggal. Irjen Suharyono menyebut hal itu terungkap dari hasil visum dokter bahwa tembakan mengenai pelipis dan pipi menembus tengkuk AKP Ulil. Jenderal Bintang 2 itu bahkan menyebut tembakan dilakukan pelaku AKP Dadang dari jarak dekat ketika AKP Ulil sedang mengambil barang di mobilnya yang terparkir di parkiran Mapolres Solok Selatan. Kasus polisi tembak polisi terjadi di Mapolres Solok Selatan, Sumatera Barat sekitar pukul 00.43 waktu Indonesia Barat pada Jumat 22 November 2024. Usai menembak Ulil, Dadang kabur dan kemudian menyerahkan diri ke Polda Sumatera Barat dan kini masih dalam pemeriksaan. Ikuti terus berita aktual lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang bisa kami informasikan pelakunya tunggal, karena ini antara pribadi, tetapi apapun masih dalam pendalaman, kita juga belum menyimpulkan. Pasti kalau namanya pendalaman, pasti akan mengait-ngaitkan dengan peristiwa sebelumnya dan apa yang mungkin terjadi yang sebenarnya. Ya, seperti itu. Tembakan memang benar ada tembakan. Berapa kali, Pak? Diperkirakan kalau dari hasil visum dokter itu 2 kali. Di bagian mana? Mengenai bagian pelipis dan pipi menembus bagian tengkuk, itu diduga jaraknya dekat karena dari secara detail pada malam dini hari tadi, hari Jumat tanggal 22 November 2024 pukul 00.15
itu di saat berada di ruangan identifikasi, di saat akan mengambil handphone di kendaraannya, itu diduga diikuti oleh pelaku ini dan ditembak dengan cara yang sangat tidak manusiawi dan akhirnya juga tewas di tempat. Pelaku menyerahkan diri atau bagaimana, Pak? Awalnya memang kita tidak tahu kalau pelaku akan menyerahkan diri karena jarak antara kejadian tadi malam dengan Padang itu kan tinggalnya kan di kota Padang, itu kan kalau malam ya 3 jam malam. Tetapi saya mendapat informasi tadi saat kami perintahkan untuk tim bergerak mencari dan menemukan dengan dalam keadaan selamat pastinya, karena waspada, hati-hati karena yang bersangkutan juga membawa senjata. Tapi tadi pagi kurang lebih pukul 03.30 saya dapat informasi dari Pak Waka, dari Pak Dirwasda, dari SPKT tanpa diduga sebelumnya bahwa seorang perwira yang juga barangkali salah satu kita anggap sebagai tersangka, oknum dari anggota kami, juga pada posisi kontra terhadap penegakan hukum. Ini sesuatu yang tidak kami duga, karena pada awalnya penegakan hukum ini sudah kami apresiasi, bahkan terhadap AKP Ulil ini sudah kami berikan penghargaan, apresiasi. Sudah 2 kali bertemu saya di ruangan maupun di rumah dinas. Di 2 hari kemarin juga bertemu lagi di saat ada rakernis reserse kriminal umum, terutama identifikasi. Saya bertemu lagi dan memberikan apresiasi kepada yang bersangkutan atas prestasi penegakan hukum terhadap tambang, terutama galian C yang ada di Solok Selatan yang diduga ilegal. Di saat penegakan hukum tadi malam ada peristiwa yang seperti saya sampaikan tidak terduga sebelumnya. Bahkan mungkin dari anggota penegak hukum sendiri, yaitu AKP Ulil dan kawan-kawan. Yaitu salah satu perwira polisi yang jabatannya adalah Kabak Op, itu melakukan perbuatan yang sangat tidak terpuji dan sangat tercela. Memang untuk awal ini sebenarnya kami belum merilis, kecuali menyampaikan duka karena kita sedang prosesi untuk pengantaran jenazah ke Makassar. Sehingga pada awal ini pastinya juga kami sampaikan juga, mengingat media pastinya juga masyarakat membutuhkan informasi yang akurat terkait dengan hal ini. Yang dilakukan oleh oknum ini adalah melakukan tembakan, diduga melakukan tembakan, diduga kuat melakukan tembakan dari jarak dekat terhadap korban, yang akhirnya korban meninggal dunia. Yang tadi malam pukul 12.30 kami menerima informasi dari Kapolres Solok Selatan dan kami langsung memerintahkan hal-hal yang memang harus dilakukan. Mengingat jarak dari Kota Padang sampai ke Solok Selatan tidak kurang dari 3 jam jarak tempuh, sehingga apapun yang kami lakukan adalah upaya bagaimana untuk meredam situasi, bagaimana untuk menolong korban dan juga mengamankan yang diduga tersangka dan seterusnya. Yang akhirnya dalam waktu 5 menit setelah saya menerima berita, korban dinyatakan sudah meninggal dunia. Dan akhirnya di dalam waktu kurun tidak terlalu lama, oknum tersangka ini juga menyerahkan diri ke Polda dengan upaya-upaya tertentu, dan sampai saat ini secara intensif sedang kita dalami apa yang menjadi motifnya. Kita belum bisa melaporkan, menginformasikan secara utuh, kecuali nanti sudah kita kumpulkan keterangan saksi maupun dari yang diduga tersangka. Pastinya tindakannya tegas. Dalam minggu ini kami upayakan sudah ada proses PTDH. Dalam minggu ini setidak-tidaknya sampai 7 hari ke depan saya sudah melaporkan ke pimpinan Polri dan juga dari pusat juga. Ini tindakan yang harus tegas kepada siapapun yang menghalang-halangi penegakan hukum yang sangat mulia ini. Kemudian tentunya kami juga memohon kepada media di dalam konteks penulisan berita tidak.
Kapolres Solok Selatan AKBP Arif Mukti mengungkap motif Kabak Ops AKP Dadang Iskandar menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansyari hingga tewas pada Jumat 22 November 2024. Dalam keterangannya, AKP Dadang diduga tidak senang dengan penangkapan pelaku tambang ilegal galian C yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Solok Selatan. Dikatakan AKP Dadang menembak AKP Ulil menggunakan senjata api pendek. Akibatnya 2 peluru bersarang di kepala AKP Ulil mengenai pelipis sebelah kanan dan pipi kanan. Sementara itu Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengatakan bahwa korban diduga ditembak dari arah dekat sebanyak dengan ditemukannya bekas luka tembakan sebanyak 2 titik di tubuhnya sehingga meninggal di tempat. Adapun 7 peluru lain dari senjata api pelaku Namun, 7 peluru lain dari senjata api pelaku kini masih ditelusuri pihak kepolisian. Mulanya AKP Ulil Rianto mendapat telepon dari Dadang Iskandar terkait penangkapan terhadap pelaku tambang galian C yang dilakukan timnya. Saat itu pelaku yang diamankan sedang dalam perjalanan ke Mapolres dan sesampainya di ruang reskrim Polres Solok Selatan, penyidik pun melakukan pemeriksaan. Saat pemeriksaan itu berlangsung, penyidik yang memeriksa pelaku mendengar bunyi tembakan dari luar ruangan dan saat itu melihat Kasat Reskrim tergeletak dengan luka tembakan. Sementara itu, Kabak Ops yang diduga sebagai pelaku penembakan terlihat pergi meninggalkan Mapolres dengan mobil dinas polisi. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa 1 unit mobil merek Toyota Rush berwarna hitam dengan nopol B1215 QH. Kemudian selongsong peluru kaliber 9 mm sebanyak 2 butir yang berasal dari senjata api pendek jenis pistol HS dengan nomor 260139. Selongsong peluru kaliber 9 mm sebanyak 7 butir. Demikian Tribun Timur Hot News kali ini, saksikan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Hasil visum dokter itu 2 kali Di bagian mengenai bagian pelipis dan pipi menembus bagian tengkuk, itu diduga jaraknya dekat. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono membongkar kejahatan Kabak Operasional Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar menembak wajah Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansyari 2 kali hingga meninggal. Irjen Suharyono menyebut hal itu terungkap dari hasil visum dokter bahwa tembakan mengenai pelipis dan pipi menembus tengkuk AKP Ulil. Jenderal Bintang 2 itu bahkan menyebut tembakan dilakukan pelaku AKP Dadang dari jarak dekat ketika AKP Ulil sedang mengambil barang di mobilnya yang terparkir di parkiran Mapolres Solok Selatan. Kasus polisi tembak polisi terjadi di Mapolres Solok Selatan, Sumatera Barat sekitar pukul 00.43 waktu Indonesia Barat pada Jumat 22 November 2024. Usai menembak Ulil, Dadang kabur dan kemudian menyerahkan diri ke Polda Sumatera Barat dan kini masih dalam pemeriksaan. Ikuti terus berita aktual lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang bisa kami informasikan pelakunya tunggal, karena ini antara pribadi, tetapi apapun masih dalam pendalaman, kita juga belum menyimpulkan. Pasti kalau namanya pendalaman, pasti akan mengait-ngaitkan dengan peristiwa sebelumnya dan apa yang mungkin terjadi yang sebenarnya. Ya, seperti itu. Tembakan memang benar, ada tembakan. Berapa kali, Pak? Diperkirakan kalau dari hasil visum dokter itu 2 kali. Di bagian mengenai bagian pelipis dan pipi menembus bagian tengkuk, itu diduga jaraknya dekat karena dari secara detail pada malam dini hari tadi, hari Jumat tanggal 22 November 2024 pukul 00.15 itu di saat berada di ruangan identifikasi, di saat akan mengambil handphone di kendaraannya, itu diduga diikuti oleh pelaku ini dan ditembak dengan cara yang sangat tidak manusiawi dan akhirnya juga tewas di tempat. Pelaku menyerahkan diri atau bagaimana, Pak? Awalnya memang kita tidak tahu kalau pelaku akan menyerahkan diri karena jarak antara kejadian tadi malam dengan Padang itu kan tinggalnya kan di kota Padang, itu kan kalau malam ya 3 jam malam.
Tetapi saya mendapat informasi tadi saat kami perintahkan untuk tim bergerak mencari dan menemukan dalam keadaan selamat pastinya, karena waspada, hati-hati karena yang bersangkutan juga membawa senjata. Tapi tadi pagi kurang lebih pukul 03.30 saya dapat informasi dari Pak Waka, dari Pak Dirwasda, dari SPKT, tanpa diduga sebelumnya bahwa seorang perwira yang juga barangkali salah satu kita anggap sebagai tersangka, oknum dari anggota kami, juga pada posisi kontra terhadap penegakan hukum. Ini sesuatu yang tidak kami duga, karena pada awalnya penegakan hukum ini sudah kami apresiasi, bahkan terhadap AKP Ulil ini sudah kami berikan penghargaan, apresiasi. Sudah 2 kali bertemu saya di ruangan maupun di rumah dinas. Di 2 hari kemarin juga bertemu lagi di saat ada rakernis reserse kriminal umum, terutama identifikasi. Saya bertemu lagi dan memberikan apresiasi kepada yang bersangkutan atas prestasi penegakan hukum terhadap tambang, terutama galian C yang ada di Solok Selatan yang diduga ilegal. Di saat penegakan hukum tadi malam ada peristiwa yang seperti saya sampaikan tidak terduga sebelumnya. Bahkan mungkin dari anggota penegak hukum sendiri, yaitu AKP Ulil dan kawan-kawan. Yaitu salah satu perwira polisi yang jabatannya adalah Kabak Op, itu melakukan perbuatan yang sangat tidak terpuji dan sangat tercela. Memang untuk awal ini sebenarnya kami belum merilis, kecuali menyampaikan duka karena kita sedang prosesi untuk pengantaran jenazah ke Makassar. Sehingga pada awal ini pastinya juga kami sampaikan juga, mengingat media pastinya juga masyarakat membutuhkan informasi yang akurat terkait dengan hal ini. Yang dilakukan oleh oknum ini adalah melakukan tembakan, diduga melakukan tembakan, diduga kuat melakukan tembakan dari jarak dekat terhadap korban, yang akhirnya korban meninggal dunia. Yang tadi malam pukul 12.30 kami menerima informasi dari Kapolres Solok Selatan dan kami langsung memerintahkan hal-hal yang memang harus dilakukan. Mengingat jarak dari Kota Padang sampai ke Solok Selatan tidak kurang dari 3 jam jarak tempuh, sehingga apapun yang kami lakukan adalah upaya bagaimana untuk meredam situasi, bagaimana untuk menolong korban, dan juga mengamankan yang diduga tersangka dan seterusnya. Yang akhirnya dalam waktu 5 menit setelah saya menerima berita, korban dinyatakan sudah meninggal dunia. Dan akhirnya dalam waktu kurun tidak terlalu lama, oknum tersangka ini juga menyerahkan diri ke Polda dengan upaya-upaya tertentu, dan sampai saat ini sedang secara intensif sedang kita dalami apa yang menjadi motifnya. Kita belum bisa melaporkan, menginformasikan secara utuh, kecuali nanti sudah kita kumpulkan keterangan saksi maupun dari yang diduga tersangka. Pastinya tindakannya tegas. Dalam minggu ini kami upayakan sudah ada proses PTDH. Dalam minggu ini setidak-tidaknya sampai 7 hari ke depan saya sudah melaporkan ke pimpinan Polri dan juga dari pusat juga, ini tindakan yang harus tegas kepada siapapun yang menghalang-halangi penegakan hukum yang sangat mulia ini. Kemudian tentunya kami juga memohon kepada media di dalam konteks penulisan berita tidak. Kapolres Solok Selatan AKBP Arif Mukti mengungkap motif Kabak Ops AKP Dadang Iskandar menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansyari hingga tewas pada Jumat 22 November 2024. Dalam keterangannya, AKP Dadang diduga tidak senang dengan penangkapan pelaku tambang ilegal galian C yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Solok Selatan. Dikatakan AKP Dadang menembak AKP Ulil menggunakan senjata api pendek. Akibatnya 2 peluru bersarang di kepala AKP Ulil mengenai pelipis sebelah kanan dan pipi kanan. Sementara itu Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengatakan bahwa korban diduga ditembak dari arah dekat sebanyak dengan ditemukannya bekas luka tembakan
sebanyak 2 titik di tubuhnya sehingga meninggal di tempat. Adapun 7 peluru lain dari senjata api pelaku kini masih ditelusuri pihak kepolisian. Mulanya AKP Ulil Rianto mendapat telepon dari Dadang Iskandar terkait penangkapan terhadap pelaku tambang galian C yang dilakukan timnya. Saat itu pelaku yang diamankan sedang dalam perjalanan ke Mapolres dan sesampainya di ruang reskrim Polres Solok Selatan, penyidik pun melakukan pemeriksaan. Saat pemeriksaan itu berlangsung, penyidik yang memeriksa pelaku mendengar bunyi tembakan dari luar ruangan dan saat itu melihat kasat reskrim tergeletak dengan luka tembakan. Sementara itu, Kabak Ops yang diduga sebagai pelaku penembakan terlihat pergi meninggalkan Mapolres dengan mobil dinas polisi. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa 1 unit mobil merek Toyota Rush berwarna hitam dengan nopol B1215 QH. Kemudian selongsong peluru kaliber 9 mm sebanyak 2 butir yang berasal dari senjata api pendek jenis pistol HS dengan nomor 260139. Selongsong peluru kaliber 9 mm sebanyak 7 butir. Demikian Tribun Timur Hot News kali ini, saksikan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Hasil visum dokter itu 2 kali Di bagian mana? mengenai bagian pelipis dan pipi menembus bagian tengkuk, itu diduga jaraknya dekat. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono membongkar kejahatan Kabak Operasional Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar menembak wajah Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Anshari 2 kali hingga meninggal. Irjen Suharyono menyebut hal itu terungkap dari hasil visum dokter bahwa tembakan mengenai pelipis dan pipi menembus tengkuk AKP Ulil. Jenderal Bintang 2 itu bahkan menyebut tembakan dilakukan pelaku AKP Dadang dari jarak dekat ketika AKP Ulil sedang mengambil barang di mobilnya yang terparkir di parkiran Mapolres Solok Selatan. Kasus polisi tembak polisi terjadi di Mapolres Solok Selatan, Sumatera Barat sekitar pukul 00.43 waktu Indonesia Barat pada Jumat 22 November 2024. Usai menembak Ulil, Dadang kabur dan kemudian menyerahkan diri ke Polda Sumatera Barat dan kini masih dalam pemeriksaan. Ikuti terus berita aktual lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang bisa kami informasikan pelakunya tunggal, karena ini antara pribadi, tetapi apapun masih dalam pendalaman, kita juga belum menyimpulkan. Pasti kalau namanya pendalaman, pasti akan mengait-ngaitkan dengan peristiwa sebelumnya dan apa yang mungkin terjadi yang sebenarnya. Ya, seperti itu. Tembakan memang benar, ada tembakan. Berapa kali, Pak? Diperkirakan kalau dari hasil visum dokter itu 2 kali. Di bagian mana? Mengenai bagian pelipis dan pipi menembus bagian tengkuk, itu diduga jaraknya dekat karena dari secara detail pada malam dini hari tadi, hari Jumat tanggal 22 November 2024 pukul 00.15, itu di saat berada di ruangan identifikasi, di saat akan mengambil handphone di kendaraannya, itu diduga diikuti oleh pelaku ini dan ditembak dengan cara yang sangat tidak manusiawi dan akhirnya juga tewas di tempat. Pelaku menyerahkan diri atau bagaimana, Pak? Awalnya memang kita tidak tahu kalau pelaku akan menyerahkan diri karena jarak antara kejadian tadi malam dengan Padang itu kan tinggalnya kan di kota Padang, itu kan kalau malam ya 3 jam malam. Tetapi saya mendapat informasi tadi saat kami perintahkan untuk tim bergerak mencari dan menemukan dalam keadaan selamat pastinya, karena waspada, hati-hati karena yang bersangkutan juga membawa senjata. Tapi tadi pagi kurang lebih pukul 03.30 saya dapat informasi dari Pak Waka, dari Pak Dirwasda, dari SPKT, tanpa diduga sebelumnya bahwa seorang perwira yang juga barangkali salah satu kita anggap sebagai tersangka, oknum dari anggota kami, juga pada posisi kontra terhadap penegakan hukum. Ini sesuatu yang tidak kami duga, karena pada awalnya penegakan hukum ini sudah kami apresiasi, bahkan terhadap AKP Ulil ini sudah kami berikan penghargaan
apresiasi. Sudah 2 kali bertemu saya di ruangan maupun di rumah dinas. Di 2 hari kemarin juga bertemu lagi di saat ada rakernis reserse kriminal umum, terutama identifikasi. Saya bertemu lagi dan memberikan apresiasi kepada yang bersangkutan atas prestasi penegakan hukum terhadap tambang, terutama galian C yang ada di Solok Selatan yang diduga ilegal. Di saat penegakan hukum, tadi malam ada peristiwa yang seperti saya sampaikan tidak terduga sebelumnya. Bahkan mungkin dari anggota penegak hukum sendiri, yaitu AKP Ulil dan kawan-kawan. Yaitu salah satu perwira polisi yang jabatannya adalah Kabak Op, itu melakukan perbuatan yang sangat tidak terpuji dan sangat tercela. Memang untuk awal ini sebenarnya kami belum merilis, kecuali menyampaikan duka karena kita sedang prosesi untuk pengantaran jenazah ke Makassar. Sehingga pada awal ini pastinya juga kami sampaikan juga, mengingat media pastinya juga masyarakat membutuhkan informasi yang akurat terkait dengan hal ini. Yang dilakukan oleh oknum ini adalah melakukan tembakan. Diduga melakukan tembakan, diduga kuat melakukan tembakan dari jarak dekat terhadap korban, yang akhirnya korban meninggal dunia. Yang tadi malam pukul 12.30 kami menerima informasi dari Kapolres Solok Selatan dan kami langsung memerintahkan hal-hal yang memang harus dilakukan. Mengingat jarak dari Kota Padang sampai ke Solok Selatan tidak kurang dari 3 jam jarak tempuh, sehingga apapun yang kami lakukan adalah upaya bagaimana untuk meredam situasi, bagaimana untuk menolong korban, dan juga mengamankan yang diduga tersangka dan seterusnya. Yang akhirnya dalam waktu 5 menit setelah saya menerima berita, korban dinyatakan sudah meninggal dunia. Dan akhirnya di dalam waktu kurun tidak terlalu lama, oknum tersangka ini juga menyerahkan diri ke Polda dengan upaya-upaya tertentu, dan sampai saat ini secara intensif sedang kita dalami apa yang menjadi motifnya. Kita belum bisa melaporkan, menginformasikan secara utuh, kecuali nanti sudah kita kumpulkan keterangan saksi maupun dari yang diduga tersangka. Pastinya tindakannya tegas. Dalam minggu ini kami upayakan sudah ada proses PTDH. Dalam minggu ini setidak-tidaknya sampai 7 hari ke depan saya sudah melaporkan ke pimpinan Polri dan juga dari pusat juga, ini tindakan yang harus tegas kepada siapapun yang menghalang-halangi penegakan hukum yang sangat mulia ini. Kemudian tentunya kami juga memohon kepada media di dalam konteks penulisan berita tidak. Kapolres Solok Selatan AKBP Arif Mukti mengungkap motif Kabak Ops AKP Dadang Iskandar menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansyari hingga tewas pada Jumat 22 November 2024. Dalam keterangannya, AKP Dadang diduga tidak senang dengan penangkapan pelaku tambang ilegal galian C yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Solok Selatan. Dikatakan AKP Dadang menembak AKP Ulil menggunakan senjata api pendek. Akibatnya 2 peluru bersarang di kepala AKP Ulil mengenai pelipis sebelah kanan dan pipi kanan. Sementara itu Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengatakan bahwa korban diduga ditembak dari arah dekat sebanyak dengan ditemukannya bekas luka tembakan sebanyak 2 titik di tubuhnya sehingga meninggal di tempat. Adapun 7 peluru lain dari senjata api pelaku Namun, 7 peluru lain dari senjata api pelaku kini masih ditelusuri pihak kepolisian. Mulanya AKP Ulil Rianto mendapat telepon dari Dadang Iskandar terkait penangkapan terhadap pelaku tambang galian C yang dilakukan timnya. Saat itu pelaku yang diamankan sedang dalam perjalanan ke Mapolres dan sesampainya di ruang reskrim Polres Solok Selatan, penyidik pun melakukan pemeriksaan. Saat pemeriksaan itu berlangsung, penyidik yang memeriksa pelaku mendengar bunyi tembakan dari luar ruangan dan saat itu melihat Kasat Reskrim tergeletak dengan luka tembakan. Sementara itu, Kabak Ops yang diduga sebagai pelaku penembakan terlihat pergi meninggalkan Mapolres dengan mobil dinas polisi.
Polisi turut mengamankan barang bukti berupa 1 unit mobil merek Toyota Rush berwarna hitam dengan nopol B1215 QH. Kemudian selongsong peluru kaliber 9 mm sebanyak 2 butir yang berasal dari senjata api pendek jenis pistol HS dengan nomor 260139. Selongsong peluru kaliber 9 mm sebanyak 7 butir. Demikian Tribun Timur Hot News kali ini. Saksikan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Hasil visum dokter itu 2 kali Di bagian mengenai bagian pelipis dan pipi menembus bagian tengkuk, itu diduga jaraknya dekat. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono membongkar kejahatan kabak operasional Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar menembak wajah Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Anshari 2 kali hingga meninggal. Irjen Suharyono menyebut hal itu terungkap dari hasil visum dokter bahwa tembakan mengenai pelipis dan pipi menembus tengkuk AKP Ulil. Jenderal Bintang 2 itu bahkan menyebut tembakan dilakukan pelaku AKP Dadang dari jarak dekat ketika AKP Ulil sedang mengambil barang di mobilnya yang terparkir di parkiran Mapolres Solok Selatan. Kasus polisi tembak polisi terjadi di Mapolres Solok Selatan, Sumatera Barat sekitar pukul 00.43 waktu Indonesia Barat pada Jumat 22 November 2024. Usai menembak Ulil, Dadang kabur dan kemudian menyerahkan diri ke Polda Sumatera Barat dan kini masih dalam pemeriksaan. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang bisa kami informasikan pelakunya tunggal, karena ini antara pribadi, tetapi apapun masih dalam pendalaman, kita juga belum menyimpulkan. Pasti kalau namanya pendalaman, pasti akan mengait-ngaitkan dengan peristiwa sebelumnya dan apa yang mungkin terjadi yang sebenarnya. Ya, seperti itu. Tembakan memang benar, ada tembakan. Berapa kali, Pak? Diperkirakan kalau dari hasil visum dokter itu 2 kali di bagian mengenai bagian pelipis dan pipi menembus bagian tengkuk, itu diduga jaraknya dekat karena dari secara detail pada malam dini hari tadi, hari Jumat tanggal 22 November 2024 pukul 00.15 itu di saat berada di ruangan identifikasi, di saat akan mengambil handphone di kendaraannya, itu diduga diikuti oleh pelaku ini dan ditembak dengan cara yang sangat tidak manusiawi dan akhirnya juga tewas di tempat. Pelaku menyerahkan diri atau bagaimana, Pak? Awalnya memang kita tidak tahu kalau pelaku akan menyerahkan diri karena jarak antara kejadian tadi malam dengan Padang itu kan tinggalnya kan di kota Padang, itu kan kalau malam ya 3 jam malam. Tetapi saya mendapat informasi tadi saat kami perintahkan untuk tim bergerak mencari dan menemukan dengan dalam keadaan selamat pastinya, karena waspada, hati-hati karena yang bersangkutan juga membawa senjata. Tapi tadi pagi kurang lebih pukul 03.30 saya dapat informasi dari Pak Waka, dari Pak Dirwasda, dari SPKT, tanpa diduga sebelumnya bahwa seorang perwira yang juga barangkali salah satu kita anggap sebagai tersangka, oknum dari anggota kami, juga pada posisi kontra terhadap penegakan hukum. Ini sesuatu yang tidak kami duga, karena pada awalnya penegakan hukum ini sudah kami apresiasi, bahkan terhadap AKP Ulil ini sudah kami berikan penghargaan, apresiasi. Sudah 2 kali bertemu saya di ruangan maupun di rumah dinas. Di 2 hari kemarin juga bertemu lagi di saat ada rakernis reserse kriminal umum, terutama identifikasi. Saya bertemu lagi dan memberikan apresiasi kepada yang bersangkutan atas prestasi penegakan hukum terhadap tambang, terutama galian C yang ada di Solok Selatan yang diduga ilegal. Di saat penegakan hukum tadi malam ada peristiwa yang seperti saya sampaikan tidak terduga sebelumnya, bahkan mungkin dari anggota penegak hukum sendiri, yaitu AKP Ulil dan kawan-kawan, yaitu salah satu perwira polisi yang jabatannya adalah Kabak Op, itu melakukan
perbuatan yang sangat tidak terpuji dan sangat tercela. Memang untuk awal ini sebenarnya kami belum merilis, kecuali menyampaikan duka karena kita sedang prosesi untuk pengantaran jenazah ke Makassar. Sehingga pada awal ini pastinya juga kami sampaikan juga, mengingat media pastinya juga masyarakat membutuhkan informasi yang akurat terkait dengan hal ini. Yang dilakukan oleh oknum ini adalah melakukan tembakan, diduga melakukan tembakan, diduga kuat melakukan tembakan dari jarak dekat terhadap korban, yang akhirnya korban meninggal dunia. Yang tadi malam pukul 12.30 kami menerima informasi dari Kapolres Solok Selatan dan kami langsung memerintahkan hal-hal yang memang harus dilakukan. Mengingat jarak dari Kota Padang sampai ke Solok Selatan tidak kurang dari 3 jam jarak tempuh, sehingga apapun yang kami lakukan adalah upaya bagaimana untuk meredam situasi, bagaimana untuk menolong korban, dan juga mengamankan yang diduga tersangka dan seterusnya. Yang akhirnya dalam waktu 5 menit setelah saya menerima berita, korban dinyatakan sudah meninggal dunia. Dan akhirnya dalam waktu kurun tidak terlalu lama, oknum tersangka ini juga menyerahkan diri ke Polda dengan upaya-upaya tertentu, dan sampai saat ini secara intensif sedang kita dalami apa yang menjadi motifnya. Kita belum bisa melaporkan, menginformasikan secara utuh, kecuali nanti sudah kita kumpulkan keterangan saksi maupun dari yang diduga tersangka. Pastinya tindakannya tegas. Dalam minggu ini kami upayakan sudah ada proses PTDH. Dalam minggu ini setidak-tidaknya sampai 7 hari ke depan saya sudah melaporkan ke pimpinan Polri dan juga dari pusat juga, ini tindakan yang harus tegas kepada siapapun yang menghalang-halangi penegakan hukum yang sangat mulia ini. Kemudian tentunya kami juga memohon kepada media di dalam konteks penulisan berita tidak. Kapolres Solok Selatan AKBP Arif Mukti mengungkap motif Kabak Ops AKP Dadang Iskandar menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansyari hingga tewas pada Jumat 22 November 2024. Dalam keterangannya, AKP Dadang diduga tidak senang dengan penangkapan pelaku tambang ilegal Galian C yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Solok Selatan. Dikatakan AKP Dadang menembak AKP Ulil menggunakan senjata api pendek. Akibatnya 2 peluru bersarang di kepala AKP Ulil mengenai pelipis sebelah kanan dan pipi kanan. Sementara itu Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengatakan bahwa korban diduga ditembak dari arah dekat sebanyak dengan ditemukannya bekas luka tembakan sebanyak 2 titik di tubuhnya sehingga meninggal di tempat. Adapun 7 peluru lain dari senjata api pelaku kini. Namun 7 peluru lain dari senjata api pelaku kini masih ditelusuri pihak kepolisian. Mulanya AKP Ulil Rianto mendapat telepon dari Dadang Iskandar terkait penangkapan terhadap pelaku tambang Galian C yang dilakukan timnya. Saat itu pelaku yang diamankan sedang dalam perjalanan ke Mapolres dan sesampainya di ruang reskrim Polres Solok Selatan, penyidik pun melakukan pemeriksaan. Saat pemeriksaan itu berlangsung, penyidik yang memeriksa pelaku mendengar bunyi tembakan dari luar ruangan dan saat itu melihat Kasat Reskrim tergeletak dengan luka tembakan. Sementara itu Kabak Ops yang diduga sebagai pelaku penembakan terlihat pergi meninggalkan Mapolres dengan mobil dinas polisi. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa 1 unit mobil merek Toyota Rush berwarna hitam dengan nopol B1215 QH. Kemudian selongsong peluru kaliber 9 mm sebanyak 2 butir yang berasal dari senjata api pendek jenis pistol HS dengan nomor 260139. Selongsong peluru kaliber 9 mm sebanyak 7 butir. Demikian Tribun Timur Hot News kali ini, saksikan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Hasil visum dokter itu 2 kali Di bagian apa? mengenai bagian pelipis dan pipi menembus bagian tengkuk, itu diduga jaraknya dekat.
Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Suharyono membongkar kejahatan kabak operasional Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar menembak wajah Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulir Rianto Anshari 2 kali hingga meninggal. Irjen Suharyono menyebut hal itu terungkap dari hasil visum dokter bahwa tembakan mengenai pelipis dan pipih menembus tengkuk AKP Ulil. Jenderal Bintang 2 itu bahkan menyebut tembakan dilakukan pelaku AKP Dadang dari jarak dekat ketika AKP Ulil sedang mengambil barang di mobilnya yang terparkir di parkiran Mapolres Solok Selatan. Kasus polisi tembak polisi terjadi di Mapolres Solok Selatan, Sumatera Barat sekitar pukul 00.43 waktu Indonesia Barat pada Jumat 22 November 2024. Usai menembak Ulil, Dadang kabur dan kemudian menyerahkan diri ke Polda Sumatera Barat dan kini masih dalam pemeriksaan. Ikuti terus berita aktual lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang bisa kami informasikan pelakunya tunggal, karena ini antara pribadi, tetapi apapun masih dalam pendalaman, kita juga belum menyimpulkan. Pasti kalau namanya pendalaman, pasti akan mengait-ngaitkan dengan peristiwa sebelumnya dan apa yang mungkin terjadi yang sebenarnya. Ya, seperti itu. Tembakan memang benar, ada tembakan. Berapa kali, Pak? Diperkirakan kalau dari hasil visum dokter itu 2 kali Di bagian mana? mengenai bagian pelipis dan pipi menembus bagian tengkuk. Itu diduga jaraknya dekat karena dari secara detail pada malam dini hari tadi, hari Jumat tanggal 22 November 2024 pukul 00.15 itu di saat berada di ruangan identifikasi, di saat akan mengambil handphone di kendaraannya, itu diduga diikuti oleh pelaku ini dan ditembak dengan cara yang sangat tidak manusiawi dan akhirnya juga tewas di tempat. Pelaku menyerahkan diri atau bagaimana, Pak? Awalnya memang kita tidak tahu kalau pelaku akan menyerahkan diri karena jarak antara kejadian tadi malam dengan Padang itu kan tinggalnya kan di kota Padang, itu kan kalau malam ya 3 jam malam. Tetapi saya mendapat informasi tadi saat kami perintahkan untuk tim bergerak mencari dan menemukan dengan dalam keadaan selamat pastinya, karena waspada, hati-hati karena yang bersangkutan juga membawa senjata. Tapi tadi pagi kurang lebih pukul 03.30 saya dapat informasi dari Pak Waka, dari Pak Dirwasda, dari SPKT tanpa diduga sebelumnya bahwa seorang perwira yang juga barangkali salah satu kita anggap sebagai tersangka, oknum dari anggota kami juga pada posisi kontra terhadap penegakan hukum. Ini sesuatu yang tidak kami duga, karena pada awalnya penegakan hukum ini sudah kami apresiasi, bahkan terhadap AKP Ulil ini sudah kami berikan penghargaan, apresiasi. Sudah 2 kali bertemu saya di ruangan maupun di rumah dinas. Di 2 hari kemarin juga bertemu lagi di saat ada rakernis reserse kriminal umum, terutama identifikasi. Saya bertemu lagi dan memberikan apresiasi kepada yang bersangkutan atas prestasi penegakan hukum terhadap tambang, terutama galian C yang ada di Solok Selatan yang diduga ilegal. Di saat penegakan hukum tadi malam ada peristiwa yang seperti saya sampaikan tidak terduga sebelumnya. Bahkan mungkin dari anggota penegak hukum sendiri, yaitu AKP Ulil dan kawan-kawan. Yaitu salah satu perwira polisi yang jabatannya adalah Kabak Op, itu melakukan perbuatan yang sangat tidak terpuji dan sangat tercela. Memang untuk awal ini sebenarnya kami belum merilis, kecuali menyampaikan duka karena kita sedang prosesi untuk pengantaran jenazah ke Makassar. Sehingga pada awal ini pastinya juga kami sampaikan juga, mengingat media pastinya juga masyarakat membutuhkan informasi yang akurat terkait dengan hal ini. Yang dilakukan oleh oknum ini adalah melakukan tembakan, diduga melakukan tembakan, diduga kuat melakukan tembakan dari jarak dekat terhadap korban, yang akhirnya korban meninggal dunia. Yang tadi malam pukul 12.30
kami menerima informasi dari Kapolres Solok Selatan dan kami langsung memerintahkan hal-hal yang memang harus dilakukan. Mengingat jarak dari Kota Padang sampai ke Solok Selatan tidak kurang dari 3 jam jarak tempuh, sehingga apapun yang kami lakukan adalah upaya bagaimana untuk meredam situasi, bagaimana untuk menolong korban, dan juga mengamankan yang diduga tersangka dan seterusnya. Yang akhirnya dalam waktu 5 menit setelah saya menerima berita, korban dinyatakan sudah meninggal dunia. Dan akhirnya di dalam waktu kurun tidak terlalu lama, oknum tersangka ini juga menyerahkan diri ke Polda dengan upaya-upaya tertentu, dan sampai saat ini sedang secara intensif sedang kita dalami apa yang menjadi motifnya. Kita belum bisa melaporkan, menginformasikan secara utuh, kecuali nanti sudah kita kumpulkan keterangan saksi maupun dari yang diduga tersangka. Pastinya tindakannya tegas. Dalam minggu ini kami upayakan sudah ada proses PTDH. Dalam minggu ini setidak-tidaknya sampai 7 hari ke depan saya sudah melaporkan ke pimpinan Polri dan juga dari pusat juga, ini tindakan yang harus tegas kepada siapapun yang menghalang-halangi penegakan hukum yang sangat mulia ini. Kemudian tentunya kami juga memohon kepada media di dalam konteks penulisan berita tidak. Kapolres Solok Selatan AKBP Arif Mukti mengungkap motif Kabak Ops AKP Dadang Iskandar menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansyari hingga tewas pada Jumat 22 November 2024. Dalam keterangannya, AKP Dadang diduga tidak senang dengan penangkapan pelaku tambang ilegal Galian C yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Solok Selatan. Dikatakan AKP Dadang menembak AKP Ulil menggunakan senjata api pendek. Akibatnya 2 peluru bersarang di kepala AKP Ulil mengenai pelipis sebelah kanan dan pipi kanan. Sementara itu Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengatakan bahwa korban diduga ditembak dari arah dekat sebanyak dengan ditemukannya bekas luka tembakan sebanyak 2 titik di tubuhnya sehingga meninggal di tempat. Adapun 7 peluru lain dari senjata api pelaku kini masih ditelusuri pihak kepolisian. Mulanya AKP Ulil Rianto mendapat telepon dari Dadang Iskandar terkait penangkapan terhadap pelaku tambang Galian C yang dilakukan timnya. Saat itu pelaku yang diamankan sedang dalam perjalanan ke Mapolres dan sesampainya di ruang reskrim Polres Solok Selatan, penyidik pun melakukan pemeriksaan. Saat pemeriksaan itu berlangsung, penyidik yang memeriksa pelaku mendengar bunyi tembakan dari luar ruangan dan saat itu melihat Kasat Reskrim tergeletak dengan luka tembakan. Sementara itu, Kabak Ops yang diduga sebagai pelaku penembakan terlihat pergi meninggalkan Mapolres dengan mobil dinas polisi. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa 1 unit mobil merek Toyota Rush berwarna hitam dengan nopol B1215 QH. Kemudian selongsong peluru kaliber 9 mm sebanyak 2 butir yang berasal dari senjata api pendek jenis pistol HS dengan nomor 260139. Selongsong peluru kaliber 9 mm sebanyak 7 butir. Demikian Tribun Timur Hot News kali ini, saksikan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Hasil visum dokter itu 2 kali Di bagian mana? mengenai bagian pelipis dan pipi menembus bagian tengkuk, itu diduga jaraknya dekat. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono membongkar kejahatan Kabak Operasional Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar menembak wajah Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansyari 2 kali hingga meninggal. Irjen Suharyono menyebut hal itu terungkap dari hasil visum dokter bahwa tembakan mengenai pelipis dan pipi menembus tengkuk AKP Ulil. Jenderal Bintang 2 itu bahkan menyebut tembakan dilakukan pelaku AKP Dadang dari jarak dekat ketika AKP Ulil sedang mengambil barang di mobilnya yang terparkir di parkiran Mapolres Solok Selatan.
Kasus polisi tembak polisi terjadi di Mapolres Solok Selatan, Sumatera Barat sekitar pukul 00.43 waktu Indonesia Barat pada Jumat 22 November 2024. Usai menembak Ulil, Dadang kabur dan kemudian menyerahkan diri ke Polda Sumatera Barat dan kini masih dalam pemeriksaan. Ikuti terus berita aktual lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang bisa kami informasikan pelakunya tunggal, karena ini antara pribadi, tetapi apapun masih dalam pendalaman, kita juga belum menyimpulkan. Pasti kalau namanya pendalaman, pasti akan mengait-ngaitkan dengan peristiwa sebelumnya dan apa yang mungkin terjadi yang sebenarnya. Ya, seperti itu. Tembakan memang benar, ada tembakan. Berapa kali, Pak? Diperkirakan kalau dari hasil visum dokter itu 2 kali Di bagian mana? mengenai bagian pelipis dan pipi, menembus bagian tengkuk. Itu diduga jaraknya dekat karena dari secara detail pada malam dini hari tadi, hari Jumat tanggal 22 November 2024 pukul 00.15 itu di saat berada di ruangan identifikasi, di saat akan mengambil handphone di kendaraannya, itu diduga diikuti oleh pelaku ini dan ditembak dengan cara yang sangat tidak manusiawi dan akhirnya juga tewas di tempat. Pelaku menyerahkan diri atau bagaimana, Pak? Awalnya memang kita tidak tahu kalau pelaku akan menyerahkan diri karena jarak antara kejadian tadi malam dengan Padang itu kan tinggalnya kan di kota Padang, itu kan kalau malam ya 3 jam malam. Tetapi saya mendapat informasi tadi saat kami perintahkan untuk tim bergerak mencari dan menemukan dengan dalam keadaan selamat pastinya, karena waspada, hati-hati karena yang bersangkutan juga membawa senjata. Tapi tadi pagi kurang lebih pukul 03.30 saya dapat informasi dari Pak Waka, dari Pak Dirwasda, dari SPKT, tanpa diduga sebelumnya bahwa seorang perwira yang juga barangkali salah satu kita anggap sebagai tersangka, oknum dari anggota kami, juga pada posisi kontra terhadap penegakan hukum. Ini sesuatu yang tidak kami duga, karena pada awalnya penegakan hukum ini sudah kami apresiasi, bahkan terhadap AKP Ulil ini sudah kami berikan penghargaan, apresiasi. Sudah 2 kali bertemu saya di ruangan maupun di rumah dinas. Di 2 hari kemarin juga bertemu lagi di saat ada rakernis reserse kriminal umum, terutama identifikasi. Saya bertemu lagi dan memberikan apresiasi kepada yang bersangkutan atas prestasi penegakan hukum terhadap tambang, terutama galian C yang ada di Solok Selatan yang diduga ilegal. Di saat penegakan hukum tadi malam ada peristiwa yang seperti saya sampaikan tidak terduga sebelumnya, bahkan mungkin dari anggota penegak hukum sendiri, yaitu AKP Ulil dan kawan-kawan, yaitu salah satu perwira polisi yang jabatannya adalah Kabak Ops itu melakukan perbuatan yang sangat tidak terpuji dan sangat tercela. Memang untuk awal ini sebenarnya kami belum merilis, kecuali menyampaikan duka karena kita sedang prosesi untuk pengantaran jenazah ke Makassar. Sehingga pada awal ini pastinya juga kami sampaikan juga, mengingat media pastinya juga masyarakat membutuhkan informasi yang akurat terkait dengan hal ini. Yang dilakukan oleh oknum ini adalah melakukan tembakan, diduga melakukan tembakan, diduga kuat melakukan tembakan dari jarak dekat terhadap korban, yang akhirnya korban meninggal dunia. Yang tadi malam pukul 12.30 kami menerima informasi dari Kapolres Solok Selatan dan kami langsung memerintahkan hal-hal yang memang harus dilakukan. Mengingat jarak dari kota Padang sampai ke Solok Selatan tidak kurang dari 3 jam jarak tempuh, sehingga apapun yang kami lakukan adalah upaya bagaimana untuk meredam situasi, bagaimana untuk menolong korban dan juga mengamankan yang diduga tersangka dan seterusnya. Yang akhirnya dalam waktu 5 menit setelah saya menerima berita, korban dinyatakan sudah meninggal dunia. Dan akhirnya
dalam waktu kurun tidak terlalu lama, oknum tersangka ini juga menyerahkan diri ke Polda dengan upaya-upaya tertentu, dan sampai saat ini secara intensif sedang kita dalami apa yang menjadi motifnya. Kita belum bisa melaporkan, menginformasikan secara utuh, kecuali nanti sudah kita kumpulkan keterangan saksi maupun dari yang diduga tersangka. Pastinya tindakannya tegas. Dalam minggu ini kami upayakan sudah ada proses PTDH. Dalam minggu ini setidak-tidaknya sampai 7 hari ke depan saya sudah melaporkan ke pimpinan Polri, dan juga dari pusat juga ini tindakan yang harus tegas kepada siapapun yang menghalang-halangi penegakan hukum yang sangat mulia ini. Kemudian tentunya kami juga memohon kepada media di dalam konteks penulisan berita tidak. Kapolres Solok Selatan AKBP Arif Mukti mengungkap motif Kabak Ops AKP Dadang Iskandar menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansyari hingga tewas pada Jumat 22 November 2024. Dalam keterangannya, AKP Dadang diduga tidak senang dengan penangkapan pelaku tambang ilegal galian C yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Solok Selatan. Dikatakan AKP Dadang menembak AKP Ulil menggunakan senjata api pendek. Akibatnya 2 peluru bersarang di kepala AKP Ulil mengenai pelipis sebelah kanan dan pipi kanan. Sementara itu Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengatakan bahwa korban diduga ditembak dari arah dekat sebanyak dengan ditemukannya bekas luka tembakan sebanyak 2 titik di tubuhnya sehingga meninggal di tempat. Adapun 7 peluru lain dari senjata api pelaku Namun, 7 peluru lain dari senjata api pelaku kini masih ditelusuri pihak kepolisian. Mulanya AKP Ulil Rianto mendapat telepon dari Dadang Iskandar terkait penangkapan terhadap pelaku tambang galian C yang dilakukan timnya. Saat itu pelaku yang diamankan sedang dalam perjalanan ke Mapolres dan sesampainya di ruang reskrim Polres Solok Selatan, penyidik pun melakukan pemeriksaan. Saat pemeriksaan itu berlangsung, penyidik yang memeriksa pelaku mendengar bunyi tembakan dari luar ruangan dan saat itu melihat Kasat Reskrim tergeletak dengan luka tembakan. Sementara itu, Kabak Ops yang diduga sebagai pelaku penembakan terlihat pergi meninggalkan Mapolres dengan mobil dinas polisi. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa 1 unit mobil merek Toyota Rush berwarna hitam dengan nopol B1215 QH. Kemudian selongsong peluru kaliber 9 mm sebanyak 2 butir yang berasal dari senjata api pendek jenis pistol HS dengan nomor 260139. Selongsong peluru kaliber 9 mm sebanyak 7 butir. Demikian Tribun Timur Hot News kali ini, saksikan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Hasil visum dokter itu 2 kali Di bagian mengenai bagian pelipis dan pipi menembus bagian tengkuk, itu diduga jaraknya dekat. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono membongkar kejahatan Kabak Operasional Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar menembak wajah Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansyari 2 kali hingga meninggal. Irjen Suharyono menyebut hal itu terungkap dari hasil visum dokter bahwa tembakan mengenai pelipis dan pipi menembus tengkuk AKP Ulil. Jenderal Bintang 2 itu bahkan menyebut tembakan dilakukan pelaku AKP Dadang dari jarak dekat ketika AKP Ulil sedang mengambil barang di mobilnya yang terparkir di parkiran Mapolres Solok Selatan. Kasus polisi tembak polisi terjadi di Mapolres Solok Selatan, Sumatera Barat sekitar pukul 00.43 waktu Indonesia Barat pada Jumat 22 November 2024. Usai menembak Ulil, Dadang kabur dan kemudian menyerahkan diri ke Polda Sumatera Barat dan kini masih dalam pemeriksaan. Ikuti terus berita aktual lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang bisa kami informasikan pelakunya tunggal, karena ini antara pribadi, tetapi apapun masih dalam pendalaman, kita juga belum menyimpulkan. Pasti kalau namanya pendalaman, pasti akan mengait-ngaitkan dengan peristiwa sebelumnya dan apa yang mungkin terjadi yang sebenarnya. Ya, seperti itu. Tembakan memang benar ada tembakan.
Berapa kali, Pak? Diperkirakan kalau dari hasil visum dokter itu 2 kali Di bagian mana, Pak? mengenai bagian pelipis dan pipi menembus bagian tengkuk. Itu diduga jaraknya dekat karena dari secara detail pada malam dini hari tadi, hari Jumat tanggal 22 November 2024 pukul 00.15 itu di saat berada di ruangan identifikasi, di saat akan mengambil handphone di kendaraannya, itu diduga diikuti oleh pelaku ini dan ditembak dengan cara yang sangat tidak manusiawi dan akhirnya juga tewas di tempat. Pelaku menyerahkan diri atau bagaimana, Pak? Awalnya memang kita tidak tahu kalau pelaku akan menyerahkan diri karena jarak antara kejadian tadi malam dengan Padang itu kan tinggalnya kan di kota Padang, itu kan kalau malam ya 3 jam malam. Tetapi saya mendapat informasi tadi saat kami perintahkan untuk tim bergerak mencari dan menemukan dalam keadaan selamat pastinya, karena waspada, hati-hati karena yang bersangkutan juga membawa senjata. Tapi tadi pagi kurang lebih pukul 03.30 saya dapat informasi dari Pak Waka, dari Pak Dirwasda, dari SPKT tanpa diduga sebelumnya bahwa seorang perwira yang juga barangkali salah satu kita anggap sebagai tersangka, oknum dari anggota kami, juga pada posisi kontra terhadap penegakan hukum. Ini sesuatu yang tidak kami duga, karena pada awalnya penegakan hukum ini sudah kami apresiasi, bahkan terhadap AKP Ulil ini sudah kami berikan penghargaan, apresiasi. Sudah 2 kali bertemu saya di ruangan maupun di rumah dinas. Di 2 hari kemarin juga bertemu lagi di saat ada rakernis reserse kriminal umum, terutama identifikasi. Saya bertemu lagi dan memberikan apresiasi kepada yang bersangkutan atas prestasi penegakan hukum terhadap tambang, terutama galian C yang ada di Solok Selatan yang diduga ilegal. Di saat penegakan hukum tadi malam ada peristiwa yang seperti saya sampaikan tidak terduga sebelumnya. Bahkan mungkin dari anggota penegak hukum sendiri, yaitu AKP Ulil dan kawan-kawan. Yaitu salah satu perwira polisi yang jabatannya adalah Kabak Op, itu melakukan perbuatan yang sangat tidak terpuji dan sangat tercela. Memang untuk awal ini sebenarnya kami belum merilis, kecuali menyampaikan duka karena kita sedang prosesi untuk pengantaran jenazah ke Makassar. Sehingga pada awal ini pastinya juga kami sampaikan juga, mengingat media pastinya juga masyarakat membutuhkan informasi yang akurat terkait dengan hal ini. Yang dilakukan oleh oknum ini adalah melakukan tembakan, diduga melakukan tembakan, diduga kuat melakukan tembakan dari jarak dekat terhadap korban, yang akhirnya korban meninggal dunia. Yang tadi malam pukul 12.30 kami menerima informasi dari Kapolres Solok Selatan dan kami langsung memerintahkan hal-hal yang memang harus dilakukan. Mengingat jarak dari Kota Padang sampai ke Solok Selatan tidak kurang dari 3 jam jarak tempuh, sehingga apapun yang kami lakukan adalah upaya bagaimana untuk meredam situasi, bagaimana untuk menolong korban dan juga mengamankan yang diduga tersangka dan seterusnya. Yang akhirnya dalam waktu 5 menit setelah saya menerima berita, korban dinyatakan sudah meninggal dunia. Dan akhirnya dalam waktu kurun tidak terlalu lama, oknum tersangka ini juga menyerahkan diri ke Polda dengan upaya-upaya tertentu, dan sampai saat ini secara intensif sedang kita dalami apa yang menjadi motifnya. Kita belum bisa melaporkan, menginformasikan secara utuh, kecuali nanti sudah kita kumpulkan keterangan saksi maupun dari yang diduga tersangka. Pastinya tindakannya tegas. Dalam minggu ini kami upayakan sudah ada proses PTDH. Dalam minggu ini setidak-tidaknya sampai 7 hari ke depan saya sudah melaporkan ke pimpinan Polri dan juga dari pusat juga, ini tindakan yang harus tegas kepada siapapun yang menghalang-halangi
penegakan hukum yang sangat mulia ini. Kemudian tentunya kami juga memohon kepada media di dalam konteks penulisan berita tidak. Kapolres Solok Selatan AKBP Arif Mukti mengungkap motif Kabak Ops AKP Dadang Iskandar menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansyari hingga tewas pada Jumat 22 November 2024. Dalam keterangannya, AKP Dadang diduga tidak senang dengan penangkapan pelaku tambang ilegal Galian C yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Solok Selatan. Dikatakan AKP Dadang menembak AKP Ulil menggunakan senjata api pendek. Akibatnya 2 peluru bersarang di kepala AKP Ulil mengenai pelipis sebelah kanan dan pipi kanan. Sementara itu Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengatakan bahwa korban diduga ditembak dari arah dekat sebanyak dengan ditemukannya bekas luka tembakan sebanyak 2 titik di tubuhnya sehingga meninggal di tempat. Adapun 7 peluru lain dari senjata api pelaku kini masih ditelusuri pihak kepolisian. Mulanya AKP Ulil Rianto mendapat telepon dari Dadang Iskandar terkait penangkapan terhadap pelaku tambang Galian C yang dilakukan timnya. Saat itu pelaku yang diamankan sedang dalam perjalanan ke Mapolres dan sesampainya di ruang reskrim Polres Solok Selatan, penyidik pun melakukan pemeriksaan. Saat pemeriksaan itu berlangsung, penyidik yang memeriksa pelaku mendengar bunyi tembakan dari luar ruangan dan saat itu melihat Kasat Reskrim tergeletak dengan luka tembakan. Sementara itu, Kabak Ops yang diduga sebagai pelaku penembakan terlihat pergi meninggalkan Mapolres dengan mobil dinas polisi. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa 1 unit mobil merek Toyota Rush berwarna hitam dengan nopol B1215 QH. Kemudian selongsong peluru kaliber 9 mm sebanyak 2 butir yang berasal dari senjata api pendek jenis pistol HS dengan nomor 260139. Selongsong peluru kaliber 9 mm sebanyak 7 butir. Demikian Tribun Timur Hot News kali ini, saksikan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Hasil visum dokter itu 2 kali Di bagian mana? mengenai bagian pelipis dan pipi menembus bagian tengkuk, itu diduga jaraknya dekat. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono membongkar kejahatan Kabak Operasional Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar menembak wajah Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansyari 2 kali hingga meninggal. Irjen Suharyono menyebut hal itu terungkap dari hasil visum dokter bahwa tembakan mengenai pelipis dan pipi menembus tengkuk AKP Ulil. Jenderal Bintang 2 itu bahkan menyebut tembakan dilakukan pelaku AKP Dadang dari jarak dekat ketika AKP Ulil sedang mengambil barang di mobilnya yang terparkir di parkiran Mapolres Solok Selatan. Kasus polisi tembak polisi terjadi di Mapolres Solok Selatan, Sumatera Barat sekitar pukul 00.43 waktu Indonesia Barat pada Jumat 22 November 2024. Usai menembak Ulil, Dadang kabur dan kemudian menyerahkan diri ke Polda Sumatera Barat dan kini masih dalam pemeriksaan. Ikuti terus berita aktual lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang bisa kami informasikan pelakunya tunggal, karena ini antara pribadi, tetapi apapun masih dalam pendalaman, kita juga belum menyimpulkan. Pasti kalau namanya pendalaman, pasti akan mengait-ngaitkan dengan peristiwa sebelumnya dan apa yang mungkin terjadi yang sebenarnya. Ya, seperti itu. Tembakan memang benar, ada tembakan. Berapa kali, Pak? Diperkirakan kalau dari hasil visum dokter itu 2 kali. Di bagian mana? Mengenai bagian pelipis dan pipi menembus bagian tengkuk, itu diduga jaraknya dekat karena dari secara detail pada malam dini hari tadi, hari Jumat tanggal 22 November 2024 pukul 00.15 itu di saat berada di ruangan identifikasi, di saat akan mengambil handphone di kendaraannya, itu diduga diikuti oleh pelaku ini dan ditembak dengan cara yang sangat
tidak manusiawi dan akhirnya juga tewas di tempat. Pelaku menyerahkan diri atau bagaimana Pak? Awalnya memang kita tidak tahu kalau pelaku akan menyerahkan diri karena jarak antara kejadian tadi malam dengan Padang itu kan tinggalnya kan di kota Padang, itu kan kalau malam ya 3 jam malam. Tetapi saya mendapat informasi tadi saat kami perintahkan untuk tim bergerak mencari dan menemukan dalam keadaan selamat pastinya, karena waspada, hati-hati karena yang bersangkutan juga membawa senjata. Tapi tadi pagi kurang lebih pukul 03.30 saya dapat informasi dari Pak Waka, dari Pak Dirwasda, dari SPKT tanpa diduga sebelumnya bahwa seorang perwira yang juga barangkali salah satu kita anggap sebagai tersangka, oknum dari anggota kami, juga pada posisi kontra terhadap penegakan hukum. Ini sesuatu yang tidak kami duga, karena pada awalnya penegakan hukum ini sudah kami apresiasi, bahkan terhadap AKP Ulil ini sudah kami berikan penghargaan, apresiasi. Sudah 2 kali bertemu saya di ruangan maupun di rumah dinas. Di 2 hari kemarin juga bertemu lagi di saat ada rakernis reserse kriminal umum, terutama identifikasi. Saya bertemu lagi dan memberikan apresiasi kepada yang bersangkutan atas prestasi penegakan hukum terhadap tambang, terutama galian C yang ada di Solok Selatan yang diduga ilegal. Di saat penegakan hukum tadi malam ada peristiwa yang seperti saya sampaikan tidak terduga sebelumnya. Bahkan mungkin dari anggota penegak hukum sendiri, yaitu AKP Ulil dan kawan-kawan. Yaitu salah satu perwira polisi yang jabatannya adalah Kabak Op, itu melakukan perbuatan yang sangat tidak terpuji dan sangat tercela. Memang untuk awal ini sebenarnya kami belum merilis, kecuali menyampaikan duka karena kita sedang prosesi untuk pengantaran jenazah ke Makassar. Sehingga pada awal ini pastinya juga kami sampaikan juga, mengingat media pastinya juga masyarakat membutuhkan informasi yang akurat terkait dengan hal ini. Yang dilakukan oleh oknum ini adalah melakukan tembakan, diduga melakukan tembakan, diduga kuat melakukan tembakan dari jarak dekat terhadap korban, yang akhirnya korban meninggal dunia. Yang tadi malam pukul 12.30 kami menerima informasi dari Kapolres Solok Selatan dan kami langsung memerintahkan hal-hal yang memang harus dilakukan. Mengingat jarak dari Kota Padang sampai ke Solok Selatan tidak kurang dari 3 jam jarak tempuh, sehingga apapun yang kami lakukan adalah upaya bagaimana untuk meredam situasi, bagaimana untuk menolong korban dan juga mengamankan yang diduga tersangka dan seterusnya. Yang akhirnya dalam waktu 5 menit setelah saya menerima berita, korban dinyatakan sudah meninggal dunia. Dan akhirnya di dalam waktu kurun tidak terlalu lama, oknum tersangka ini juga menyerahkan diri ke Polda dengan upaya-upaya tertentu, dan sampai saat ini secara intensif sedang kita dalami apa yang menjadi motifnya. Kita belum bisa melaporkan, menginformasikan secara utuh, kecuali nanti sudah kita kumpulkan keterangan saksi maupun dari yang diduga tersangka. Pastinya tindakannya tegas. Dalam minggu ini kami upayakan sudah ada proses PTDH. Dalam minggu ini setidak-tidaknya sampai 7 hari ke depan saya sudah melaporkan ke pimpinan Polri dan juga dari pusat juga. Ini tindakan yang harus tegas kepada siapapun yang menghalang-halangi penegakan hukum yang sangat mulia ini. Kemudian tentunya kami juga memohon kepada media di dalam konteks penulisan berita tidak. Kapolres Solok Selatan AKBP Arif Mukti mengungkap motif Kabak Ops AKP Dadang Iskandar menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansyari hingga tewas pada Jumat 22 November 2024. Dalam keterangannya, AKP Dadang diduga tidak senang dengan penangkapan pelaku tambang ilegal galian C yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Solok Selatan.
Dikatakan AKP Dadang menembak AKP Ulil menggunakan senjata api pendek. Akibatnya 2 peluru bersarang di kepala AKP Ulil mengenai pelipis sebelah kanan dan pipi kanan. Sementara itu Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengatakan bahwa korban diduga ditembak dari arah dekat sebanyak dengan ditemukannya bekas luka tembakan sebanyak 2 titik di tubuhnya sehingga meninggal di tempat. Adapun 7 peluru lain dari senjata api pelaku kini masih ditelusuri pihak kepolisian. Mulanya AKP Ulil Rianto mendapat telepon dari Dadang Iskandar terkait penangkapan terhadap pelaku tambang galian C yang dilakukan timnya. Saat itu pelaku yang diamankan sedang dalam perjalanan ke Mapolres dan sesampainya di ruang reskrim Polres Solok Selatan, penyidik pun melakukan pemeriksaan. Saat pemeriksaan itu berlangsung, penyidik yang memeriksa pelaku mendengar bunyi tembakan dari luar ruangan dan saat itu melihat kasat reskrim tergeletak dengan luka tembakan. Sementara itu, Kabak Ops yang diduga sebagai pelaku penembakan terlihat pergi meninggalkan Mapolres dengan mobil dinas polisi. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa 1 unit mobil merek Toyota Rush berwarna hitam dengan nopol B1215 QH. Kemudian selongsong peluru kaliber 9 mm sebanyak 2 butir yang berasal dari senjata api pendek jenis pistol HS dengan nomor 260139. Selongsong peluru kaliber 9 mm sebanyak 7 butir. Demikian Tribun Timur Hot News kali ini, saksikan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Hasil visum dokter itu 2 kali Di bagian mana? mengenai bagian pelipis dan pipi menembus bagian tengkuk, itu diduga jaraknya dekat. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono membongkar kejahatan Kabak Operasional Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar menembak wajah Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Anshari 2 kali hingga meninggal. Irjen Suharyono menyebut hal itu terungkap dari hasil visum dokter bahwa tembakan mengenai pelipis dan pipi menembus tengkuk AKP Ulil. Jenderal Bintang 2 itu bahkan menyebut tembakan dilakukan pelaku AKP Dadang dari jarak dekat ketika AKP Ulil sedang mengambil barang di mobilnya yang terparkir di parkiran Mapolres Solok Selatan. Kasus polisi tembak polisi terjadi di Mapolres Solok Selatan, Sumatera Barat sekitar pukul 00.43 waktu Indonesia Barat pada Jumat 22 November 2024. Usai menembak Ulil, Dadang kabur dan kemudian menyerahkan diri ke Polda Sumatera Barat dan kini masih dalam pemeriksaan. Ikuti terus berita aktual lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang bisa kami informasikan pelakunya tunggal, karena ini antara pribadi, tetapi apapun masih dalam pendalaman, kita juga belum menyimpulkan. Pasti kalau namanya pendalaman, pasti akan mengait-ngaitkan dengan peristiwa sebelumnya dan apa yang mungkin terjadi yang sebenarnya. Ya, seperti itu. Tembakan memang benar ada tembakan. Berapa kali, Pak? Diperkirakan kalau dari hasil visum dokter itu 2 kali. Di bagian mana? Mengenai bagian pelipis dan pipi menembus bagian tengkuk, itu diduga jaraknya dekat karena dari secara detail pada malam dini hari tadi, hari Jumat tanggal 22 November 2024 pukul 00.15 itu di saat berada di ruangan identifikasi, di saat akan mengambil handphone di kendaraannya, itu diduga diikuti oleh pelaku ini dan ditembak dengan cara yang sangat tidak manusiawi dan akhirnya juga tewas di tempat. Pelaku menyerahkan diri atau bagaimana, Pak? Awalnya memang kita tidak tahu kalau pelaku akan menyerahkan diri karena jarak antara kejadian tadi malam dengan Padang itu kan tinggalnya kan di kota Padang, itu kan kalau malam ya 3 jam malam. Tetapi saya mendapat informasi tadi saat kami perintahkan untuk tim bergerak mencari dan menemukan dalam keadaan selamat pastinya, karena waspada, hati-hati karena yang bersangkutan juga membawa senjata. Tapi tadi pagi kurang lebih pukul 03.30 saya dapat informasi dari Pak Waka, dari Pak Dirwasda, dari SPKT
tanpa diduga sebelumnya bahwa seorang perwira yang juga barangkali salah satu kita anggap sebagai tersangka, oknum dari anggota kami, juga pada posisi kontra terhadap penegakan hukum. Ini sesuatu yang tidak kami duga, karena pada awalnya penegakan hukum ini sudah kami apresiasi, bahkan terhadap AKP Ulil ini sudah kami berikan penghargaan, apresiasi. Sudah 2 kali bertemu saya di ruangan maupun di rumah dinas. Di 2 hari kemarin juga bertemu lagi di saat ada rakernis reserse kriminal umum, terutama identifikasi. Saya bertemu lagi dan memberikan apresiasi kepada yang bersangkutan atas prestasi penegakan hukum terhadap tambang, terutama galian C yang ada di Solok Selatan yang diduga ilegal. Di saat penegakan hukum tadi malam ada peristiwa yang seperti saya sampaikan tidak terduga sebelumnya. Bahkan mungkin dari anggota penegak hukum sendiri, yaitu AKP Ulil dan kawan-kawan. Yaitu salah satu perwira polisi yang jabatannya adalah Kabak Op, itu melakukan perbuatan yang sangat tidak terpuji dan sangat tercela. Memang untuk awal ini sebenarnya kami belum merilis, kecuali menyampaikan duka karena kita sedang prosesi untuk pengantaran jenazah ke Makassar. Sehingga pada awal ini pastinya juga kami sampaikan juga, mengingat media pastinya juga masyarakat membutuhkan informasi yang akurat terkait dengan hal ini. Yang dilakukan oleh oknum ini adalah melakukan tembakan, diduga melakukan tembakan, diduga kuat melakukan tembakan dari jarak dekat terhadap korban, yang akhirnya korban meninggal dunia. Yang tadi malam pukul 12.30 kami menerima informasi dari Kapolres Solok Selatan dan kami langsung memerintahkan hal-hal yang memang harus dilakukan. Mengingat jarak dari Kota Padang sampai ke Solok Selatan tidak kurang dari 3 jam jarak tempuh, sehingga apapun yang kami lakukan adalah upaya bagaimana untuk meredam situasi, bagaimana untuk menolong korban, dan juga mengamankan yang diduga tersangka dan seterusnya. Yang akhirnya dalam waktu 5 menit setelah saya menerima berita, korban dinyatakan sudah meninggal dunia. Dan akhirnya di dalam waktu kurun tidak terlalu lama, oknum tersangka ini juga menyerahkan diri ke Polda dengan upaya-upaya tertentu, dan sampai saat ini secara intensif sedang kita dalami apa yang menjadi motifnya. Kita belum bisa melaporkan, menginformasikan secara utuh, kecuali nanti sudah kita kumpulkan keterangan saksi maupun dari yang diduga tersangka. Pastinya tindakannya tegas. Dalam minggu ini kami upayakan sudah ada proses PTDH. Dalam minggu ini setidak-tidaknya sampai 7 hari ke depan saya sudah melaporkan ke pimpinan Polri dan juga dari pusat juga, ini tindakan yang harus tegas kepada siapapun yang menghalang-halangi penegakan hukum yang sangat mulia ini. Kemudian tentunya kami juga memohon kepada media di dalam konteks penulisan berita tidak. Kapolres Solok Selatan AKBP Arif Mukti mengungkap motif Kabak Ops AKP Dadang Iskandar menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansyari hingga tewas pada Jumat 22 November 2024. Dalam keterangannya, AKP Dadang diduga tidak senang dengan penangkapan pelaku tambang ilegal galian C yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Solok Selatan. Dikatakan AKP Dadang menembak AKP Ulil menggunakan senjata api pendek. Akibatnya 2 peluru bersarang di kepala AKP Ulil mengenai pelipis sebelah kanan dan pipi kanan. Sementara itu Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengatakan bahwa korban diduga ditembak dari arah dekat sebanyak dengan ditemukannya bekas luka tembakan sebanyak 2 titik di tubuhnya sehingga meninggal di tempat. Adapun 7 peluru lain dari senjata api pelaku Namun, 7 peluru lain dari senjata api pelaku kini masih ditelusuri pihak kepolisian. Mulanya AKP Ulil Rianto mendapat telepon dari Dadang Iskandar terkait penangkapan terhadap pelaku tambang galian C yang dilakukan timnya.
Saat itu pelaku yang diamankan sedang dalam perjalanan ke Mapolres dan sesampainya di ruang reskrim Polres Solok Selatan, penyidik pun melakukan pemeriksaan. Saat pemeriksaan itu berlangsung, penyidik yang memeriksa pelaku mendengar bunyi tembakan dari luar ruangan dan saat itu melihat kasat reskrim tergeletak dengan luka tembakan. Sementara itu, Kabak Ops yang diduga sebagai pelaku penembakan terlihat pergi meninggalkan Mapolres dengan mobil dinas polisi. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa 1 unit mobil merek Toyota Rush berwarna hitam dengan nopol B1215 QH. Kemudian selongsong peluru kaliber 9 mm sebanyak 2 butir yang berasal dari senjata api pendek jenis pistol HS dengan nomor 260139. Selongsong peluru kaliber 9 mm sebanyak 7 butir. Demikian Tribun Timur Hot News kali ini, saksikan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Hasil visum dokter itu 2 kali Di bagian apa? mengenai bagian pelipis dan pipi menembus bagian tengkuk, itu diduga jaraknya dekat. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono membongkar kejahatan Kabak Operasional Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar menembak wajah Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulir Rianto Anshari 2 kali hingga meninggal. Irjen Suharyono menyebut hal itu terungkap dari hasil visum dokter bahwa tembakan mengenai pelipis dan pipi menembus tengkuk AKP Ulil. Jenderal Bintang 2 itu bahkan menyebut tembakan dilakukan pelaku AKP Dadang dari jarak dekat ketika AKP Ulil sedang mengambil barang di mobilnya yang terparkir di parkiran Mapolres Solok Selatan. Kasus polisi tembak polisi terjadi di Mapolres Solok Selatan, Sumatera Barat sekitar pukul 00.43 waktu Indonesia Barat pada Jumat 22 November 2024. Usai menembak Ulil, Dadang kabur dan kemudian menyerahkan diri ke Polda Sumatera Barat dan kini masih dalam pemeriksaan. Ikuti terus berita aktual lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang bisa kami informasikan pelakunya tunggal, karena ini antara pribadi, tetapi apapun masih dalam pendalaman, kita juga belum menyimpulkan. Pasti kalau namanya pendalaman, pasti akan mengait-ngaitkan dengan peristiwa sebelumnya dan apa yang mungkin terjadi yang sebenarnya. Ya, seperti itu. Tembakan memang benar, ada tembakan. Berapa kali, Pak? Diperkirakan kalau dari hasil visum dokter itu 2 kali. Di bagian apa? Mengenai bagian pelipis dan pipi menembus bagian tengkuk, itu diduga jaraknya dekat karena dari secara detail pada malam dini hari tadi, hari Jumat tanggal 22 November 2024 pukul 00.15 itu di saat berada di ruangan identifikasi, di saat akan mengambil handphone di kendaraannya, itu diduga diikuti oleh pelaku ini dan ditembak dengan cara yang sangat tidak manusiawi dan akhirnya juga tewas di tempat. Pelaku menyerahkan diri atau bagaimana, Pak? Awalnya memang kita tidak tahu kalau pelaku akan menyerahkan diri karena jarak antara kejadian tadi malam dengan Padang itu kan tinggalnya kan di kota Padang, itu kan kalau malam ya 3 jam malam. Tetapi saya mendapat informasi tadi saat kami perintahkan untuk tim bergerak mencari dan menemukan dengan dalam keadaan selamat pastinya, karena waspada, hati-hati karena yang bersangkutan juga membawa senjata. Tapi tadi pagi kurang lebih pukul 03.30 saya dapat informasi dari Pak Waka, dari Pak Dirwasda, dari SPKT tanpa diduga sebelumnya bahwa seorang perwira yang juga barangkali salah satu kita anggap sebagai tersangka, oknum dari anggota kami, juga pada posisi kontra terhadap penegakan hukum. Ini sesuatu yang tidak kami duga, karena pada awalnya penegakan hukum ini sudah kami apresiasi, bahkan terhadap AKP Ulil ini sudah kami berikan penghargaan, apresiasi. Sudah 2 kali bertemu saya di ruangan maupun di rumah dinas. Di 2 hari kemarin juga bertemu lagi di saat ada rakernis reserse kriminal umum, terutama identifikasi. Saya bertemu lagi dan memberikan apresiasi kepada yang bersangkutan atas prestasi penegakan hukum terhadap
tambang terutama galian C yang ada di Solok Selatan yang diduga ilegal. Di saat penegakan hukum tadi malam ada peristiwa yang seperti saya sampaikan tidak terduga sebelumnya. Bahkan mungkin dari anggota penegak hukum sendiri, yaitu AKP Ulil dan kawan-kawan. Yaitu salah satu perwira polisi yang jabatannya adalah Kabak Ops itu melakukan perbuatan yang sangat tidak terpuji dan sangat tercela. Memang untuk awal ini sebenarnya kami belum merilis, kecuali menyampaikan duka karena kita sedang prosesi untuk pengantaran jenazah ke Makassar. Sehingga pada awal ini pastinya juga kami sampaikan juga, mengingat media pastinya juga masyarakat membutuhkan informasi yang akurat terkait dengan hal ini. Yang dilakukan oleh oknum ini adalah melakukan tembakan, diduga melakukan tembakan, diduga kuat melakukan tembakan dari jarak dekat terhadap korban, yang akhirnya korban meninggal dunia. Yang tadi malam pukul 12.30 kami menerima informasi dari Kapolres Solok Selatan dan kami langsung memerintahkan hal-hal yang memang harus dilakukan. Mengingat jarak dari Kota Padang sampai ke Solok Selatan tidak kurang dari 3 jam jarak tempuh, sehingga apapun yang kami lakukan adalah upaya bagaimana untuk meredam situasi, bagaimana untuk menolong korban, dan juga mengamankan yang diduga tersangka dan seterusnya. Yang akhirnya dalam waktu 5 menit setelah saya menerima berita, korban dinyatakan sudah meninggal dunia. Dan akhirnya dalam waktu kurun tidak terlalu lama, oknum tersangka ini juga menyerahkan diri ke Polda dengan upaya-upaya tertentu, dan sampai saat ini secara intensif sedang kita dalami apa yang menjadi motifnya. Kita belum bisa melaporkan, menginformasikan secara utuh, kecuali nanti sudah kita kumpulkan keterangan saksi maupun dari yang diduga tersangka. Pastinya tindakannya tegas. Dalam minggu ini kami upayakan sudah ada proses PTDH. Dalam minggu ini setidak-tidaknya sampai 7 hari ke depan saya sudah melaporkan ke pimpinan Polri dan juga dari pusat juga, ini tindakan yang harus tegas kepada siapapun yang menghalang-halangi penegakan hukum yang sangat mulia ini. Kemudian tentunya kami juga memohon kepada media di dalam konteks penulisan berita tidak. Kapolres Solok Selatan AKBP Arif Mukti mengungkap motif Kabak Ops AKP Dadang Iskandar menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansyari hingga tewas pada Jumat 22 November 2024. Dalam keterangannya, AKP Dadang diduga tidak senang dengan penangkapan pelaku tambang ilegal galian C yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Solok Selatan. Dikatakan AKP Dadang menembak AKP Ulil menggunakan senjata api pendek. Akibatnya 2 peluru bersarang di kepala AKP Ulil mengenai pelipis sebelah kanan dan pipi kanan. Sementara itu Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengatakan bahwa korban diduga ditembak dari arah dekat sebanyak dengan ditemukannya bekas luka tembakan sebanyak 2 titik di tubuhnya sehingga meninggal di tempat. Adapun 7 peluru lain dari senjata api pelaku kini masih ditelusuri pihak kepolisian. Mulanya AKP Ulil Rianto mendapat telepon dari Dadang Iskandar terkait penangkapan terhadap pelaku tambang galian C yang dilakukan timnya. Saat itu pelaku yang diamankan sedang dalam perjalanan ke Mapolres dan sesampainya di ruang reskrim Polres Solok Selatan, penyidik pun melakukan pemeriksaan. Saat pemeriksaan itu berlangsung, penyidik yang memeriksa pelaku mendengar bunyi tembakan dari luar ruangan dan saat itu melihat Kasat Reskrim tergeletak dengan luka tembakan. Sementara itu Kabak Ops yang diduga sebagai pelaku penembakan terlihat pergi meninggalkan Mapolres dengan mobil dinas polisi. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa 1 unit mobil merek Toyota Rush berwarna hitam dengan nopol B1215 QH. Kemudian selongsong peluru kaliber 9 mm sebanyak 2 butir yang berasal dari senjata api pendek jenis pistol HS dengan nomor 260139.
Selongsong peluru kaliber 9 mm sebanyak 7 butir. Demikian Tribun Timur Hot News kali ini. Saksikan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Hasil visum dokter itu 2 kali Di bagian mana? mengenai bagian pelipis dan pipi menembus bagian tengkuk, itu diduga jaraknya dekat. Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Suharyono membongkar kejahatan kabak operasional Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar menembak wajah Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulir Rianto Anshari 2 kali hingga meninggal. Irjen Suharyono menyebut hal itu terungkap dari hasil visum dokter bahwa tembakan mengenai pelipis dan pipi menembus tengkuk AKP Ulil. Jenderal Bintang 2 itu bahkan menyebut tembakan dilakukan pelaku AKP Dadang dari jarak dekat ketika AKP Ulil sedang mengambil barang di mobilnya yang terparkir di parkiran Mapolres Solok Selatan. Kasus polisi tembak polisi terjadi di Mapolres Solok Selatan, Sumatera Barat sekitar pukul 00.43 waktu Indonesia Barat pada Jumat 22 November 2024. Usai menembak Ulil, Dadang kabur dan kemudian menyerahkan diri ke Polda Sumatera Barat dan kini masih dalam pemeriksaan. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang bisa kami informasikan pelakunya tunggal, karena ini antara pribadi, tetapi apapun masih dalam pendalaman, kita juga belum menyimpulkan. Pasti kalau namanya pendalaman, pasti akan mengait-ngaitkan dengan peristiwa sebelumnya dan apa yang mungkin terjadi yang sebenarnya. Ya, seperti itu. Tembakan memang benar, ada tembakan. Berapa kali, Pak? Diperkirakan kalau dari hasil visum dokter itu 2 kali Di bagian mana? mengenai bagian pelipis dan pipi menembus bagian tengkuk, itu diduga jaraknya dekat karena dari secara detail pada malam dini hari tadi, hari Jumat tanggal 22 November 2024 pukul 00.15, itu di saat berada di ruangan identifikasi, di saat akan mengambil handphone di kendaraannya, itu diduga diikuti oleh pelaku ini dan ditembak dengan cara yang sangat tidak manusiawi dan akhirnya juga tewas di tempat. Pelaku menyerahkan diri atau bagaimana, Pak? Awalnya memang kita tidak tahu kalau pelaku akan menyerahkan diri karena jarak antara kejadian tadi malam dengan Padang itu kan tinggalnya kan di kota Padang, itu kan kalau malam ya 3 jam malam. Tetapi saya mendapat informasi tadi saat kami perintahkan untuk tim bergerak mencari dan menemukan dalam keadaan selamat pastinya, karena waspada, hati-hati karena yang bersangkutan juga membawa senjata. Tapi tadi pagi kurang lebih pukul 03.30 saya dapat informasi dari Pak Waka, dari Pak Dirwasda, dari SPKT, tanpa diduga sebelumnya bahwa seorang perwira yang juga barangkali salah satu kita anggap sebagai tersangka, oknum dari anggota kami, juga pada posisi kontra terhadap penegakan hukum. Ini sesuatu yang tidak kami duga, karena pada awalnya penegakan hukum ini sudah kami apresiasi, bahkan terhadap AKP Ulil ini sudah kami berikan penghargaan, apresiasi. Sudah 2 kali bertemu saya di ruangan maupun di rumah dinas. Di 2 hari kemarin juga bertemu lagi di saat ada rakernis reserse kriminal umum, terutama identifikasi. Saya bertemu lagi dan memberikan apresiasi kepada yang bersangkutan atas prestasi penegakan hukum terhadap tambang, terutama galian C yang ada di Solok Selatan yang diduga ilegal. Di saat penegakan hukum tadi malam ada peristiwa yang seperti saya sampaikan tidak terduga sebelumnya. Bahkan mungkin dari anggota penegak hukum sendiri, yaitu AKP Ulil dan kawan-kawan. Yaitu salah satu perwira polisi yang jabatannya adalah Kabak Op, itu melakukan perbuatan yang sangat tidak terpuji dan sangat tercela. Memang untuk awal ini sebenarnya kami belum merilis, kecuali menyampaikan duka karena kita sedang prosesi untuk pengantaran jenazah ke Makassar. Sehingga pada awal ini pastinya juga kami sampaikan juga, mengingat
media pastinya juga masyarakat membutuhkan informasi yang akurat terkait dengan hal ini. Yang dilakukan oleh oknum ini adalah melakukan tembakan, diduga melakukan tembakan, diduga kuat melakukan tembakan dari jarak dekat terhadap korban, yang akhirnya korban meninggal dunia. Yang tadi malam pukul 12.30 kami menerima informasi dari Kapolres Solok Selatan dan kami langsung memerintahkan hal-hal yang memang harus dilakukan. Mengingat jarak dari Kota Padang sampai ke Solok Selatan tidak kurang dari 3 jam jarak tempuh, sehingga apapun yang kami lakukan adalah upaya bagaimana untuk meredam situasi, bagaimana untuk menolong korban, dan juga mengamankan yang diduga tersangka dan seterusnya. Yang akhirnya dalam waktu 5 menit setelah saya menerima berita, korban dinyatakan sudah meninggal dunia. Dan akhirnya dalam waktu kurun tidak terlalu lama, oknum tersangka ini juga menyerahkan diri ke Polda dengan upaya-upaya tertentu, dan sampai saat ini secara intensif sedang kita dalami apa yang menjadi motifnya. Kita belum bisa melaporkan, menginformasikan secara utuh, kecuali nanti sudah kita kumpulkan keterangan saksi maupun dari yang diduga tersangka. Pastinya tindakannya tegas. Dalam minggu ini kami upayakan sudah ada proses PTDH. Dalam minggu ini setidak-tidaknya sampai 7 hari ke depan saya sudah melaporkan ke pimpinan Polri dan juga dari pusat juga, ini tindakan yang harus tegas kepada siapapun yang menghalang-halangi penegakan hukum yang sangat mulia ini. Kemudian tentunya kami juga memohon kepada media di dalam konteks penulisan berita tidak. Kapolres Solok Selatan AKBP Arif Mukti mengungkap motif Kabak Ops AKP Dadang Iskandar menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansyari hingga tewas pada Jumat 22 November 2024. Dalam keterangannya, AKP Dadang diduga tidak senang dengan penangkapan pelaku tambang ilegal Galian C yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Solok Selatan. Dikatakan AKP Dadang menembak AKP Ulil menggunakan senjata api pendek. Akibatnya 2 peluru bersarang di kepala AKP Ulil mengenai pelipis sebelah kanan dan pipi kanan. Sementara itu Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengatakan bahwa korban diduga ditembak dari arah dekat sebanyak dengan ditemukannya bekas luka tembakan sebanyak 2 titik di tubuhnya sehingga meninggal di tempat. Adapun 7 peluru lain dari senjata api pelaku kini masih ditelusuri pihak kepolisian. Mulanya AKP Ulil Rianto mendapat telepon dari Dadang Iskandar terkait penangkapan terhadap pelaku tambang Galian C yang dilakukan timnya. Saat itu pelaku yang diamankan sedang dalam perjalanan ke Mapolres dan sesampainya di ruang reskrim Polres Solok Selatan, penyidik pun melakukan pemeriksaan. Saat pemeriksaan itu berlangsung, penyidik yang memeriksa pelaku mendengar bunyi tembakan dari luar ruangan dan saat itu melihat Kasat Reskrim tergeletak dengan luka tembakan. Sementara itu, Kabak Ops yang diduga sebagai pelaku penembakan terlihat pergi meninggalkan Mapolres dengan mobil dinas polisi. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa 1 unit mobil merek Toyota Rush berwarna hitam dengan nopol B1215 QH. Kemudian selongsong peluru kaliber 9 mm sebanyak 2 butir yang berasal dari senjata api pendek jenis pistol HS dengan nomor 260139. Selongsong peluru kaliber 9 mm sebanyak 7 butir. Demikian Tribun Timur Hot News kali ini, saksikan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Hasil visum dokter itu 2 kali Di bagian mana? mengenai bagian pelipis dan pipi menembus bagian tengkuk, itu diduga jaraknya dekat. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono membongkar kejahatan Kabak Operasional Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar menembak wajah Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansyari 2 kali hingga meninggal.
Irjen Suharyono menyebut hal itu terungkap dari hasil visum dokter bahwa tembakan mengenai pelipis dan pipih menembus tengkuk AKP Ulil. Jenderal Bintang 2 itu bahkan menyebut tembakan dilakukan pelaku AKP Dadang dari jarak dekat ketika AKP Ulil sedang mengambil barang di mobilnya yang terparkir di parkiran Mapolres Solok Selatan. Kasus polisi tembak polisi terjadi di Mapolres Solok Selatan, Sumatera Barat sekitar pukul 00.43 waktu Indonesia Barat pada Jumat 22 November 2024. Usai menembak Ulil, Dadang kabur dan kemudian menyerahkan diri ke Polda Sumatera Barat dan kini masih dalam pemeriksaan. Ikuti terus berita aktual lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang bisa kami informasikan pelakunya tunggal, karena ini antara pribadi, tetapi apapun masih dalam pendalaman, kita juga belum menyimpulkan. Pasti kalau namanya pendalaman, pasti akan mengait-ngaitkan dengan peristiwa sebelumnya dan apa yang mungkin terjadi yang sebenarnya. Ya, seperti itu. Tembakan memang benar, ada tembakan. Berapa kali, Pak? Diperkirakan kalau dari hasil visum dokter itu 2 kali. Di bagian mana? Mengenai bagian pelipis dan pipi menembus bagian tengkuk, itu diduga jaraknya dekat karena dari secara detail pada malam dini hari tadi, hari Jumat tanggal 22 November 2024 pukul 00.15 itu di saat berada di ruangan identifikasi, di saat akan mengambil handphone di kendaraannya, itu diduga diikuti oleh pelaku ini dan ditembak dengan cara yang sangat tidak manusiawi dan akhirnya juga tewas di tempat. Pelaku menyerahkan diri atau bagaimana, Pak? Awalnya memang kita tidak tahu kalau pelaku akan menyerahkan diri karena jarak antara kejadian tadi malam dengan Padang itu kan tinggalnya kan di kota Padang, itu kan kalau malam ya 3 jam malam. Tetapi saya mendapat informasi tadi saat kami perintahkan untuk tim bergerak mencari dan menemukan dengan dalam keadaan selamat pastinya, karena waspada, hati-hati karena yang bersangkutan juga membawa senjata. Tapi tadi pagi kurang lebih pukul 03.30 saya dapat informasi dari Pak Waka, dari Pak Dirwasda, dari SPKT tanpa diduga sebelumnya bahwa seorang perwira yang juga barangkali salah satu kita anggap sebagai tersangka, oknum dari anggota kami juga pada posisi kontra terhadap penegakan hukum. Ini sesuatu yang tidak kami duga, karena pada awalnya penegakan hukum ini sudah kami apresiasi, bahkan terhadap AKP Ulil ini sudah kami berikan penghargaan, apresiasi. Sudah 2 kali bertemu saya di ruangan maupun di rumah dinas. Di 2 hari kemarin juga bertemu lagi di saat ada rakernis reserse kriminal umum, terutama identifikasi. Saya bertemu lagi dan memberikan apresiasi kepada yang bersangkutan atas prestasi penegakan hukum terhadap tambang, terutama galian C yang ada di Solok Selatan yang diduga ilegal. Di saat penegakan hukum tadi malam ada peristiwa yang seperti saya sampaikan tidak terduga sebelumnya. Bahkan mungkin dari anggota penegak hukum sendiri, yaitu AKP Ulil dan kawan-kawan. Yaitu salah satu perwira polisi yang jabatannya adalah Kabak Op, itu melakukan perbuatan yang sangat tidak terpuji dan sangat tercela. Memang untuk awal ini sebenarnya kami belum merilis, kecuali menyampaikan duka karena kita sedang prosesi untuk pengantaran jenazah ke Makassar. Sehingga pada awal ini pastinya juga kami sampaikan juga, mengingat media pastinya juga masyarakat membutuhkan informasi yang akurat terkait dengan hal ini. Yang dilakukan oleh oknum ini adalah melakukan tembakan, diduga melakukan tembakan, diduga kuat melakukan tembakan dari jarak dekat terhadap korban, yang akhirnya korban meninggal dunia. Yang tadi malam pukul 12.30 kami menerima informasi dari Kapolres Solok Selatan dan kami langsung memerintahkan hal-hal yang memang harus dilakukan. Mengingat jarak dari Kota Padang sampai ke Solok Selatan tidak kurang dari 3 jam jarak tempuh, sehingga apapun yang kami lakukan adalah
upaya bagaimana untuk meredam situasi, bagaimana untuk menolong korban, dan juga mengamankan yang diduga tersangka dan seterusnya. Yang akhirnya dalam waktu 5 menit setelah saya menerima berita, korban dinyatakan sudah meninggal dunia. Dan akhirnya dalam waktu kurun tidak terlalu lama, oknum tersangka ini juga menyerahkan diri ke Polda dengan upaya-upaya tertentu, dan sampai saat ini secara intensif sedang kita dalami apa yang menjadi motifnya. Kita belum bisa melaporkan, menginformasikan secara utuh, kecuali nanti sudah kita kumpulkan keterangan saksi maupun dari yang diduga tersangka. Pastinya tindakannya tegas. Dalam minggu ini kami upayakan sudah ada proses PTDH. Dalam minggu ini setidak-tidaknya sampai 7 hari ke depan saya sudah melaporkan ke pimpinan Polri dan juga dari pusat juga, ini tindakan yang harus tegas kepada siapapun yang menghalang-halangi penegakan hukum yang sangat mulia ini. Kemudian tentunya kami juga memohon kepada media di dalam konteks penulisan berita tidak. Kapolres Solok Selatan AKBP Arif Mukti mengungkap motif Kabak Ops AKP Dadang Iskandar menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansyari hingga tewas pada Jumat 22 November 2024. Dalam keterangannya, AKP Dadang diduga tidak senang dengan penangkapan pelaku tambang ilegal Galian C yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Solok Selatan. Dikatakan AKP Dadang menembak AKP Ulil menggunakan senjata api pendek. Akibatnya 2 peluru bersarang di kepala AKP Ulil mengenai pelipis sebelah kanan dan pipi kanan. Sementara itu Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengatakan bahwa korban diduga ditembak dari arah dekat sebanyak dengan ditemukannya bekas luka tembakan sebanyak 2 titik di tubuhnya sehingga meninggal di tempat. Adapun 7 peluru lain dari senjata api pelaku Namun, 7 peluru lain dari senjata api pelaku kini masih ditelusuri pihak kepolisian. Mulanya AKP Ulil Rianto mendapat telepon dari Dadang Iskandar terkait penangkapan terhadap pelaku tambang Galian C yang dilakukan timnya. Saat itu pelaku yang diamankan sedang dalam perjalanan ke Mapolres dan sesampainya di ruang reskrim Polres Solok Selatan, penyidik pun melakukan pemeriksaan. Saat pemeriksaan itu berlangsung, penyidik yang memeriksa pelaku mendengar bunyi tembakan dari luar ruangan dan saat itu melihat Kasat Reskrim tergeletak dengan luka tembakan. Sementara itu, Kabak Ops yang diduga sebagai pelaku penembakan terlihat pergi meninggalkan Mapolres dengan mobil dinas polisi. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa 1 unit mobil merek Toyota Rush berwarna hitam dengan nopol B1215 QH. Kemudian selongsong peluru kaliber 9 mm sebanyak 2 butir yang berasal dari senjata api pendek jenis pistol HS dengan nomor 260139. Selongsong peluru kaliber 9 mm sebanyak 7 butir. Demikian Tribun Timur Hot News kali ini, saksikan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Hasil visum dokter itu 2 kali Di bagian mengenai bagian pelipis dan pipi menembus bagian tengkuk, itu diduga jaraknya dekat. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono membongkar kejahatan Kabak Operasional Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar menembak wajah Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansyari 2 kali hingga meninggal. Irjen Suharyono menyebut hal itu terungkap dari hasil visum dokter bahwa tembakan mengenai pelipis dan pipi menembus tengkuk AKP Ulil. Jenderal Bintang 2 itu bahkan menyebut tembakan dilakukan pelaku AKP Dadang dari jarak dekat ketika AKP Ulil sedang mengambil barang di mobilnya yang terparkir di parkiran Mapolres Solok Selatan. Kasus polisi tembak polisi terjadi di Mapolres Solok Selatan, Sumatera Barat sekitar pukul 00.43 waktu Indonesia Barat pada Jumat 22 November 2024. Usai menembak Ulil, Dadang kabur dan kemudian menyerahkan diri ke Polda Sumatera Barat dan kini masih dalam pemeriksaan. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang bisa kami informasikan pelakunya tunggal,
karena ini antara pribadi. Tetapi apapun masih dalam pendalaman, kita juga belum menyimpulkan. Pasti kalau namanya pendalaman pasti akan mengait-ngaitkan dengan peristiwa sebelumnya dan apa yang mungkin terjadi yang sebenarnya. Ya, seperti itu. Tembakan memang benar ada tembakan. Berapa kali, Pak? Diperkirakan kalau dari hasil visum dokter itu 2 kali Di bagian mana? mengenai bagian pelipis dan pipi, menembus bagian tengkuk. Itu diduga jaraknya dekat karena dari secara detail pada malam dini hari tadi, hari Jumat tanggal 22 November 2024 pukul 00.15 itu di saat berada di ruangan identifikasi, di saat akan mengambil handphone di kendaraannya, itu diduga diikuti oleh pelaku ini dan ditembak dengan cara yang sangat tidak manusiawi dan akhirnya juga tewas di tempat. Pelaku menyerahkan diri atau bagaimana, Pak? Awalnya memang kita tidak tahu kalau pelaku akan menyerahkan diri karena jarak antara kejadian tadi malam dengan Padang itu kan tinggalnya kan di kota Padang, itu kan kalau malam ya 3 jam malam. Tetapi saya mendapat informasi tadi saat kami perintahkan untuk tim bergerak mencari dan menemukan dalam keadaan selamat pastinya, karena waspada, hati-hati karena yang bersangkutan juga membawa senjata. Tapi tadi pagi kurang lebih pukul 03.30 saya dapat informasi dari Pak Waka, dari Pak Dirwasda, dari SPKT tanpa diduga sebelumnya bahwa seorang perwira yang juga barangkali salah satu kita anggap sebagai tersangka, oknum dari anggota kami, juga pada posisi kontra terhadap penegakan hukum. Ini sesuatu yang tidak kami duga, karena pada awalnya penegakan hukum ini sudah kami apresiasi, bahkan terhadap AKP Ulil ini sudah kami berikan penghargaan, apresiasi. Sudah 2 kali bertemu saya di ruangan maupun di rumah dinas. Di 2 hari kemarin juga bertemu lagi di saat ada rakernis reserse kriminal umum, terutama identifikasi. Saya bertemu lagi dan memberikan apresiasi kepada yang bersangkutan atas prestasi penegakan hukum terhadap tambang, terutama galian C yang ada di Solok Selatan yang diduga ilegal. Di saat penegakan hukum tadi malam ada peristiwa yang seperti saya sampaikan tidak terduga sebelumnya, bahkan mungkin dari anggota penegak hukum sendiri, yaitu AKP Ulil dan kawan-kawan, yaitu salah satu perwira polisi yang jabatannya adalah Kabak Op, itu melakukan perbuatan yang sangat tidak terpuji dan sangat tercela. Memang untuk awal ini sebenarnya kami belum merilis, kecuali menyampaikan duka karena kita sedang prosesi untuk pengantaran jenazah ke Makassar. Sehingga pada awal ini pastinya juga kami sampaikan juga, mengingat media pastinya juga masyarakat membutuhkan informasi yang akurat terkait dengan hal ini. Yang dilakukan oleh oknum ini adalah melakukan tembakan, diduga melakukan tembakan, diduga kuat melakukan tembakan dari jarak dekat terhadap korban, yang akhirnya korban meninggal dunia. Yang tadi malam pukul 12.30 kami menerima informasi dari Kapolres Solok Selatan dan kami langsung memerintahkan hal-hal yang memang harus dilakukan. Mengingat jarak dari kota Padang sampai ke Solok Selatan tidak kurang dari 3 jam jarak tempuh, sehingga apapun yang kami lakukan adalah upaya bagaimana untuk meredam situasi, bagaimana untuk menolong korban, dan juga mengamankan yang diduga tersangka dan seterusnya. Yang akhirnya dalam waktu 5 menit setelah saya menerima berita, korban dinyatakan sudah meninggal dunia. Dan akhirnya dalam waktu kurun tidak terlalu lama, oknum tersangka ini juga menyerahkan diri ke Polda dengan upaya-upaya tertentu, dan sampai saat ini secara intensif sedang kita dalami apa yang menjadi motifnya. Kita belum bisa melaporkan, menginformasikan secara utuh, kecuali nanti sudah kita kumpulkan keterangan saksi maupun dari yang diduga tersangka. Pastinya tindakannya tegas. Dalam minggu ini kami upayakan, sudah
ada proses PTDH. Dalam minggu ini setidak-tidaknya sampai 7 hari ke depan saya sudah melaporkan ke pimpinan Polri dan juga dari pusat juga ini tindakan yang harus tegas kepada siapapun yang menghalang-halangi penegakan hukum yang sangat mulia ini. Kemudian tentunya kami juga memohon kepada media di dalam konteks penulisan berita tidak. Kapolres Solok Selatan AKBP Arif Mukti mengungkap motif Kabak Ops AKP Dadang Iskandar menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansyari hingga tewas pada Jumat 22 November 2024. Dalam keterangannya, AKP Dadang diduga tidak senang dengan penangkapan pelaku tambang ilegal Galian C yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Solok Selatan. Dikatakan AKP Dadang menembak AKP Ulil menggunakan senjata api pendek. Akibatnya 2 peluru bersarang di kepala AKP Ulil mengenai pelipis sebelah kanan dan pipi kanan. Sementara itu Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengatakan bahwa korban diduga ditembak dari arah dekat sebanyak dengan ditemukannya bekas luka tembakan sebanyak 2 titik di tubuhnya sehingga meninggal di tempat. Adapun 7 peluru lain dari senjata api pelaku Namun, 7 peluru lain dari senjata api pelaku kini masih ditelusuri pihak kepolisian. Mulanya AKP Ulil Rianto mendapat telepon dari Dadang Iskandar terkait penangkapan terhadap pelaku tambang Galian C yang dilakukan timnya. Saat itu pelaku yang diamankan sedang dalam perjalanan ke Mapolres dan sesampainya di ruang reskrim Polres Solok Selatan, penyidik pun melakukan pemeriksaan. Saat pemeriksaan itu berlangsung, penyidik yang memeriksa pelaku mendengar bunyi tembakan dari luar ruangan dan saat itu melihat Kasat Reskrim tergeletak dengan luka tembakan. Sementara itu, Kabak Ops yang diduga sebagai pelaku penembakan terlihat pergi meninggalkan Mapolres dengan mobil dinas polisi. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa 1 unit mobil merek Toyota Rush berwarna hitam dengan nopol B1215 QH. Kemudian selongsong peluru kaliber 9 mm sebanyak 2 butir yang berasal dari senjata api pendek jenis pistol HS dengan nomor 260139. Selongsong peluru kaliber 9 mm sebanyak 7 butir. Demikian Tribun Timur Hot News kali ini, saksikan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Hasil visum dokter itu 2 kali Di bagian mengenai bagian pelipis dan pipi menembus bagian tengkuk, itu diduga jaraknya dekat. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono membongkar kejahatan Kabak Operasional Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar menembak wajah Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansyari 2 kali hingga meninggal. Irjen Suharyono menyebut hal itu terungkap dari hasil visum dokter bahwa tembakan mengenai pelipis dan pipi menembus tengkuk AKP Ulil. Jenderal Bintang 2 itu bahkan menyebut tembakan dilakukan pelaku AKP Dadang dari jarak dekat ketika AKP Ulil sedang mengambil barang di mobilnya yang terparkir di parkiran Mapolres Solok Selatan. Kasus polisi tembak polisi terjadi di Mapolres Solok Selatan, Sumatera Barat sekitar pukul 00.43 waktu Indonesia Barat pada Jumat 22 November 2024. Usai menembak Ulil, Dadang kabur dan kemudian menyerahkan diri ke Polda Sumatera Barat dan kini masih dalam pemeriksaan. Ikuti terus berita aktual lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang bisa kami informasikan pelakunya tunggal, karena ini antara pribadi, tetapi apapun masih dalam pendalaman, kita juga belum menyimpulkan. Pasti kalau namanya pendalaman, pasti akan mengait-ngaitkan dengan peristiwa sebelumnya dan apa yang mungkin terjadi yang sebenarnya. Ya, seperti itu. Tembakan memang benar, ada tembakan. Berapa kali, Pak? Diperkirakan kalau dari hasil visum dokter itu 2 kali. Di bagian mengenai bagian pelipis dan pipi menembus bagian tengkuk, itu diduga jaraknya dekat karena dari secara detail pada malam dini hari tadi, hari Jumat tanggal 22 November 2024 pukul 00.15 itu di saat
berada di ruangan identifikasi di saat akan mengambil handphone di kendaraannya, itu diduga diikuti oleh pelaku ini dan ditembak dengan cara yang sangat tidak manusiawi dan akhirnya juga tewas di tempat. Pelaku menyerahkan diri atau bagaimana, Pak? Awalnya memang kita tidak tahu kalau pelaku akan menyerahkan diri karena jarak antara kejadian tadi malam dengan Padang itu kan tinggalnya kan di kota Padang, itu kan kalau malam ya 3 jam malam. Tetapi saya mendapat informasi tadi saat kami perintahkan untuk tim bergerak mencari dan menemukan dalam keadaan selamat pastinya, karena waspada, hati-hati karena yang bersangkutan juga membawa senjata. Tapi tadi pagi kurang lebih pukul 03.30 saya dapat informasi dari Pak Waka, dari Pak Dirwasda, dari SPKT tanpa diduga sebelumnya bahwa seorang perwira yang juga barangkali salah satu kita anggap sebagai tersangka, oknum dari anggota kami, juga pada posisi kontra terhadap penegakan hukum. Ini sesuatu yang tidak kami duga, karena pada awalnya penegakan hukum ini sudah kami apresiasi, bahkan terhadap AKP Ulil ini sudah kami berikan penghargaan, apresiasi. Sudah 2 kali bertemu saya di ruangan maupun di rumah dinas. Di 2 hari kemarin juga bertemu lagi di saat ada rakernis reserse kriminal umum, terutama identifikasi. Saya bertemu lagi dan memberikan apresiasi kepada yang bersangkutan atas prestasi penegakan hukum terhadap tambang, terutama galian C yang ada di Solok Selatan yang diduga ilegal. Di saat penegakan hukum tadi malam ada peristiwa yang seperti saya sampaikan tidak terduga sebelumnya. Bahkan mungkin dari anggota penegak hukum sendiri, yaitu AKP Ulil dan kawan-kawan. Yaitu salah satu perwira polisi yang jabatannya adalah Kabak Op, itu melakukan perbuatan yang sangat tidak terpuji dan sangat tercela. Memang untuk awal ini sebenarnya kami belum merilis, kecuali menyampaikan duka karena kita sedang prosesi untuk pengantaran jenazah ke Makassar. Sehingga pada awal ini pastinya juga kami sampaikan juga, mengingat media pastinya juga masyarakat membutuhkan informasi yang akurat terkait dengan hal ini. Yang dilakukan oleh oknum ini adalah melakukan tembakan, diduga melakukan tembakan, diduga kuat melakukan tembakan dari jarak dekat terhadap korban, yang akhirnya korban meninggal dunia. Yang tadi malam pukul 12.30 kami menerima informasi dari Kapolres Solok Selatan dan kami langsung memerintahkan hal-hal yang memang harus dilakukan. Mengingat jarak dari Kota Padang sampai ke Solok Selatan tidak kurang dari 3 jam jarak tempuh, sehingga apapun yang kami lakukan adalah upaya bagaimana untuk meredam situasi, bagaimana untuk menolong korban dan juga mengamankan yang diduga tersangka dan seterusnya. Yang akhirnya dalam waktu 5 menit setelah saya menerima berita, korban dinyatakan sudah meninggal dunia. Dan akhirnya dalam waktu kurun tidak terlalu lama, oknum tersangka ini juga menyerahkan diri ke Polda dengan upaya-upaya tertentu, dan sampai saat ini secara intensif sedang kita dalami apa yang menjadi motifnya. Kita belum bisa melaporkan, menginformasikan secara utuh, kecuali nanti sudah kita kumpulkan keterangan saksi maupun dari yang diduga tersangka. Pastinya tindakannya tegas. Dalam minggu ini kami upayakan sudah ada proses PTDH. Dalam minggu ini setidak-tidaknya sampai 7 hari ke depan saya sudah melaporkan ke pimpinan Polri dan juga dari pusat juga, ini tindakan yang harus tegas kepada siapapun yang menghalang-halangi penegakan hukum yang sangat mulia ini. Kemudian tentunya kami juga memohon kepada media di dalam konteks penulisan berita
Kapolres Solok Selatan AKBP Arif Mukti mengungkap motif Kabak Ops AKP Dadang Iskandar menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansyari hingga tewas pada Jumat 22 November 2024. Dalam keterangannya, AKP Dadang diduga tidak senang dengan penangkapan pelaku tambang ilegal Galian C yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Solok Selatan. Dikatakan AKP Dadang menembak AKP Ulil menggunakan senjata api pendek. Akibatnya 2 peluru bersarang di kepala AKP Ulil mengenai pelipis sebelah kanan dan pipi kanan. Sementara itu Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengatakan bahwa korban diduga ditembak dari arah dekat sebanyak dengan ditemukannya bekas luka tembakan sebanyak 2 titik di tubuhnya sehingga meninggal di tempat. Adapun 7 peluru lain dari senjata api pelaku Namun, 7 peluru lain dari senjata api pelaku kini masih ditelusuri pihak kepolisian. Mulanya AKP Ulil Rianto mendapat telepon dari Dadang Iskandar terkait penangkapan terhadap pelaku tambang Galian C yang dilakukan timnya. Saat itu pelaku yang diamankan sedang dalam perjalanan ke Mapolres dan sesampainya di ruang reskrim Polres Solok Selatan, penyidik pun melakukan pemeriksaan. Saat pemeriksaan itu berlangsung, penyidik yang memeriksa pelaku mendengar bunyi tembakan dari luar ruangan dan saat itu melihat Kasat Reskrim tergeletak dengan luka tembakan. Sementara itu, Kabak Ops yang diduga sebagai pelaku penembakan terlihat pergi meninggalkan Mapolres dengan mobil dinas polisi. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa 1 unit mobil merek Toyota Rush berwarna hitam dengan nopol B1215 QH. Kemudian selongsong peluru kaliber 9 mm sebanyak 2 butir yang berasal dari senjata api pendek jenis pistol HS dengan nomor 260139. Selongsong peluru kaliber 9 mm sebanyak 7 butir. Demikian Tribun Timur Hot News kali ini, saksikan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Hasil visum dokter itu 2 kali Di bagian mana? mengenai bagian pelipis dan pipi menembus bagian tengkuk, itu diduga jaraknya dekat. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono membongkar kejahatan Kabak Operasional Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar menembak wajah Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansyari 2 kali hingga meninggal. Irjen Suharyono menyebut hal itu terungkap dari hasil visum dokter bahwa tembakan mengenai pelipis dan pipi menembus tengkuk AKP Ulil. Jenderal Bintang 2 itu bahkan menyebut tembakan dilakukan pelaku AKP Dadang dari jarak dekat ketika AKP Ulil sedang mengambil barang di mobilnya yang terparkir di parkiran Mapolres Solok Selatan. Kasus polisi tembak polisi terjadi di Mapolres Solok Selatan, Sumatera Barat sekitar pukul 00.43 waktu Indonesia Barat pada Jumat 22 November 2024. Usai menembak Ulil, Dadang kabur dan kemudian menyerahkan diri ke Polda Sumatera Barat dan kini masih dalam pemeriksaan. Ikuti terus berita aktual lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang bisa kami informasikan pelakunya tunggal, karena ini antara pribadi, tetapi apapun masih dalam pendalaman, kita juga belum menyimpulkan. Pasti kalau namanya pendalaman, pasti akan mengait-ngaitkan dengan peristiwa sebelumnya dan apa yang mungkin terjadi yang sebenarnya. Ya, seperti itu. Tembakan memang benar ada tembakan. Berapa kali, Pak? Diperkirakan kalau dari hasil visum dokter itu 2 kali. Di bagian mana? Mengenai bagian pelipis dan pipi menembus bagian tengkuk, itu diduga jaraknya dekat karena dari secara detail pada malam dini hari tadi, hari Jumat tanggal 22 November 2024 pukul 00.15 itu di saat berada di ruangan identifikasi, di saat akan mengambil handphone di kendaraannya, itu diduga diikuti oleh pelaku ini dan ditembak dengan cara yang sangat tidak manusiawi dan akhirnya juga tewas di tempat. Pelaku menyerahkan diri atau bagaimana, Pak? Awalnya memang kita tidak tahu kalau pelaku akan menyerahkan diri karena jarak antara kejadian tadi malam dengan Padang itu kan tinggalnya kan di kota Padang, itu kan kalau malam ya 3 jam malam.
Tetapi saya mendapat informasi tadi saat kami perintahkan untuk tim bergerak mencari dan menemukan dalam keadaan selamat pastinya, karena waspada, hati-hati karena yang bersangkutan juga membawa senjata. Tapi tadi pagi kurang lebih pukul 03.30 saya dapat informasi dari Pak Waka, dari Pak Dirwasda, dari SPKT, tanpa diduga sebelumnya bahwa seorang perwira yang juga barangkali salah satu kita anggap sebagai tersangka, oknum dari anggota kami, juga pada posisi kontra terhadap penegakan hukum. Ini sesuatu yang tidak kami duga, karena pada awalnya penegakan hukum ini sudah kami apresiasi, bahkan terhadap AKP Ulil ini sudah kami berikan penghargaan, apresiasi. Sudah 2 kali bertemu saya di ruangan maupun di rumah dinas. Di 2 hari kemarin juga bertemu lagi di saat ada rakernis reserse kriminal umum, terutama identifikasi. Saya bertemu lagi dan memberikan apresiasi kepada yang bersangkutan atas prestasi penegakan hukum terhadap tambang, terutama galian C yang ada di Solok Selatan yang diduga ilegal. Di saat penegakan hukum tadi malam ada peristiwa yang seperti saya sampaikan tidak terduga sebelumnya. Bahkan mungkin dari anggota penegak hukum sendiri, yaitu AKP Ulil dan kawan-kawan. Yaitu salah satu perwira polisi yang jabatannya adalah Kabak Op, itu melakukan perbuatan yang sangat tidak terpuji dan sangat tercela. Memang untuk awal ini sebenarnya kami belum merilis, kecuali menyampaikan duka karena kita sedang prosesi untuk pengantaran jenazah ke Makassar. Sehingga pada awal ini pastinya juga kami sampaikan juga, mengingat media pastinya juga masyarakat membutuhkan informasi yang akurat terkait dengan hal ini. Yang dilakukan oleh oknum ini adalah melakukan tembakan, diduga melakukan tembakan, diduga kuat melakukan tembakan dari jarak dekat terhadap korban, yang akhirnya korban meninggal dunia. Yang tadi malam pukul 12.30 kami menerima informasi dari Kapolres Solok Selatan dan kami langsung memerintahkan hal-hal yang memang harus dilakukan. Mengingat jarak dari Kota Padang sampai ke Solok Selatan tidak kurang dari 3 jam jarak tempuh, sehingga apapun yang kami lakukan adalah upaya bagaimana untuk meredam situasi, bagaimana untuk menolong korban, dan juga mengamankan yang diduga tersangka dan seterusnya. Yang akhirnya dalam waktu 5 menit setelah saya menerima berita, korban dinyatakan sudah meninggal dunia. Dan akhirnya dalam waktu kurun tidak terlalu lama, oknum tersangka ini juga menyerahkan diri ke Polda dengan upaya-upaya tertentu, dan sampai saat ini secara intensif sedang kita dalami apa yang menjadi motifnya. Kita belum bisa melaporkan, menginformasikan secara utuh, kecuali nanti sudah kita kumpulkan keterangan saksi maupun dari yang diduga tersangka. Pastinya tindakannya tegas. Dalam minggu ini kami upayakan sudah ada proses PTDH. Dalam minggu ini setidak-tidaknya sampai 7 hari ke depan saya sudah melaporkan ke pimpinan Polri, dan juga dari pusat juga ini tindakan yang harus tegas kepada siapapun yang menghalang-halangi penegakan hukum yang sangat mulia ini. Kemudian tentunya kami juga memohon kepada media di dalam konteks penulisan berita tidak. Kapolres Solok Selatan AKBP Arif Mukti mengungkap motif Kabak Ops AKP Dadang Iskandar menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansyari hingga tewas pada Jumat 22 November 2024. Dalam keterangannya, AKP Dadang diduga tidak senang dengan penangkapan pelaku tambang ilegal galian C yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Solok Selatan. Dikatakan AKP Dadang menembak AKP Ulil menggunakan senjata api pendek. Akibatnya 2 peluru bersarang di kepala AKP Ulil mengenai pelipis sebelah kanan dan pipi kanan. Sementara itu Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengatakan
bahwa korban diduga ditembak dari arah dekat sebanyak dengan ditemukannya bekas luka tembakan sebanyak 2 titik di tubuhnya sehingga meninggal di tempat. Adapun 7 peluru lain dari senjata api pelaku kini masih ditelusuri pihak kepolisian. Mulanya AKP Ulil Rianto mendapat telepon dari Dadang Iskandar terkait penangkapan terhadap pelaku tambang galian C yang dilakukan timnya. Saat itu pelaku yang diamankan sedang dalam perjalanan ke Mapolres dan sesampainya di ruang reskrim Polres Solok Selatan, penyidik pun melakukan pemeriksaan. Saat pemeriksaan itu berlangsung, penyidik yang memeriksa pelaku mendengar bunyi tembakan dari luar ruangan dan saat itu melihat kasat reskrim tergeletak dengan luka tembakan. Sementara itu, Kabak Ops yang diduga sebagai pelaku penembakan terlihat pergi meninggalkan Mapolres dengan mobil dinas polisi. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa 1 unit mobil merek Toyota Rush berwarna hitam dengan nopol B1215 QH. Kemudian selongsong peluru kaliber 9 mm sebanyak 2 butir yang berasal dari senjata api pendek jenis pistol HS dengan nomor 260139. Selongsong peluru kaliber 9 mm sebanyak 7 butir. Demikian Tribun Timur Hot News kali ini, saksikan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Hasil visum dokter itu 2 kali Di bagian mana? mengenai bagian pelipis dan pipi menembus bagian tengkuk, itu diduga jaraknya dekat. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono membongkar kejahatan Kabak Operasional Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar menembak wajah Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Anshari 2 kali hingga meninggal. Irjen Suharyono menyebut hal itu terungkap dari hasil visum dokter bahwa tembakan mengenai pelipis dan pipi menembus tengkuk AKP Ulil. Jenderal Bintang 2 itu bahkan menyebut tembakan dilakukan pelaku AKP Dadang dari jarak dekat ketika AKP Ulil sedang mengambil barang di mobilnya yang terparkir di parkiran Mapolres Solok Selatan. Kasus polisi tembak polisi terjadi di Mapolres Solok Selatan, Sumatera Barat sekitar pukul 00.43 waktu Indonesia Barat pada Jumat 22 November 2024. Usai menembak Ulil, Dadang kabur dan kemudian menyerahkan diri ke Polda Sumatera Barat dan kini masih dalam pemeriksaan. Ikuti terus berita aktual lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang bisa kami informasikan pelakunya tunggal, karena ini antara pribadi, tetapi apapun masih dalam pendalaman, kita juga belum menyimpulkan. Pasti kalau namanya pendalaman, pasti akan mengait-ngaitkan dengan peristiwa sebelumnya dan apa yang mungkin terjadi yang sebenarnya. Ya, seperti itu. Tembakan memang benar ada tembakan. Berapa kali, Pak? Diperkirakan kalau dari hasil visum dokter itu 2 kali. Di bagian mana? Mengenai bagian pelipis dan pipi menembus bagian tengkuk, itu diduga jaraknya dekat karena dari secara detail pada malam dini hari tadi, hari Jumat tanggal 22 November 2024 pukul 00.15 itu di saat berada di ruangan identifikasi, di saat akan mengambil handphone di kendaraannya, itu diduga diikuti oleh pelaku ini dan ditembak dengan cara yang sangat tidak manusiawi dan akhirnya juga tewas di tempat. Pelaku menyerahkan diri atau bagaimana, Pak? Awalnya memang kita tidak tahu kalau pelaku akan menyerahkan diri karena jarak antara kejadian tadi malam dengan Padang itu kan tinggalnya kan di kota Padang, itu kan kalau malam ya 3 jam malam. Tetapi saya mendapat informasi tadi saat kami perintahkan untuk tim bergerak mencari dan menemukan dalam keadaan selamat pastinya, karena waspada, hati-hati karena yang bersangkutan juga membawa senjata. Tapi tadi pagi kurang lebih pukul 03.30 saya dapat informasi dari Pak Waka, dari Pak Dirwasda, dari SPKT tanpa diduga sebelumnya bahwa seorang perwira yang juga barangkali salah satu kita anggap sebagai tersangka, oknum dari anggota kami juga pada posisi kontra terhadap penegakan hukum.
Ini sesuatu yang tidak kami duga, karena pada awalnya penegakan hukum ini sudah kami apresiasi, bahkan terhadap AKP Ulil ini sudah kami berikan penghargaan, apresiasi. Sudah 2 kali bertemu saya di ruangan maupun di rumah dinas. Di 2 hari kemarin juga bertemu lagi di saat ada rakernis reserse kriminal umum, terutama identifikasi. Saya bertemu lagi dan memberikan apresiasi kepada yang bersangkutan atas prestasi penegakan hukum terhadap tambang terutama galian C yang ada di Solok Selatan yang diduga ilegal. Di saat penegakan hukum tadi malam ada peristiwa yang seperti saya sampaikan tidak terduga sebelumnya. Bahkan mungkin dari anggota penegak hukum sendiri, yaitu AKP Ulil dan kawan-kawan. Yaitu salah satu perwira polisi yang jabatannya adalah Kabak Ops itu melakukan perbuatan yang sangat tidak terpuji dan sangat tercela. Memang untuk awal ini sebenarnya kami belum merilis, kecuali menyampaikan duka karena kita sedang prosesi untuk pengantaran jenazah ke Makassar. Sehingga pada awal ini pastinya juga kami sampaikan juga, mengingat media pastinya juga masyarakat membutuhkan informasi yang akurat terkait dengan hal ini. Yang dilakukan oleh oknum ini adalah melakukan tembakan, diduga melakukan tembakan, diduga kuat melakukan tembakan dari jarak dekat terhadap korban, yang akhirnya korban meninggal dunia. Yang tadi malam pukul 12.30 kami menerima informasi dari Kapolres Solok Selatan dan kami langsung memerintahkan hal-hal yang memang harus dilakukan. Mengingat jarak dari Kota Padang sampai ke Solok Selatan tidak kurang dari 3 jam jarak tempuh, sehingga apapun yang kami lakukan adalah upaya bagaimana untuk meredam situasi, bagaimana untuk menolong korban, dan juga mengamankan yang diduga tersangka dan seterusnya. Yang akhirnya dalam waktu 5 menit setelah saya menerima berita, korban dinyatakan sudah meninggal dunia. Dan akhirnya dalam waktu kurun tidak terlalu lama, oknum tersangka ini juga menyerahkan diri ke Polda dengan upaya-upaya tertentu, dan sampai saat ini secara intensif sedang kita dalami apa yang menjadi motifnya. Kita belum bisa melaporkan, menginformasikan secara utuh, kecuali nanti sudah kita kumpulkan keterangan saksi maupun dari yang diduga tersangka. Pastinya tindakannya tegas. Dalam minggu ini kami upayakan sudah ada proses PTDH. Dalam minggu ini setidak-tidaknya sampai 7 hari ke depan saya sudah melaporkan ke pimpinan Polri dan juga dari pusat juga, ini tindakan yang harus tegas kepada siapapun yang menghalang-halangi penegakan hukum yang sangat mulia ini. Kemudian tentunya kami juga memohon kepada media di dalam konteks penulisan berita tidak. Kapolres Solok Selatan AKBP Arif Mukti mengungkap motif Kabak Ops AKP Dadang Iskandar menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansyari hingga tewas pada Jumat 22 November 2024. Dalam keterangannya, AKP Dadang diduga tidak senang dengan penangkapan pelaku tambang ilegal galian C yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Solok Selatan. Dikatakan AKP Dadang menembak AKP Ulil menggunakan senjata api pendek. Akibatnya 2 peluru bersarang di kepala AKP Ulil mengenai pelipis sebelah kanan dan pipi kanan. Sementara itu Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengatakan bahwa korban diduga ditembak dari arah dekat sebanyak dengan ditemukannya bekas luka tembakan sebanyak 2 titik di tubuhnya sehingga meninggal di tempat. Adapun 7 peluru lain dari senjata api pelaku kini. Namun 7 peluru lain dari senjata api pelaku kini masih ditelusuri pihak kepolisian. Mulanya AKP Ulil Rianto mendapat telepon dari Dadang Iskandar terkait penangkapan terhadap pelaku tambang galian C yang dilakukan timnya. Saat itu pelaku yang diamankan sedang dalam perjalanan ke Mapolres dan sesampainya di ruang reskrim Polres Solok Selatan, penyidik pun melakukan pemeriksaan.
Saat pemeriksaan itu berlangsung, penyidik yang memeriksa pelaku mendengar bunyi tembakan dari luar ruangan dan saat itu melihat kasat reskrim tergeletak dengan luka tembakan. Sementara itu, Kabak Ops yang diduga sebagai pelaku penembakan terlihat pergi meninggalkan Mapolres dengan mobil dinas polisi. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa 1 unit mobil merek Toyota Rush berwarna hitam dengan nopol B1215 QH. Kemudian selongsong peluru kaliber 9 mm sebanyak 2 butir yang berasal dari senjata api pendek jenis pistol HS dengan nomor 260139. Selongsong peluru kaliber 9 mm sebanyak 7 butir. Demikian Tribun Timur Hot News kali ini, saksikan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Hasil visum dokter itu 2 kali Di bagian mengenai bagian pelipis dan pipi menembus bagian tengkuk, itu diduga jaraknya dekat. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono membongkar kejahatan Kabak Operasional Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar menembak wajah Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Anshari 2 kali hingga meninggal. Irjen Suharyono menyebut hal itu terungkap dari hasil visum dokter bahwa tembakan mengenai pelipis dan pipi menembus tengkuk AKP Ulil. Jenderal Bintang 2 itu bahkan menyebut tembakan dilakukan pelaku AKP Dadang dari jarak dekat ketika AKP Ulil sedang mengambil barang di mobilnya yang terparkir di parkiran Mapolres Solok Selatan. Kasus polisi tembak polisi terjadi di Mapolres Solok Selatan, Sumatera Barat sekitar pukul 00.43 waktu Indonesia Barat pada Jumat 22 November 2024. Usai menembak Ulil, Dadang kabur dan kemudian menyerahkan diri ke Polda Sumatera Barat dan kini masih dalam pemeriksaan. Ikuti terus berita aktual lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang bisa kami informasikan pelakunya tunggal, karena ini antara pribadi, tetapi apapun masih dalam pendalaman, kita juga belum menyimpulkan. Pasti kalau namanya pendalaman, pasti akan mengait-ngaitkan dengan peristiwa sebelumnya dan apa yang mungkin terjadi yang sebenarnya. Ya, seperti itu. Tembakan memang benar, ada tembakan. Berapa kali, Pak? Diperkirakan kalau dari hasil visum dokter itu 2 kali di bagian mengenai bagian pelipis dan pipi menembus bagian tengkuk, itu diduga jaraknya dekat karena dari secara detail pada malam dini hari tadi, hari Jumat tanggal 22 November 2024 pukul 00.15 itu di saat berada di ruangan identifikasi, di saat akan mengambil handphone di kendaraannya, itu diduga diikuti oleh pelaku ini dan ditembak dengan cara yang sangat tidak manusiawi dan akhirnya juga tewas di tempat. Pelaku menyerahkan diri atau bagaimana, Pak? Awalnya memang kita tidak tahu kalau pelaku akan menyerahkan diri karena jarak antara kejadian tadi malam dengan Padang itu kan tinggalnya kan di kota Padang, itu kan kalau malam ya 3 jam malam. Tetapi saya mendapat informasi tadi saat kami perintahkan untuk tim bergerak mencari dan menemukan dengan dalam keadaan selamat pastinya, karena waspada, hati-hati karena yang bersangkutan juga membawa senjata. Tapi tadi pagi kurang lebih pukul 03.30 saya dapat informasi dari Pak Waka, dari Pak Dirwasda, dari SPKT tanpa diduga sebelumnya bahwa seorang perwira yang juga barangkali salah satu kita anggap sebagai tersangka, oknum dari anggota kami juga pada posisi kontra terhadap penegakan hukum. Ini sesuatu yang tidak kami duga, karena pada awalnya penegakan hukum ini sudah kami apresiasi, bahkan terhadap AKP Ulil ini sudah kami berikan penghargaan, apresiasi. Sudah 2 kali bertemu saya di ruangan maupun di rumah dinas. Di 2 hari kemarin juga bertemu lagi di saat ada rakernis reserse kriminal umum, terutama identifikasi. Saya bertemu lagi dan memberikan apresiasi kepada yang bersangkutan atas prestasi penegakan hukum terhadap tambang, terutama galian C yang ada di Solok Selatan yang diduga ilegal. Di saat penegakan hukum tadi malam ada peristiwa yang
seperti saya sampaikan tidak terduga sebelumnya, bahkan mungkin dari anggota penegak hukum sendiri, yaitu AKP Ulil dan kawan-kawan, yaitu salah satu perwira polisi yang jabatannya adalah Kabak Op, itu melakukan perbuatan yang sangat tidak terpuji dan sangat tercela. Memang untuk awal ini sebenarnya kami belum merilis, kecuali menyampaikan duka karena kita sedang prosesi untuk pengantaran jenazah ke Makassar. Sehingga pada awal ini pastinya juga kami sampaikan juga, mengingat media pastinya juga masyarakat membutuhkan informasi yang akurat terkait dengan hal ini. Yang dilakukan oleh oknum ini adalah melakukan tembakan, diduga melakukan tembakan, diduga kuat melakukan tembakan dari jarak dekat terhadap korban, yang akhirnya korban meninggal dunia. Yang tadi malam pukul 12.30 kami menerima informasi dari Kapolres Solok Selatan dan kami langsung memerintahkan hal-hal yang memang harus dilakukan. Mengingat jarak dari Kota Padang sampai ke Solok Selatan tidak kurang dari 3 jam jarak tempuh, sehingga apapun yang kami lakukan adalah upaya bagaimana untuk meredam situasi, bagaimana untuk menolong korban, dan juga mengamankan yang diduga tersangka dan seterusnya. Yang akhirnya dalam waktu 5 menit setelah saya menerima berita, korban dinyatakan sudah meninggal dunia. Dan akhirnya dalam waktu kurun tidak terlalu lama, oknum tersangka ini juga menyerahkan diri ke Polda dengan upaya-upaya tertentu, dan sampai saat ini sedang secara intensif sedang kita dalami apa yang menjadi motifnya. Kita belum bisa melaporkan, menginformasikan secara utuh, kecuali nanti sudah kita kumpulkan keterangan saksi maupun dari yang diduga tersangka. Pastinya tindakannya tegas. Dalam minggu ini kami upayakan sudah ada proses PTDH. Dalam minggu ini setidak-tidaknya sampai 7 hari ke depan saya sudah melaporkan ke pimpinan Polri dan juga dari pusat juga, ini tindakan yang harus tegas kepada siapapun yang menghalang-halangi penegakan hukum yang sangat mulia ini. Kemudian tentunya kami juga memohon kepada media di dalam konteks penulisan berita tidak. Kapolres Solok Selatan AKBP Arif Mukti mengungkap motif Kabak Ops AKP Dadang Iskandar menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansyari hingga tewas pada Jumat 22 November 2024. Dalam keterangannya, AKP Dadang diduga tidak senang dengan penangkapan pelaku tambang ilegal Galian C yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Solok Selatan. Dikatakan AKP Dadang menembak AKP Ulil menggunakan senjata api pendek. Akibatnya 2 peluru bersarang di kepala AKP Ulil mengenai pelipis sebelah kanan dan pipi kanan. Sementara itu Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengatakan bahwa korban diduga ditembak dari arah dekat sebanyak dengan ditemukannya bekas luka tembakan sebanyak 2 titik di tubuhnya sehingga meninggal di tempat. Adapun 7 peluru lain dari senjata api pelaku kini masih ditelusuri pihak kepolisian. Mulanya AKP Ulil Rianto mendapat telepon dari Dadang Iskandar terkait penangkapan terhadap pelaku tambang Galian C yang dilakukan timnya. Saat itu pelaku yang diamankan sedang dalam perjalanan ke Mapolres dan sesampainya di ruang reskrim Polres Solok Selatan, penyidik pun melakukan pemeriksaan. Saat pemeriksaan itu berlangsung, penyidik yang memeriksa pelaku mendengar bunyi tembakan dari luar ruangan dan saat itu melihat Kasat Reskrim tergeletak dengan luka tembakan. Sementara itu Kabak Ops yang diduga sebagai pelaku penembakan terlihat pergi meninggalkan Mapolres dengan mobil dinas polisi. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa 1 unit mobil merek Toyota Rush berwarna hitam dengan nopol B1215 QH. Kemudian selongsong peluru kaliber 9 mm sebanyak 2 butir yang berasal dari senjata api pendek jenis pistol HS dengan nomor 260139. Selongsong peluru kaliber 9 mm sebanyak 7 butir.
Demikian Tribun Timur Hot News kali ini. Saksikan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Hasil visum dokter itu 2 kali Di bagian apa? mengenai bagian pelipis dan pipi menembus bagian tengkuk, itu diduga jaraknya dekat. Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Suharyono membongkar kejahatan kabak operasional Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar menembak wajah Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulir Rianto Anshari 2 kali hingga meninggal. Irjen Suharyono menyebut hal itu terungkap dari hasil visum dokter bahwa tembakan mengenai pelipis dan pipi menembus tengkuk AKP Ulil. Jenderal Bintang 2 itu bahkan menyebut tembakan dilakukan pelaku AKP Dadang dari jarak dekat ketika AKP Ulil sedang mengambil barang di mobilnya yang terparkir di parkiran Mapolres Solok Selatan. Kasus polisi tembak polisi terjadi di Mapolres Solok Selatan, Sumatera Barat sekitar pukul 00.43 waktu Indonesia Barat pada Jumat 22 November 2024. Usai menembak Ulil, Dadang kabur dan kemudian menyerahkan diri ke Polda Sumatera Barat dan kini masih dalam pemeriksaan. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang bisa kami informasikan pelakunya tunggal, karena ini antara pribadi, tetapi apapun masih dalam pendalaman, kita juga belum menyimpulkan. Pasti kalau namanya pendalaman, pasti akan mengait-ngaitkan dengan peristiwa sebelumnya dan apa yang mungkin terjadi yang sebenarnya. Ya, seperti itu. Tembakan memang benar, ada tembakan. Berapa kali, Pak? Diperkirakan kalau dari hasil visum dokter itu 2 kali Di bagian apa? mengenai bagian pelipis dan pipi menembus bagian tengkuk, itu diduga jaraknya dekat karena dari secara detail pada malam dini hari tadi, hari Jumat tanggal 22 November 2024 pukul 00.15 itu di saat berada di ruangan identifikasi, di saat akan mengambil handphone di kendaraannya, itu diduga diikuti oleh pelaku ini dan ditembak dengan cara yang sangat tidak manusiawi dan akhirnya juga tewas di tempat. Pelaku menyerahkan diri atau bagaimana, Pak? Awalnya memang kita tidak tahu kalau pelaku akan menyerahkan diri karena jarak antara kejadian tadi malam dengan Padang itu kan tinggalnya kan di kota Padang, itu kan kalau malam ya 3 jam malam. Tetapi saya mendapat informasi tadi saat kami perintahkan untuk tim bergerak mencari dan menemukan dalam keadaan selamat pastinya, karena waspada, hati-hati karena yang bersangkutan juga membawa senjata. Tapi tadi pagi kurang lebih pukul 03.30 saya dapat informasi dari Pak Waka, dari Pak Dirwasda, dari SPKT tanpa diduga sebelumnya bahwa seorang perwira yang juga barangkali salah satu kita anggap sebagai tersangka, oknum dari anggota kami juga pada posisi kontra terhadap penegakan hukum. Ini sesuatu yang tidak kami duga, karena pada awalnya penegakan hukum ini sudah kami apresiasi, bahkan terhadap AKP Ulil ini sudah kami berikan penghargaan, apresiasi. Sudah 2 kali bertemu saya di ruangan maupun di rumah dinas. Di 2 hari kemarin juga bertemu lagi di saat ada rakernis reserse kriminal umum, terutama identifikasi. Saya bertemu lagi dan memberikan apresiasi kepada yang bersangkutan atas prestasi penegakan hukum terhadap tambang, terutama galian C yang ada di Solok Selatan yang diduga ilegal. Di saat penegakan hukum tadi malam ada peristiwa yang seperti saya sampaikan tidak terduga sebelumnya, bahkan mungkin dari anggota penegak hukum sendiri, yaitu AKP Ulil dan kawan-kawan, yaitu salah satu perwira polisi yang jabatannya adalah Kabak Op, itu melakukan perbuatan yang sangat tidak terpuji dan sangat tercela. Memang untuk awal ini sebenarnya kami belum merilis, kecuali menyampaikan duka karena kita sedang prosesi untuk pengantaran jenazah ke Makassar. Sehingga pada awal ini pastinya juga kami sampaikan juga, mengingat media pastinya juga masyarakat membutuhkan informasi yang akurat terkait dengan hal ini.
Yang dilakukan oleh oknum ini adalah melakukan tembakan, diduga melakukan tembakan, diduga kuat melakukan tembakan dari jarak dekat terhadap korban, yang akhirnya korban meninggal dunia. Yang tadi malam pukul 12.30 kami menerima informasi dari Kapolres Solok Selatan dan kami langsung memerintahkan hal-hal yang memang harus dilakukan. Mengingat jarak dari Kota Padang sampai ke Solok Selatan tidak kurang dari 3 jam jarak tempuh, sehingga apapun yang kami lakukan adalah upaya bagaimana untuk meredam situasi, bagaimana untuk menolong korban, dan juga mengamankan yang diduga tersangka dan seterusnya. Yang akhirnya dalam waktu 5 menit setelah saya menerima berita, korban dinyatakan sudah meninggal dunia. Dan akhirnya di dalam waktu kurun tidak terlalu lama, oknum tersangka ini juga menyerahkan diri ke Polda dengan upaya-upaya tertentu, dan sampai saat ini secara intensif sedang kita dalami apa yang menjadi motifnya. Kita belum bisa melaporkan, menginformasikan secara utuh, kecuali nanti sudah kita kumpulkan keterangan saksi maupun dari yang diduga tersangka. Pastinya tindakannya tegas. Dalam minggu ini kami upayakan sudah ada proses PTDH. Dalam minggu ini setidak-tidaknya sampai 7 hari ke depan saya sudah melaporkan ke pimpinan Polri dan juga dari pusat juga, ini tindakan yang harus tegas kepada siapapun yang menghalang-halangi penegakan hukum yang sangat mulia ini. Kemudian tentunya kami juga memohon kepada media di dalam konteks penulisan berita tidak. Kapolres Solok Selatan AKBP Arif Mukti mengungkap motif Kabak Ops AKP Dadang Iskandar menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansyari hingga tewas pada Jumat 22 November 2024. Dalam keterangannya, AKP Dadang diduga tidak senang dengan penangkapan pelaku tambang ilegal Galian C yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Solok Selatan. Dikatakan AKP Dadang menembak AKP Ulil menggunakan senjata api pendek. Akibatnya 2 peluru bersarang di kepala AKP Ulil mengenai pelipis sebelah kanan dan pipi kanan. Sementara itu Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengatakan bahwa korban diduga ditembak dari arah dekat sebanyak dengan ditemukannya bekas luka tembakan sebanyak 2 titik di tubuhnya sehingga meninggal di tempat. Adapun 7 peluru lain dari senjata api pelaku Namun, 7 peluru lain dari senjata api pelaku kini masih ditelusuri pihak kepolisian. Mulanya AKP Ulil Rianto mendapat telepon dari Dadang Iskandar terkait penangkapan terhadap pelaku tambang Galian C yang dilakukan timnya. Saat itu pelaku yang diamankan sedang dalam perjalanan ke Mapolres dan sesampainya di ruang reskrim Polres Solok Selatan, penyidik pun melakukan pemeriksaan. Saat pemeriksaan itu berlangsung, penyidik yang memeriksa pelaku mendengar bunyi tembakan dari luar ruangan dan saat itu melihat Kasat Reskrim tergeletak dengan luka tembakan. Sementara itu, Kabak Ops yang diduga sebagai pelaku penembakan terlihat pergi meninggalkan Mapolres dengan mobil dinas polisi. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa 1 unit mobil merek Toyota Rush berwarna hitam dengan nopol B1215 QH. Kemudian selongsong peluru kaliber 9 mm sebanyak 2 butir yang berasal dari senjata api pendek jenis pistol HS dengan nomor 260139. Selongsong peluru kaliber 9 mm sebanyak 7 butir. Demikian Tribun Timur Hot News kali ini, saksikan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Hasil visum dokter itu 2 kali Di bagian apa? mengenai bagian pelipis dan pipi menembus bagian tengkuk, itu diduga jaraknya dekat. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono membongkar kejahatan Kabak Operasional Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar menembak wajah Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansyari
2 kali hingga meninggal. Irjen Suharyono menyebut hal itu terungkap dari hasil visum dokter bahwa tembakan mengenai pelipis dan pipih menembus tengkuk AKP Ulil. Jenderal Bintang 2 itu bahkan menyebut tembakan dilakukan pelaku AKP Dadang dari jarak dekat ketika AKP Ulil sedang mengambil barang di mobilnya yang terparkir di parkiran Mapolres Solok Selatan. Kasus polisi tembak polisi terjadi di Mapolres Solok Selatan, Sumatera Barat sekitar pukul 00.43 waktu Indonesia Barat pada Jumat 22 November 2024. Usai menembak Ulil, Dadang kabur dan kemudian menyerahkan diri ke Polda Sumatera Barat dan kini masih dalam pemeriksaan. Ikuti terus berita aktual lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang bisa kami informasikan pelakunya tunggal, karena ini antara pribadi, tetapi apapun masih dalam pendalaman, kita juga belum menyimpulkan. Pasti kalau namanya pendalaman, pasti akan mengait-ngaitkan dengan peristiwa sebelumnya dan apa yang mungkin terjadi yang sebenarnya. Ya, seperti itu. Tembakan memang benar, ada tembakan. Berapa kali, Pak? Diperkirakan kalau dari hasil visum dokter itu 2 kali Di bagian mana? mengenai bagian pelipis dan pipi menembus bagian tengkuk. Itu diduga jaraknya dekat karena dari secara detail pada malam dini hari tadi, hari Jumat tanggal 22 November 2024 pukul 00.15 itu di saat berada di ruangan identifikasi, di saat akan mengambil handphone di kendaraannya, itu diduga diikuti oleh pelaku ini dan ditembak dengan cara yang sangat tidak manusiawi dan akhirnya juga tewas di tempat. Pelaku menyerahkan diri atau bagaimana, Pak? Awalnya memang kita tidak tahu kalau pelaku akan menyerahkan diri karena jarak antara kejadian tadi malam dengan Padang itu kan tinggalnya kan di kota Padang, itu kan kalau malam ya 3 jam malam. Tetapi saya mendapat informasi tadi saat kami perintahkan untuk tim bergerak mencari dan menemukan dengan dalam keadaan selamat pastinya, karena waspada, hati-hati karena yang bersangkutan juga membawa senjata. Tapi tadi pagi kurang lebih pukul 03.30 saya dapat informasi dari Pak Waka, dari Pak Dirwasda, dari SPKT tanpa diduga sebelumnya bahwa seorang perwira yang juga barangkali salah satu kita anggap sebagai tersangka, oknum dari anggota kami juga pada posisi kontra terhadap penegakan hukum. Ini sesuatu yang tidak kami duga, karena pada awalnya penegakan hukum ini sudah kami apresiasi, bahkan terhadap AKP Ulil ini sudah kami berikan penghargaan, apresiasi. Sudah 2 kali bertemu saya di ruangan maupun di rumah dinas. Di 2 hari kemarin juga bertemu lagi di saat ada rakernis reserse kriminal umum, terutama identifikasi. Saya bertemu lagi dan memberikan apresiasi kepada yang bersangkutan atas prestasi penegakan hukum terhadap tambang, terutama galian C yang ada di Solok Selatan yang diduga ilegal. Di saat penegakan hukum tadi malam ada peristiwa yang seperti saya sampaikan tidak terduga sebelumnya. Bahkan mungkin dari anggota penegak hukum sendiri, yaitu AKP Ulil dan kawan-kawan. Yaitu salah satu perwira polisi yang jabatannya adalah Kabak Op, itu melakukan perbuatan yang sangat tidak terpuji dan sangat tercela. Memang untuk awal ini sebenarnya kami belum merilis, kecuali menyampaikan duka karena kita sedang prosesi untuk pengantaran jenazah ke Makassar. Sehingga pada awal ini pastinya juga kami sampaikan juga, mengingat media pastinya juga masyarakat membutuhkan informasi yang akurat terkait dengan hal ini. Yang dilakukan oleh oknum ini adalah melakukan tembakan, diduga melakukan tembakan, diduga kuat melakukan tembakan dari jarak dekat terhadap korban, yang akhirnya korban meninggal dunia. Yang tadi malam pukul 12.30 kami menerima informasi dari Kapolres Solok Selatan dan kami langsung memerintahkan hal-hal yang memang harus dilakukan. Mengingat jarak dari Kota Padang sampai ke Solok Selatan tidak kurang dari 3 jam jarak tempuh
Sehingga apapun yang kami lakukan adalah upaya bagaimana untuk meredam situasi, bagaimana untuk menolong korban, dan juga mengamankan yang diduga tersangka dan seterusnya. Yang akhirnya dalam waktu 5 menit setelah saya menerima berita, korban dinyatakan sudah meninggal dunia. Dan akhirnya dalam waktu kurun tidak terlalu lama, oknum tersangka ini juga menyerahkan diri ke Polda dengan upaya-upaya tertentu, dan sampai saat ini secara intensif sedang kita dalami apa yang menjadi motifnya. Kita belum bisa melaporkan, menginformasikan secara utuh, kecuali nanti sudah kita kumpulkan keterangan saksi maupun dari yang diduga tersangka. Pastinya tindakannya tegas. Dalam minggu ini kami upayakan sudah ada proses PTDH. Dalam minggu ini setidak-tidaknya sampai 7 hari ke depan saya sudah melaporkan ke pimpinan Polri dan juga dari pusat juga, ini tindakan yang harus tegas kepada siapapun yang menghalang-halangi penegakan hukum yang sangat mulia ini. Kemudian tentunya kami juga memohon kepada media di dalam konteks penulisan berita tidak. Kapolres Solok Selatan AKBP Arif Mukti mengungkap motif Kabak Ops AKP Dadang Iskandar menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansyari hingga tewas pada Jumat 22 November 2024. Dalam keterangannya, AKP Dadang diduga tidak senang dengan penangkapan pelaku tambang ilegal galian C yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Solok Selatan. Dikatakan AKP Dadang menembak AKP Ulil menggunakan senjata api pendek. Akibatnya 2 peluru bersarang di kepala AKP Ulil mengenai pelipis sebelah kanan dan pipi kanan. Sementara itu Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengatakan bahwa korban diduga ditembak dari arah dekat sebanyak dengan ditemukannya bekas luka tembakan sebanyak 2 titik di tubuhnya sehingga meninggal di tempat. Adapun 7 peluru lain dari senjata api pelaku Namun, 7 peluru lain dari senjata api pelaku kini masih ditelusuri pihak kepolisian. Mulanya AKP Ulil Rianto mendapat telepon dari Dadang Iskandar terkait penangkapan terhadap pelaku tambang galian C yang dilakukan timnya. Saat itu pelaku yang diamankan sedang dalam perjalanan ke Mapolres dan sesampainya di ruang reskrim Polres Solok Selatan, penyidik pun melakukan pemeriksaan. Saat pemeriksaan itu berlangsung, penyidik yang memeriksa pelaku mendengar bunyi tembakan dari luar ruangan dan saat itu melihat Kasat Reskrim tergeletak dengan luka tembakan. Sementara itu, Kabak Ops yang diduga sebagai pelaku penembakan terlihat pergi meninggalkan Mapolres dengan mobil dinas polisi. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa 1 unit mobil merek Toyota Rush berwarna hitam dengan nopol B1215 QH. Kemudian selongsong peluru kaliber 9 mm sebanyak 2 butir yang berasal dari senjata api pendek jenis pistol HS dengan nomor 260139. Selongsong peluru kaliber 9 mm sebanyak 7 butir. Demikian Tribun Timur Hot News kali ini, saksikan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Hasil visum dokter itu 2 kali Di bagian mana? mengenai bagian pelipis dan pipi menembus bagian tengkuk, itu diduga jaraknya dekat. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono membongkar kejahatan Kabak Operasional Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar menembak wajah Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansyari 2 kali hingga meninggal. Irjen Suharyono menyebut hal itu terungkap dari hasil visum dokter bahwa tembakan mengenai pelipis dan pipi menembus tengkuk AKP Ulil. Jenderal Bintang 2 itu bahkan menyebut tembakan dilakukan pelaku AKP Dadang dari jarak dekat ketika AKP Ulil sedang mengambil barang di mobilnya yang terparkir di parkiran Mapolres Solok Selatan. Kasus polisi tembak polisi terjadi di Mapolres Solok Selatan, Sumatera Barat sekitar pukul 00.43 waktu Indonesia Barat pada Jumat 22 November 2024. Usai menembak Ulil, Dadang kabur dan kemudian menyerahkan diri ke Polda Sumatera Barat dan kini masih dalam pemeriksaan. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.
Yang bisa kami informasikan pelakunya tunggal karena ini antara pribadi, tetapi apapun masih dalam pendalaman, kita juga belum menyimpulkan. Pasti kalau namanya pendalaman pasti akan mengait-ngaitkan dengan peristiwa sebelumnya dan apa yang mungkin terjadi yang sebenarnya, ya seperti itu. Tembakan memang benar ada tembakan. Berapa kali, Pak? Diperkirakan kalau dari hasil visum dokter itu 2 kali Di bagian mana? mengenai bagian pelipis dan pipi menembus bagian tengkuk. Itu diduga jaraknya dekat karena dari secara detail pada malam dini hari tadi, hari Jumat tanggal 22 November 2024 pukul 00.15 itu di saat berada di ruangan identifikasi, di saat akan mengambil handphone di kendaraannya, itu diduga diikuti oleh pelaku ini dan ditembak dengan cara yang sangat tidak manusiawi dan akhirnya juga tewas di tempat. Pelaku menyerahkan diri atau bagaimana, Pak? Awalnya memang kita tidak tahu kalau pelaku akan menyerahkan diri karena jarak antara kejadian tadi malam dengan Padang itu kan tinggalnya kan di kota Padang, itu kan kalau malam ya 3 jam malam. Tetapi saya mendapat informasi tadi saat kami perintahkan untuk tim bergerak mencari dan menemukan dalam keadaan selamat pastinya, karena waspada, hati-hati karena yang bersangkutan juga membawa senjata. Tapi tadi pagi kurang lebih pukul 03.30 saya dapat informasi dari Pak Waka, dari Pak Dirwasda, dari SPKT tanpa diduga sebelumnya bahwa seorang perwira yang juga barangkali salah satu kita anggap sebagai tersangka, oknum dari anggota kami, juga pada posisi kontra terhadap penegakan hukum. Ini sesuatu yang tidak kami duga, karena pada awalnya penegakan hukum ini sudah kami apresiasi, bahkan terhadap AKP Ulil ini sudah kami berikan penghargaan, apresiasi. Sudah 2 kali bertemu saya di ruangan maupun di rumah dinas. Di 2 hari kemarin juga bertemu lagi di saat ada rakernis reserse kriminal umum, terutama identifikasi. Saya bertemu lagi dan memberikan apresiasi kepada yang bersangkutan atas prestasi penegakan hukum terhadap tambang, terutama galian C yang ada di Solok Selatan yang diduga ilegal. Di saat penegakan hukum tadi malam ada peristiwa yang seperti saya sampaikan tidak terduga sebelumnya, bahkan mungkin dari anggota penegak hukum sendiri, yaitu AKP Ulil dan kawan-kawan, yaitu salah satu perwira polisi yang jabatannya adalah Kabak Op, itu melakukan perbuatan yang sangat tidak terpuji dan sangat tercela. Memang untuk awal ini sebenarnya kami belum merilis, kecuali menyampaikan duka karena kita sedang prosesi untuk pengantaran jenazah ke Makassar. Sehingga pada awal ini pastinya juga kami sampaikan juga, mengingat media pastinya juga masyarakat membutuhkan informasi yang akurat terkait dengan hal ini. Yang dilakukan oleh oknum ini adalah melakukan tembakan, diduga melakukan tembakan, diduga kuat melakukan tembakan dari jarak dekat terhadap korban, yang akhirnya korban meninggal dunia. Yang tadi malam pukul 12.30 kami menerima informasi dari Kapolres Solok Selatan dan kami langsung memerintahkan hal-hal yang memang harus dilakukan. Mengingat jarak dari kota Padang sampai ke Solok Selatan tidak kurang dari 3 jam jarak tempuh, sehingga apapun yang kami lakukan adalah upaya bagaimana untuk meredam situasi, bagaimana untuk menolong korban dan juga mengamankan yang diduga tersangka dan seterusnya. Yang akhirnya dalam waktu 5 menit setelah saya menerima berita, korban dinyatakan sudah meninggal dunia. Dan akhirnya dalam waktu kurun tidak terlalu lama, oknum tersangka ini juga menyerahkan diri ke Polda dengan upaya-upaya tertentu, dan sampai saat ini secara intensif sedang kita dalami apa yang menjadi motifnya. Kita belum bisa melaporkan, menginformasikan secara utuh, kecuali nanti sudah kita kumpulkan keterangan saksi maupun dari yang diduga tersangka. Pastinya tindakannya tegas
dalam minggu ini kami upayakan sudah ada proses PTDH. Dalam minggu ini setidak-tidaknya sampai 7 hari ke depan saya sudah melaporkan ke pimpinan Polri dan juga dari pusat juga ini tindakan yang harus tegas kepada siapapun yang menghalang-halangi penegakan hukum yang sangat mulia ini. Kemudian tentunya kami juga memohon kepada media di dalam konteks penulisan berita tidak. Kapolres Solok Selatan AKBP Arif Mukti mengungkap motif Kabak Ops AKP Dadang Iskandar menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansyari hingga tewas pada Jumat 22 November 2024. Dalam keterangannya, AKP Dadang diduga tidak senang dengan penangkapan pelaku tambang ilegal Galian C yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Solok Selatan. Dikatakan AKP Dadang menembak AKP Ulil menggunakan senjata api pendek. Akibatnya 2 peluru bersarang di kepala AKP Ulil mengenai pelipis sebelah kanan dan pipi kanan. Sementara itu Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengatakan bahwa korban diduga ditembak dari arah dekat sebanyak dengan ditemukannya bekas luka tembakan sebanyak 2 titik di tubuhnya sehingga meninggal di tempat. Adapun 7 peluru lain dari senjata api pelaku kini. Namun 7 peluru lain dari senjata api pelaku kini masih ditelusuri pihak kepolisian. Mulanya AKP Ulil Rianto mendapat telepon dari Dadang Iskandar terkait penangkapan terhadap pelaku tambang Galian C yang dilakukan timnya. Saat itu pelaku yang diamankan sedang dalam perjalanan ke Mapolres dan sesampainya di ruang reskrim Polres Solok Selatan, penyidik pun melakukan pemeriksaan. Saat pemeriksaan itu berlangsung, penyidik yang memeriksa pelaku mendengar bunyi tembakan dari luar ruangan dan saat itu melihat Kasat Reskrim tergeletak dengan luka tembakan. Sementara itu Kabak Ops yang diduga sebagai pelaku penembakan terlihat pergi meninggalkan Mapolres dengan mobil dinas polisi. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa 1 unit mobil merek Toyota Rush berwarna hitam dengan nopol B1215 QH. Kemudian selongsong peluru kaliber 9 mm sebanyak 2 butir yang berasal dari senjata api pendek jenis pistol HS dengan nomor 260139. Selongsong peluru kaliber 9 mm sebanyak 7 butir. Demikian Tribun Timur Hot News kali ini, saksikan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Hasil visum dokter itu 2 kali Di bagian mengenai bagian pelipis dan pipi menembus bagian tengkuk, itu diduga jaraknya dekat. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono membongkar kejahatan Kabak Operasional Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar menembak wajah Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansyari 2 kali hingga meninggal. Irjen Suharyono menyebut hal itu terungkap dari hasil visum dokter bahwa tembakan mengenai pelipis dan pipi menembus tengkuk AKP Ulil. Jenderal Bintang 2 itu bahkan menyebut tembakan dilakukan pelaku AKP Dadang dari jarak dekat ketika AKP Ulil sedang mengambil barang di mobilnya yang terparkir di parkiran Mapolres Solok Selatan. Kasus polisi tembak polisi terjadi di Mapolres Solok Selatan, Sumatera Barat sekitar pukul 00.43 waktu Indonesia Barat pada Jumat 22 November 2024. Usai menembak Ulil, Dadang kabur dan kemudian menyerahkan diri ke Polda Sumatera Barat dan kini masih dalam pemeriksaan. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang bisa kami informasikan pelakunya tunggal, karena ini antara pribadi, tetapi apapun masih dalam pendalaman, kita juga belum menyimpulkan. Pasti kalau namanya pendalaman, pasti akan mengait-ngaitkan dengan peristiwa sebelumnya dan apa yang mungkin terjadi yang sebenarnya. Ya, seperti itu. Tembakan memang benar, ada tembakan. Berapa kali Pak? Diperkirakan kalau dari hasil visum dokter itu 2 kali. Di bagian mengenai bagian pelipis dan pipi menembus bagian tengkuk, itu diduga jaraknya dekat karena dari secara detail pada malam dini hari tadi, hari Jumat tanggal 22 November 2024 pukul 00.15
itu di saat berada di ruangan identifikasi, di saat akan mengambil handphone di kendaraannya, itu diduga diikuti oleh pelaku ini dan ditembak dengan cara yang sangat tidak manusiawi dan akhirnya juga tewas di tempat. Pelaku menyerahkan diri atau bagaimana, Pak? Awalnya memang kita tidak tahu kalau pelaku akan menyerahkan diri karena jarak antara kejadian tadi malam dengan Padang itu kan tinggalnya kan di kota Padang, itu kan kalau malam ya 3 jam malam. Tetapi saya mendapat informasi tadi saat kami perintahkan untuk tim bergerak mencari dan menemukan dalam keadaan selamat pastinya, karena waspada, hati-hati karena yang bersangkutan juga membawa senjata. Tapi tadi pagi kurang lebih pukul 03.30 saya dapat informasi dari Pak Waka, dari Pak Dirwasda, dari SPKT tanpa diduga sebelumnya bahwa seorang perwira yang juga barangkali salah satu kita anggap sebagai tersangka, oknum dari anggota kami, juga pada posisi kontra terhadap penegakan hukum. Ini sesuatu yang tidak kami duga, karena pada awalnya penegakan hukum ini sudah kami apresiasi, bahkan terhadap AKP Ulil ini sudah kami berikan penghargaan, apresiasi. Sudah 2 kali bertemu saya di ruangan maupun di rumah dinas. Di 2 hari kemarin juga bertemu lagi di saat ada rakernis reserse kriminal umum, terutama identifikasi. Saya bertemu lagi dan memberikan apresiasi kepada yang bersangkutan atas prestasi penegakan hukum terhadap tambang, terutama galian C yang ada di Solok Selatan yang diduga ilegal. Di saat penegakan hukum tadi malam ada peristiwa yang seperti saya sampaikan tidak terduga sebelumnya, bahkan mungkin dari anggota penegak hukum sendiri, yaitu AKP Ulil dan kawan-kawan, yaitu salah satu perwira polisi yang jabatannya adalah Kabak Op, itu melakukan perbuatan yang sangat tidak terpuji dan sangat tercela. Memang untuk awal ini sebenarnya kami belum merilis, kecuali menyampaikan duka karena kita sedang prosesi untuk pengantaran jenazah ke Makassar. Sehingga pada awal ini pastinya juga kami sampaikan juga, mengingat media pastinya juga masyarakat membutuhkan informasi yang akurat terkait dengan hal ini. Yang dilakukan oleh oknum ini adalah melakukan tembakan, diduga melakukan tembakan, diduga kuat melakukan tembakan dari jarak dekat terhadap korban, yang akhirnya korban meninggal dunia. Yang tadi malam pukul 12.30 kami menerima informasi dari Kapolres Solok Selatan dan kami langsung memerintahkan hal-hal yang memang harus dilakukan. Mengingat jarak dari kota Padang sampai ke Solok Selatan tidak kurang dari 3 jam jarak tempuh, sehingga apapun yang kami lakukan adalah upaya bagaimana untuk meredam situasi, bagaimana untuk menolong korban, dan juga mengamankan yang diduga tersangka dan seterusnya. Yang akhirnya dalam waktu 5 menit setelah saya menerima berita, korban dinyatakan sudah meninggal dunia. Dan akhirnya dalam waktu kurun tidak terlalu lama, oknum tersangka ini juga menyerahkan diri ke Polda dengan upaya-upaya tertentu, dan sampai saat ini sedang secara intensif sedang kita dalami apa yang menjadi motifnya. Kita belum bisa melaporkan, menginformasikan secara utuh, kecuali nanti sudah kita kumpulkan keterangan saksi maupun dari yang diduga tersangka. Pastinya tindakannya tegas. Dalam minggu ini kami upayakan sudah ada proses PTDH. Dalam minggu ini setidak-tidaknya sampai 7 hari ke depan saya sudah melaporkan ke pimpinan Polri dan juga dari pusat juga, ini tindakan yang harus tegas kepada siapapun yang menghalang-halangi penegakan hukum yang sangat mulia ini. Kemudian tentunya kami juga memohon kepada media di dalam konteks penulisan berita
Kapolres Solok Selatan AKBP Arif Mukti mengungkap motif Kabak Ops AKP Dadang Iskandar menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansyari hingga tewas pada Jumat 22 November 2024. Dalam keterangannya, AKP Dadang diduga tidak senang dengan penangkapan pelaku tambang ilegal galian C yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Solok Selatan. Dikatakan AKP Dadang menembak AKP Ulil menggunakan senjata api pendek. Akibatnya 2 peluru bersarang di kepala AKP Ulil mengenai pelipis sebelah kanan dan pipi kanan. Sementara itu Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengatakan bahwa korban diduga ditembak dari arah dekat sebanyak dengan ditemukannya bekas luka tembakan sebanyak 2 titik di tubuhnya sehingga meninggal di tempat. Adapun 7 peluru lain dari senjata api pelaku Namun, 7 peluru lain dari senjata api pelaku kini masih ditelusuri pihak kepolisian. Mulanya AKP Ulil Rianto mendapat telepon dari Dadang Iskandar terkait penangkapan terhadap pelaku tambang galian C yang dilakukan timnya. Saat itu pelaku yang diamankan sedang dalam perjalanan ke Mapolres dan sesampainya di ruang reskrim Polres Solok Selatan, penyidik pun melakukan pemeriksaan. Saat pemeriksaan itu berlangsung, penyidik yang memeriksa pelaku mendengar bunyi tembakan dari luar ruangan dan saat itu melihat Kasat Reskrim tergeletak dengan luka tembakan. Sementara itu, Kabak Ops yang diduga sebagai pelaku penembakan terlihat pergi meninggalkan Mapolres dengan mobil dinas polisi. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa 1 unit mobil merek Toyota Rush berwarna hitam dengan nopol B1215 QH. Kemudian selongsong peluru kaliber 9 mm sebanyak 2 butir yang berasal dari senjata api pendek jenis pistol HS dengan nomor 260139. Selongsong peluru kaliber 9 mm sebanyak 7 butir. Demikian Tribun Timur Hot News kali ini, saksikan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Hasil visum dokter itu 2 kali Di bagian mana? mengenai bagian pelipis dan pipi menembus bagian tengkuk, itu diduga jaraknya dekat. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono membongkar kejahatan Kabak Operasional Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar menembak wajah Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansyari 2 kali hingga meninggal. Irjen Suharyono menyebut hal itu terungkap dari hasil visum dokter bahwa tembakan mengenai pelipis dan pipi menembus tengkuk AKP Ulil. Jenderal Bintang 2 itu bahkan menyebut tembakan dilakukan pelaku AKP Dadang dari jarak dekat ketika AKP Ulil sedang mengambil barang di mobilnya yang terparkir di parkiran Mapolres Solok Selatan. Kasus polisi tembak polisi terjadi di Mapolres Solok Selatan, Sumatera Barat sekitar pukul 00.43 waktu Indonesia Barat pada Jumat 22 November 2024. Usai menembak Ulil, Dadang kabur dan kemudian menyerahkan diri ke Polda Sumatera Barat dan kini masih dalam pemeriksaan. Ikuti terus berita aktual lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang bisa kami informasikan pelakunya tunggal, karena ini antara pribadi, tetapi apapun masih dalam pendalaman, kita juga belum menyimpulkan. Pasti kalau namanya pendalaman, pasti akan mengait-ngaitkan dengan peristiwa sebelumnya dan apa yang mungkin terjadi yang sebenarnya. Ya, seperti itu. Tembakan memang benar, ada tembakan. Berapa kali, Pak? Diperkirakan kalau dari hasil visum dokter itu 2 kali. Di bagian mana? Mengenai bagian pelipis dan pipi menembus bagian tengkuk, itu diduga jaraknya dekat karena dari secara detail pada malam dini hari tadi, hari Jumat tanggal 22 November 2024 pukul 00.15 itu di saat berada di ruangan identifikasi, di saat akan mengambil handphone di kendaraannya, itu diduga diikuti oleh pelaku ini dan ditembak dengan cara yang sangat tidak manusiawi dan akhirnya juga tewas di tempat. Pelaku menyerahkan diri atau bagaimana, Pak? Awalnya memang kita tidak tahu kalau pelaku akan menyerahkan diri karena jarak
antara kejadian tadi malam dengan Padang itu kan tinggalnya kan di kota Padang. Itu kan kalau malam ya 3 jam malam. Tetapi saya mendapat informasi tadi saat kami perintahkan untuk tim bergerak mencari dan menemukan dalam keadaan selamat pastinya, karena waspada, hati-hati karena yang bersangkutan juga membawa senjata. Tapi tadi pagi kurang lebih pukul 03.30 saya dapat informasi dari Pak Waka, dari Pak Dirwasda, dari SPKT tanpa diduga sebelumnya bahwa seorang perwira yang juga barangkali salah satu kita anggap sebagai tersangka, oknum dari anggota kami, juga pada posisi kontra terhadap penegakan hukum. Ini sesuatu yang tidak kami duga, karena pada awalnya penegakan hukum ini sudah kami apresiasi, bahkan terhadap AKP Ulil ini sudah kami berikan penghargaan, apresiasi. Sudah 2 kali bertemu saya di ruangan maupun di rumah dinas. Di 2 hari kemarin juga bertemu lagi di saat ada rakernis reserse kriminal umum, terutama identifikasi. Saya bertemu lagi dan memberikan apresiasi kepada yang bersangkutan atas prestasi penegakan hukum terhadap tambang, terutama galian C yang ada di Solok Selatan yang diduga ilegal. Di saat penegakan hukum tadi malam ada peristiwa yang seperti saya sampaikan tidak terduga sebelumnya. Bahkan mungkin dari anggota penegak hukum sendiri, yaitu AKP Ulil dan kawan-kawan. Yaitu salah satu perwira polisi yang jabatannya adalah Kabak Op, itu melakukan perbuatan yang sangat tidak terpuji dan sangat tercela. Memang untuk awal ini sebenarnya kami belum merilis, kecuali menyampaikan duka karena kita sedang prosesi untuk pengantaran jenazah ke Makassar. Sehingga pada awal ini pastinya juga kami sampaikan juga, mengingat media pastinya juga masyarakat membutuhkan informasi yang akurat terkait dengan hal ini. Yang dilakukan oleh oknum ini adalah melakukan tembakan, diduga melakukan tembakan, diduga kuat melakukan tembakan dari jarak dekat terhadap korban, yang akhirnya korban meninggal dunia. Yang tadi malam pukul 12.30 kami menerima informasi dari Kapolres Solok Selatan dan kami langsung memerintahkan hal-hal yang memang harus dilakukan. Mengingat jarak dari Kota Padang sampai ke Solok Selatan tidak kurang dari 3 jam jarak tempuh, sehingga apapun yang kami lakukan adalah upaya bagaimana untuk meredam situasi, bagaimana untuk menolong korban dan juga mengamankan yang diduga tersangka dan seterusnya. Yang akhirnya dalam waktu 5 menit setelah saya menerima berita, korban dinyatakan sudah meninggal dunia. Dan akhirnya dalam waktu kurun tidak terlalu lama, oknum tersangka ini juga menyerahkan diri ke Polda dengan upaya-upaya tertentu, dan sampai saat ini secara intensif sedang kita dalami apa yang menjadi motifnya. Kita belum bisa melaporkan, menginformasikan secara utuh, kecuali nanti sudah kita kumpulkan keterangan saksi maupun dari yang diduga tersangka. Pastinya tindakannya tegas. Dalam minggu ini kami upayakan sudah ada proses PTDH. Dalam minggu ini setidak-tidaknya sampai 7 hari ke depan saya sudah melaporkan ke pimpinan Polri dan juga dari pusat juga, ini tindakan yang harus tegas kepada siapapun yang menghalang-halangi penegakan hukum yang sangat mulia ini. Kemudian tentunya kami juga memohon kepada media di dalam konteks penulisan berita tidak. Kapolres Solok Selatan AKBP Arif Mukti mengungkap motif Kabak Ops AKP Dadang Iskandar menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansyari hingga tewas pada Jumat 22 November 2024. Dalam keterangannya, AKP Dadang diduga tidak senang dengan penangkapan pelaku tambang ilegal galian C yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Solok Selatan. Dikatakan AKP Dadang menembak AKP Ulil menggunakan senjata api pendek. Akibatnya 2 peluru bersarang di kepala AKP Ulil mengenai pelipis sebelah kanan dan pipi kanan.
Sementara itu Kapolda Sumbar, Irjen Pol Suharyono mengatakan bahwa korban diduga ditembak dari arah dekat sebanyak dengan ditemukannya bekas luka tembakan sebanyak 2 titik di tubuhnya sehingga meninggal di tempat. Adapun 7 peluru lain dari senjata api pelaku kini masih ditelusuri pihak kepolisian. Mulanya AKP Ulil Rianto mendapat telepon dari Dadang Iskandar terkait penangkapan terhadap pelaku tambang galian C yang dilakukan timnya. Saat itu pelaku yang diamankan sedang dalam perjalanan ke Mapolres dan sesampainya di ruang reskrim Polres Solok Selatan, penyidik pun melakukan pemeriksaan. Saat pemeriksaan itu berlangsung, penyidik yang memeriksa pelaku mendengar bunyi tembakan dari luar ruangan dan saat itu melihat kasat reskrim tergeletak dengan luka tembakan. Sementara itu, Kabak Ops yang diduga sebagai pelaku penembakan terlihat pergi meninggalkan Mapolres dengan mobil dinas polisi. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa 1 unit mobil merek Toyota Rush berwarna hitam dengan nopol B1215 QH. Kemudian selongsong peluru kaliber 9 mm sebanyak 2 butir yang berasal dari senjata api pendek jenis pistol HS dengan nomor 260139. Selongsong peluru kaliber 9 mm sebanyak 7 butir. Demikian Tribun Timur Hot News kali ini, saksikan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Hasil visum dokter itu 2 kali Di bagian mengenai bagian pelipis dan pipi menembus bagian tengkuk, itu diduga jaraknya dekat. Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Suharyono membongkar kejahatan Kabak Operasional Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar menembak wajah Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Anshari 2 kali hingga meninggal. Irjen Suharyono menyebut hal itu terungkap dari hasil visum dokter bahwa tembakan mengenai pelipis dan pipi menembus tengkuk AKP Ulil. Jenderal Bintang 2 itu bahkan menyebut tembakan dilakukan pelaku AKP Dadang dari jarak dekat ketika AKP Ulil sedang mengambil barang di mobilnya yang terparkir di parkiran Mapolres Solok Selatan. Kasus polisi tembak polisi terjadi di Mapolres Solok Selatan, Sumatera Barat sekitar pukul 00.43 waktu Indonesia Barat pada Jumat 22 November 2024. Usai menembak Ulil, Dadang kabur dan kemudian menyerahkan diri ke Polda Sumatera Barat dan kini masih dalam pemeriksaan. Ikuti terus berita aktual lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang bisa kami informasikan pelakunya tunggal, karena ini antara pribadi, tetapi apapun masih dalam pendalaman, kita juga belum menyimpulkan. Pasti kalau namanya pendalaman, pasti akan mengait-ngaitkan dengan peristiwa sebelumnya dan apa yang mungkin terjadi yang sebenarnya. Ya, seperti itu. Tembakan memang benar, ada tembakan. Berapa kali, Pak? Diperkirakan kalau dari hasil visum dokter itu 2 kali. Di bagian mengenai bagian pelipis dan pipi menembus bagian tengkuk, itu diduga jaraknya dekat karena dari secara detail pada malam dini hari tadi, hari Jumat tanggal 22 November 2024 pukul 00.15 itu di saat berada di ruangan identifikasi, di saat akan mengambil handphone di kendaraannya, itu diduga diikuti oleh pelaku ini dan ditembak dengan cara yang sangat tidak manusiawi dan akhirnya juga tewas di tempat. Pelaku menyerahkan diri atau bagaimana, Pak? Awalnya memang kita tidak tahu kalau pelaku akan menyerahkan diri karena jarak antara kejadian tadi malam dengan Padang itu kan tinggalnya kan di kota Padang, itu kan kalau malam ya 3 jam malam. Tetapi saya mendapat informasi tadi saat kami perintahkan untuk tim bergerak mencari dan menemukan dengan dalam keadaan selamat pastinya, karena waspada, hati-hati karena yang bersangkutan juga membawa senjata. Tapi tadi pagi kurang lebih pukul 03.30 saya dapat informasi dari Pak Waka, dari Pak Dirwasda, dari SPKT, tanpa diduga sebelumnya bahwa seorang perwira yang juga barangkali salah satu kita anggap sebagai tersangka, oknum dari anggota kami, juga pada posisi kontra terhadap penegakan hukum.
Ini sesuatu yang tidak kami duga, karena pada awalnya penegakan hukum ini sudah kami apresiasi, bahkan terhadap AKP Ulil ini sudah kami berikan penghargaan, apresiasi. Sudah 2 kali bertemu saya di ruangan maupun di rumah dinas. Di 2 hari kemarin juga bertemu lagi di saat ada rakernis reserse kriminal umum, terutama identifikasi. Saya bertemu lagi dan memberikan apresiasi kepada yang bersangkutan atas prestasi penegakan hukum terhadap tambang, terutama galian C yang ada di Solok Selatan yang diduga ilegal. Di saat penegakan hukum tadi malam ada peristiwa yang seperti saya sampaikan tidak terduga sebelumnya. Bahkan mungkin dari anggota penegak hukum sendiri, yaitu AKP Ulil dan kawan-kawan. Yaitu salah satu perwira polisi yang jabatannya adalah Kabak Op, itu melakukan perbuatan yang sangat tidak terpuji dan sangat tercela. Memang untuk awal ini sebenarnya kami belum merilis, kecuali menyampaikan duka karena kita sedang prosesi untuk pengantaran jenazah ke Makassar. Sehingga pada awal ini pastinya juga kami sampaikan juga, mengingat media pastinya juga masyarakat membutuhkan informasi yang akurat terkait dengan hal ini. Yang dilakukan oleh oknum ini adalah melakukan tembakan, diduga melakukan tembakan, diduga kuat melakukan tembakan dari jarak dekat terhadap korban, yang akhirnya korban meninggal dunia. Yang tadi malam pukul 12.30 kami menerima informasi dari Kapolres Solok Selatan dan kami langsung memerintahkan hal-hal yang memang harus dilakukan. Mengingat jarak dari Kota Padang sampai ke Solok Selatan tidak kurang dari 3 jam jarak tempuh, sehingga apapun yang kami lakukan adalah upaya bagaimana untuk meredam situasi, bagaimana untuk menolong korban, dan juga mengamankan yang diduga tersangka dan seterusnya. Yang akhirnya dalam waktu 5 menit setelah saya menerima berita, korban dinyatakan sudah meninggal dunia. Dan akhirnya dalam waktu kurun tidak terlalu lama, oknum tersangka ini juga menyerahkan diri ke Polda dengan upaya-upaya tertentu, dan sampai saat ini secara intensif sedang kita dalami apa yang menjadi motifnya. Kita belum bisa melaporkan, menginformasikan secara utuh, kecuali nanti sudah kita kumpulkan keterangan saksi maupun dari yang diduga tersangka. Pastinya tindakannya tegas. Dalam minggu ini kami upayakan sudah ada proses PTDH. Dalam minggu ini setidak-tidaknya sampai 7 hari ke depan saya sudah melaporkan ke pimpinan Polri dan juga dari pusat juga. Ini tindakan yang harus tegas kepada siapapun yang menghalang-halangi penegakan hukum yang sangat mulia ini. Kemudian tentunya kami juga memohon kepada media di dalam konteks penulisan berita tidak. Kapolres Solok Selatan AKBP Arif Mukti mengungkap motif Kabak Ops AKP Dadang Iskandar menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansyari hingga tewas pada Jumat 22 November 2024. Dalam keterangannya, AKP Dadang diduga tidak senang dengan penangkapan pelaku tambang ilegal galian C yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Solok Selatan. Dikatakan AKP Dadang menembak AKP Ulil menggunakan senjata api pendek. Akibatnya 2 peluru bersarang di kepala AKP Ulil mengenai pelipis sebelah kanan dan pipi kanan. Sementara itu Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengatakan bahwa korban diduga ditembak dari arah dekat sebanyak dengan ditemukannya bekas luka tembakan sebanyak 2 titik di tubuhnya sehingga meninggal di tempat. Adapun 7 peluru lain dari senjata api pelaku kini. Namun 7 peluru lain dari senjata api pelaku kini masih ditelusuri pihak kepolisian. Mulanya AKP Ulil Rianto mendapat telepon dari Dadang Iskandar terkait penangkapan terhadap pelaku tambang galian C yang dilakukan timnya. Saat itu pelaku yang diamankan sedang dalam perjalanan ke Mapolres dan sesampainya di ruang reskrim Polres Solok Selatan, penyidik pun melakukan pemeriksaan.
Saat pemeriksaan itu berlangsung, penyidik yang memeriksa pelaku mendengar bunyi tembakan dari luar ruangan dan saat itu melihat kasat reskrim tergeletak dengan luka tembakan. Sementara itu, Kabak Ops yang diduga sebagai pelaku penembakan terlihat pergi meninggalkan Mapolres dengan mobil dinas polisi. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa 1 unit mobil merek Toyota Rush berwarna hitam dengan nopol B1215 QH. Kemudian selongsong peluru kaliber 9 mm sebanyak 2 butir yang berasal dari senjata api pendek jenis pistol HS dengan nomor 260139. Selongsong peluru kaliber 9 mm sebanyak 7 butir. Demikian Tribun Timur Hot News kali ini, saksikan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Hasil visum dokter itu 2 kali Di bagian mana? mengenai bagian pelipis dan pipi menembus bagian tengkuk, itu diduga jaraknya dekat. Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Suharyono membongkar kejahatan Kabak Operasional Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar menembak wajah Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulir Rianto Anshari 2 kali hingga meninggal. Irjen Suharyono menyebut hal itu terungkap dari hasil visum dokter bahwa tembakan mengenai pelipis dan pipi menembus tengkuk AKP Ulil. Jenderal Bintang 2 itu bahkan menyebut tembakan dilakukan pelaku AKP Dadang dari jarak dekat ketika AKP Ulil sedang mengambil barang di mobilnya yang terparkir di parkiran Mapolres Solok Selatan. Kasus polisi tembak polisi terjadi di Mapolres Solok Selatan, Sumatera Barat sekitar pukul 00.43 waktu Indonesia Barat pada Jumat 22 November 2024. Usai menembak Ulil, Dadang kabur dan kemudian menyerahkan diri ke Polda Sumatera Barat dan kini masih dalam pemeriksaan. Ikuti terus berita aktual lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang bisa kami informasikan pelakunya tunggal, karena ini antara pribadi, tetapi apapun masih dalam pendalaman, kita juga belum menyimpulkan. Pasti kalau namanya pendalaman, pasti akan mengait-ngaitkan dengan peristiwa sebelumnya dan apa yang mungkin terjadi yang sebenarnya. Ya, seperti itu. Tembakan memang benar, ada tembakan. Berapa kali, Pak? Diperkirakan kalau dari hasil visum dokter itu 2 kali. Di bagian mana? Mengenai bagian pelipis dan pipi menembus bagian tengkuk, itu diduga jaraknya dekat karena dari secara detail pada malam dini hari tadi, hari Jumat tanggal 22 November 2024 pukul 00.15 itu di saat berada di ruangan identifikasi, di saat akan mengambil handphone di kendaraannya, itu diduga diikuti oleh pelaku ini dan ditembak dengan cara yang sangat tidak manusiawi dan akhirnya juga tewas di tempat. Pelaku menyerahkan diri atau bagaimana, Pak? Awalnya memang kita tidak tahu kalau pelaku akan menyerahkan diri karena jarak antara kejadian tadi malam dengan Padang itu kan tinggalnya kan di kota Padang, itu kan kalau malam ya 3 jam malam. Tetapi saya mendapat informasi tadi saat kami perintahkan untuk tim bergerak mencari dan menemukan dalam keadaan selamat pastinya, karena waspada, hati-hati karena yang bersangkutan juga membawa senjata. Tapi tadi pagi kurang lebih pukul 03.30 saya dapat informasi dari Pak Waka, dari Pak Dirwasda, dari SPKT tanpa diduga sebelumnya bahwa seorang perwira yang juga barangkali salah satu kita anggap sebagai tersangka, oknum dari anggota kami juga pada posisi kontra terhadap penegakan hukum. Ini sesuatu yang tidak kami duga, karena pada awalnya penegakan hukum ini sudah kami apresiasi, bahkan terhadap AKP Ulil ini sudah kami berikan penghargaan, apresiasi. Sudah 2 kali bertemu saya di ruangan maupun di rumah dinas. Di 2 hari kemarin juga bertemu lagi di saat ada rakernis reserse kriminal umum, terutama identifikasi. Saya bertemu lagi dan memberikan apresiasi kepada yang bersangkutan atas prestasi penegakan hukum terhadap tambang, terutama galian C yang ada di Solok Selatan yang diduga ilegal. Di saat penegakan hukum tadi malam ada peristiwa yang
seperti saya sampaikan tidak terduga sebelumnya. Bahkan mungkin dari anggota penegak hukum sendiri, yaitu AKP Ulil dan kawan-kawan. Yaitu salah satu perwira polisi yang jabatannya adalah Kabak Op, itu melakukan perbuatan yang sangat tidak terpuji dan sangat tercela. Memang untuk awal ini sebenarnya kami belum merilis, kecuali menyampaikan duka karena kita sedang prosesi untuk pengantaran jenazah ke Makassar. Sehingga pada awal ini pastinya juga kami sampaikan juga, mengingat media pastinya juga masyarakat membutuhkan informasi yang akurat terkait dengan hal ini. Yang dilakukan oleh oknum ini adalah melakukan tembakan, diduga melakukan tembakan, diduga kuat melakukan tembakan dari jarak dekat terhadap korban, yang akhirnya korban meninggal dunia. Yang tadi malam pukul 12.30 kami menerima informasi dari Kapolres Solok Selatan dan kami langsung memerintahkan hal-hal yang memang harus dilakukan. Mengingat jarak dari Kota Padang sampai ke Solok Selatan tidak kurang dari 3 jam jarak tempuh, sehingga apapun yang kami lakukan adalah upaya bagaimana untuk meredam situasi, bagaimana untuk menolong korban dan juga mengamankan yang diduga tersangka dan seterusnya. Yang akhirnya dalam waktu 5 menit setelah saya menerima berita, korban dinyatakan sudah meninggal dunia. Dan akhirnya di dalam waktu kurun tidak terlalu lama, oknum tersangka ini juga menyerahkan diri ke Polda dengan upaya-upaya tertentu, dan sampai saat ini sedang secara intensif sedang kita dalami apa yang menjadi motifnya. Kita belum bisa melaporkan, menginformasikan secara utuh, kecuali nanti sudah kita kumpulkan keterangan saksi maupun dari yang diduga tersangka. Pastinya tindakannya tegas. Dalam minggu ini kami upayakan sudah ada proses PTDH. Dalam minggu ini setidak-tidaknya sampai 7 hari ke depan saya sudah melaporkan ke pimpinan Polri dan juga dari pusat juga, ini tindakan yang harus tegas kepada siapapun yang menghalang-halangi penegakan hukum yang sangat mulia ini. Kemudian tentunya kami juga memohon kepada media di dalam konteks penulisan berita tidak. Kapolres Solok Selatan AKBP Arif Mukti mengungkap motif Kabak Ops AKP Dadang Iskandar menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansyari hingga tewas pada Jumat 22 November 2024. Dalam keterangannya, AKP Dadang diduga tidak senang dengan penangkapan pelaku tambang ilegal Galian C yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Solok Selatan. Dikatakan AKP Dadang menembak AKP Ulil menggunakan senjata api pendek. Akibatnya 2 peluru bersarang di kepala AKP Ulil mengenai pelipis sebelah kanan dan pipi kanan. Sementara itu Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengatakan bahwa korban diduga ditembak dari arah dekat sebanyak dengan ditemukannya bekas luka tembakan sebanyak 2 titik di tubuhnya sehingga meninggal di tempat. Adapun 7 peluru lain dari senjata api pelaku Namun, 7 peluru lain dari senjata api pelaku kini masih ditelusuri pihak kepolisian. Mulanya AKP Ulil Rianto mendapat telepon dari Dadang Iskandar terkait penangkapan terhadap pelaku tambang Galian C yang dilakukan timnya. Saat itu pelaku yang diamankan sedang dalam perjalanan ke Mapolres dan sesampainya di ruang reskrim Polres Solok Selatan, penyidik pun melakukan pemeriksaan. Saat pemeriksaan itu berlangsung, penyidik yang memeriksa pelaku mendengar bunyi tembakan dari luar ruangan dan saat itu melihat Kasat Reskrim tergeletak dengan luka tembakan. Sementara itu, Kabak Ops yang diduga sebagai pelaku penembakan terlihat pergi meninggalkan Mapolres dengan mobil dinas polisi. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa 1 unit mobil merek Toyota Rush berwarna hitam dengan nopol B1215 QH. Kemudian selongsong peluru kaliber 9 mm sebanyak 2 butir yang berasal dari senjata api pendek jenis pistol HS dengan nomor 260139. Selongsong peluru kaliber 9 mm sebanyak 7 butir.
Demikian Tribun Timur Hot News kali ini. Saksikan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Hasil visum dokter itu 2 kali Di bagian mana? mengenai bagian pelipis dan pipi menembus bagian tengkuk, itu diduga jaraknya dekat. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono membongkar kejahatan Kabak Operasional Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar menembak wajah Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Anshari 2 kali hingga meninggal. Irjen Suharyono menyebut hal itu terungkap dari hasil visum dokter bahwa tembakan mengenai pelipis dan pipi menembus tengkuk AKP Ulil. Jenderal Bintang 2 itu bahkan menyebut tembakan dilakukan pelaku AKP Dadang dari jarak dekat ketika AKP Ulil sedang mengambil barang di mobilnya yang terparkir di parkiran Mapolres Solok Selatan. Kasus polisi tembak polisi terjadi di Mapolres Solok Selatan, Sumatera Barat sekitar pukul 00.43 waktu Indonesia Barat pada Jumat 22 November 2024. Usai menembak Ulil, Dadang kabur dan kemudian menyerahkan diri ke Polda Sumatera Barat dan kini masih dalam pemeriksaan. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang bisa kami informasikan pelakunya tunggal, karena ini antara pribadi, tetapi apapun masih dalam pendalaman, kita juga belum menyimpulkan. Pasti kalau namanya pendalaman, pasti akan mengait-ngaitkan dengan peristiwa sebelumnya dan apa yang mungkin terjadi yang sebenarnya. Ya, seperti itu. Tembakan memang benar ada tembakan. Berapa kali, Pak? Diperkirakan kalau dari hasil visum dokter itu 2 kali Di bagian mana? mengenai bagian pelipis dan pipi menembus bagian tengkuk, itu diduga jaraknya dekat karena dari secara detail pada malam dini hari tadi, hari Jumat tanggal 22 November 2024 pukul 00.15 itu di saat berada di ruangan identifikasi, di saat akan mengambil handphone di kendaraannya, itu diduga diikuti oleh pelaku ini dan ditembak dengan cara yang sangat tidak manusiawi dan akhirnya juga tewas di tempat. Pelaku menyerahkan diri atau bagaimana, Pak? Awalnya memang kita tidak tahu kalau pelaku akan menyerahkan diri karena jarak antara kejadian tadi malam dengan Padang itu kan tinggalnya kan di kota Padang, itu kan kalau malam ya 3 jam malam. Tetapi saya mendapat informasi tadi saat kami perintahkan untuk tim bergerak mencari dan menemukan dengan dalam keadaan selamat pastinya, karena waspada, hati-hati karena yang bersangkutan juga membawa senjata. Tapi tadi pagi kurang lebih pukul 03.30 saya dapat informasi dari Pak Waka, dari Pak Dirwasda, dari SPKT tanpa diduga sebelumnya bahwa seorang perwira yang juga barangkali salah satu kita anggap sebagai tersangka, oknum dari anggota kami juga pada posisi kontra terhadap penegakan hukum. Ini sesuatu yang tidak kami duga, karena pada awalnya penegakan hukum ini sudah kami apresiasi, bahkan terhadap AKP Ulil ini sudah kami berikan penghargaan, apresiasi. Sudah 2 kali bertemu saya di ruangan maupun di rumah dinas. Di 2 hari kemarin juga bertemu lagi di saat ada rakernis reserse kriminal umum, terutama identifikasi. Saya bertemu lagi dan memberikan apresiasi kepada yang bersangkutan atas prestasi penegakan hukum terhadap tambang, terutama galian C yang ada di Solok Selatan yang diduga ilegal. Di saat penegakan hukum tadi malam ada peristiwa yang seperti saya sampaikan tidak terduga sebelumnya. Bahkan mungkin dari anggota penegak hukum sendiri, yaitu AKP Ulil dan kawan-kawan. Yaitu salah satu perwira polisi yang jabatannya adalah Kabak Op, itu melakukan perbuatan yang sangat tidak terpuji dan sangat tercela. Memang untuk awal ini sebenarnya kami belum merilis, kecuali menyampaikan duka karena kita sedang prosesi untuk pengantaran jenazah ke Makassar. Sehingga pada awal ini pastinya juga kami sampaikan juga, mengingat media pastinya juga masyarakat membutuhkan informasi yang akurat terkait dengan hal ini.
Yang dilakukan oleh oknum ini adalah melakukan tembakan, diduga melakukan tembakan, diduga kuat melakukan tembakan dari jarak dekat terhadap korban, yang akhirnya korban meninggal dunia. Yang tadi malam pukul 12.30 kami menerima informasi dari Kapolres Solok Selatan dan kami langsung memerintahkan hal-hal yang memang harus dilakukan. Mengingat jarak dari Kota Padang sampai ke Solok Selatan tidak kurang dari 3 jam jarak tempuh, sehingga apapun yang kami lakukan adalah upaya bagaimana untuk meredam situasi, bagaimana untuk menolong korban, dan juga mengamankan yang diduga tersangka dan seterusnya. Yang akhirnya dalam waktu 5 menit setelah saya menerima berita, korban dinyatakan sudah meninggal dunia. Dan akhirnya dalam waktu kurun tidak terlalu lama, oknum tersangka ini juga menyerahkan diri ke Polda dengan upaya-upaya tertentu, dan sampai saat ini secara intensif sedang kita dalami apa yang menjadi motifnya. Kita belum bisa melaporkan, menginformasikan secara utuh, kecuali nanti sudah kita kumpulkan keterangan saksi maupun dari yang diduga tersangka. Pastinya tindakannya tegas. Dalam minggu ini kami upayakan sudah ada proses PTDH. Dalam minggu ini setidak-tidaknya sampai 7 hari ke depan saya sudah melaporkan ke pimpinan Polri dan juga dari pusat juga, ini tindakan yang harus tegas kepada siapapun yang menghalang-halangi penegakan hukum yang sangat mulia ini. Kemudian tentunya kami juga memohon kepada media di dalam konteks penulisan berita tidak. Kapolres Solok Selatan AKBP Arif Mukti mengungkap motif Kabak Ops AKP Dadang Iskandar menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansyari hingga tewas pada Jumat 22 November 2024. Dalam keterangannya, AKP Dadang diduga tidak senang dengan penangkapan pelaku tambang ilegal Galian C yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Solok Selatan. Dikatakan AKP Dadang menembak AKP Ulil menggunakan senjata api pendek. Akibatnya 2 peluru bersarang di kepala AKP Ulil mengenai pelipis sebelah kanan dan pipi kanan. Sementara itu Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengatakan bahwa korban diduga ditembak dari arah dekat sebanyak dengan ditemukannya bekas luka tembakan sebanyak 2 titik di tubuhnya sehingga meninggal di tempat. Adapun 7 peluru lain dari senjata api pelaku kini. Namun 7 peluru lain dari senjata api pelaku kini masih ditelusuri pihak kepolisian. Mulanya AKP Ulil Rianto mendapat telepon dari Dadang Iskandar terkait penangkapan terhadap pelaku tambang Galian C yang dilakukan timnya. Saat itu pelaku yang diamankan sedang dalam perjalanan ke Mapolres dan sesampainya di ruang reskrim Polres Solok Selatan, penyidik pun melakukan pemeriksaan. Saat pemeriksaan itu berlangsung, penyidik yang memeriksa pelaku mendengar bunyi tembakan dari luar ruangan dan saat itu melihat Kasat Reskrim tergeletak dengan luka tembakan. Sementara itu Kabak Ops yang diduga sebagai pelaku penembakan terlihat pergi meninggalkan Mapolres dengan mobil dinas polisi. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa 1 unit mobil merek Toyota Rush berwarna hitam dengan nopol B1215 QH. Kemudian selongsong peluru kaliber 9 mm sebanyak 2 butir yang berasal dari senjata api pendek jenis pistol HS dengan nomor 260139. Selongsong peluru kaliber 9 mm sebanyak 7 butir. Demikian Tribun Timur Hot News kali ini, saksikan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Hasil visum dokter itu 2 kali Di bagian mengenai bagian pelipis dan pipi menembus bagian tengkuk, itu diduga jaraknya dekat. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono membongkar kejahatan Kabak Operasional Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar menembak wajah Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansyari
2 kali hingga meninggal. Irjen Suharyono menyebut hal itu terungkap dari hasil visum dokter bahwa tembakan mengenai pelipis dan pipih menembus tengkuk AKP Ulil. Jenderal Bintang 2 itu bahkan menyebut tembakan dilakukan pelaku AKP Dadang dari jarak dekat ketika AKP Ulil sedang mengambil barang di mobilnya yang terparkir di parkiran Mapolres Solok Selatan. Kasus polisi tembak polisi terjadi di Mapolres Solok Selatan, Sumatera Barat sekitar pukul 00.43 waktu Indonesia Barat pada Jumat 22 November 2024. Usai menembak Ulil, Dadang kabur dan kemudian menyerahkan diri ke Polda Sumatera Barat dan kini masih dalam pemeriksaan. Ikuti terus berita aktual lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang bisa kami informasikan pelakunya tunggal, karena ini antara pribadi, tetapi apapun masih dalam pendalaman, kita juga belum menyimpulkan. Pasti kalau namanya pendalaman, pasti akan mengait-ngaitkan dengan peristiwa sebelumnya dan apa yang mungkin terjadi yang sebenarnya. Ya, seperti itu. Tembakan memang benar, ada tembakan. Berapa kali, Pak? Diperkirakan kalau dari hasil visum dokter itu 2 kali. Di bagian mana? Mengenai bagian pelipis dan pipi menembus bagian tengkuk, itu diduga jaraknya dekat karena dari secara detail pada malam dini hari tadi, hari Jumat tanggal 22 November 2024 pukul 00.15 itu di saat berada di ruangan identifikasi, di saat akan mengambil handphone di kendaraannya, itu diduga diikuti oleh pelaku ini dan ditembak dengan cara yang sangat tidak manusiawi dan akhirnya juga tewas di tempat. Pelaku menyerahkan diri atau bagaimana, Pak? Awalnya memang kita tidak tahu kalau pelaku akan menyerahkan diri karena jarak antara kejadian tadi malam dengan Padang itu kan tinggalnya kan di kota Padang, itu kan kalau malam ya 3 jam malam. Tetapi saya mendapat informasi tadi saat kami perintahkan untuk tim bergerak mencari dan menemukan dalam keadaan selamat pastinya, karena waspada, hati-hati karena yang bersangkutan juga membawa senjata. Tapi tadi pagi kurang lebih pukul 03.30 saya dapat informasi dari Pak Waka, dari Pak Dirwasda, dari SPKT, tanpa diduga sebelumnya bahwa seorang perwira yang juga barangkali salah satu kita anggap sebagai tersangka, oknum dari anggota kami, juga pada posisi kontra terhadap penegakan hukum. Ini sesuatu yang tidak kami duga, karena pada awalnya penegakan hukum ini sudah kami apresiasi, bahkan terhadap AKP Ulil ini sudah kami berikan penghargaan, apresiasi. Sudah 2 kali bertemu saya di ruangan maupun di rumah dinas. Di 2 hari kemarin juga bertemu lagi di saat ada rakernis reserse kriminal umum, terutama identifikasi. Saya bertemu lagi dan memberikan apresiasi kepada yang bersangkutan atas prestasi penegakan hukum terhadap tambang, terutama galian C yang ada di Solok Selatan yang diduga ilegal. Di saat penegakan hukum tadi malam ada peristiwa yang seperti saya sampaikan tidak terduga sebelumnya, bahkan mungkin dari anggota penegak hukum sendiri, yaitu AKP Ulil dan kawan-kawan, yaitu salah satu perwira polisi yang jabatannya adalah Kabak Op, itu melakukan perbuatan yang sangat tidak terpuji dan sangat tercela. Memang untuk awal ini sebenarnya kami belum merilis, kecuali menyampaikan duka karena kita sedang prosesi untuk pengantaran jenazah ke Makassar. Sehingga pada awal ini pastinya juga kami sampaikan juga, mengingat media pastinya juga masyarakat membutuhkan informasi yang akurat terkait dengan hal ini. Yang dilakukan oleh oknum ini adalah melakukan tembakan, diduga melakukan tembakan, diduga kuat melakukan tembakan dari jarak dekat terhadap korban, yang akhirnya korban meninggal dunia. Yang tadi malam pukul 12.30 kami menerima informasi dari Kapolres Solok Selatan dan kami langsung memerintahkan hal-hal yang memang harus dilakukan. Mengingat jarak dari Kota Padang sampai ke Solok Selatan tidak kurang dari 3 jam jarak tempuh,
Sehingga apapun yang kami lakukan adalah upaya bagaimana untuk meredam situasi, bagaimana untuk menolong korban, dan juga mengamankan yang diduga tersangka dan seterusnya. Yang akhirnya dalam waktu 5 menit setelah saya menerima berita, korban dinyatakan sudah meninggal dunia. Dan akhirnya dalam waktu kurun tidak terlalu lama, oknum tersangka ini juga menyerahkan diri ke Polda dengan upaya-upaya tertentu, dan sampai saat ini secara intensif sedang kita dalami apa yang menjadi motifnya. Kita belum bisa melaporkan, menginformasikan secara utuh, kecuali nanti sudah kita kumpulkan keterangan saksi maupun dari yang diduga tersangka. Pastinya tindakannya tegas. Dalam minggu ini kami upayakan sudah ada proses PTDH. Dalam minggu ini setidak-tidaknya sampai 7 hari ke depan saya sudah melaporkan ke pimpinan Polri, dan juga dari pusat juga ini tindakan yang harus tegas kepada siapapun yang menghalang-halangi penegakan hukum yang sangat mulia ini. Kemudian tentunya kami juga memohon kepada media di dalam konteks penulisan berita tidak. Kapolres Solok Selatan AKBP Arif Mukti mengungkap motif Kabak Ops AKP Dadang Iskandar menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansyari hingga tewas pada Jumat 22 November 2024. Dalam keterangannya, AKP Dadang diduga tidak senang dengan penangkapan pelaku tambang ilegal Galian C yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Solok Selatan. Dikatakan AKP Dadang menembak AKP Ulil menggunakan senjata api pendek. Akibatnya 2 peluru bersarang di kepala AKP Ulil mengenai pelipis sebelah kanan dan pipi kanan. Sementara itu Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengatakan bahwa korban diduga ditembak dari arah dekat sebanyak dengan ditemukannya bekas luka tembakan sebanyak 2 titik di tubuhnya sehingga meninggal di tempat. Adapun 7 peluru lain dari senjata api pelaku Namun, 7 peluru lain dari senjata api pelaku kini masih ditelusuri pihak kepolisian. Mulanya AKP Ulil Rianto mendapat telepon dari Dadang Iskandar terkait penangkapan terhadap pelaku tambang Galian C yang dilakukan timnya. Saat itu pelaku yang diamankan sedang dalam perjalanan ke Mapolres dan sesampainya di ruang reskrim Polres Solok Selatan, penyidik pun melakukan pemeriksaan. Saat pemeriksaan itu berlangsung, penyidik yang memeriksa pelaku mendengar bunyi tembakan dari luar ruangan dan saat itu melihat Kasat Reskrim tergeletak dengan luka tembakan. Sementara itu, Kabak Ops yang diduga sebagai pelaku penembakan terlihat pergi meninggalkan Mapolres dengan mobil dinas polisi. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa 1 unit mobil merek Toyota Rush berwarna hitam dengan nopol B1215 QH. Kemudian selongsong peluru kaliber 9 mm sebanyak 2 butir yang berasal dari senjata api pendek jenis pistol HS dengan nomor 260139. Selongsong peluru kaliber 9 mm sebanyak 7 butir. Demikian Tribun Timur Hot News kali ini, saksikan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Hasil visum dokter itu 2 kali Di bagian apa? mengenai bagian pelipis dan pipi menembus bagian tengkuk, itu diduga jaraknya dekat. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono membongkar kejahatan Kabak Operasional Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar menembak wajah Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansyari 2 kali hingga meninggal. Irjen Suharyono menyebut hal itu terungkap dari hasil visum dokter bahwa tembakan mengenai pelipis dan pipi menembus tengkuk AKP Ulil. Jenderal Bintang 2 itu bahkan menyebut tembakan dilakukan pelaku AKP Dadang dari jarak dekat ketika AKP Ulil sedang mengambil barang di mobilnya yang terparkir di parkiran Mapolres Solok Selatan. Kasus polisi tembak polisi terjadi di Mapolres Solok Selatan, Sumatera Barat sekitar pukul 00.43 waktu Indonesia Barat pada Jumat 22 November 2024. Usai menembak Ulil, Dadang kabur dan kemudian menyerahkan diri ke Polda Sumatera Barat dan kini masih dalam pemeriksaan. Ikuti terus berita aktual lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.
yang bisa kami informasikan pelakunya tunggal, karena ini antara pribadi. Tetapi apapun masih dalam pendalaman, kita juga belum menyimpulkan. Pasti kalau namanya pendalaman, pasti akan mengait-ngaitkan dengan peristiwa sebelumnya dan apa yang mungkin terjadi yang sebenarnya. Ya, seperti itu. Tembakan memang benar ada tembakan. Berapa kali, Pak? Diperkirakan kalau dari hasil visum dokter itu 2 kali Di bagian mana, Pak? mengenai bagian pelipis dan pipi menembus bagian tengkuk. Itu diduga jaraknya dekat karena dari secara detail pada malam dini hari tadi, hari Jumat tanggal 22 November 2024 pukul 00.15 itu di saat berada di ruangan identifikasi, di saat akan mengambil handphone di kendaraannya, itu diduga diikuti oleh pelaku ini dan ditembak dengan cara yang sangat tidak manusiawi dan akhirnya juga tewas di tempat. Pelaku menyerahkan diri atau bagaimana, Pak? Awalnya memang kita tidak tahu kalau pelaku akan menyerahkan diri karena jarak antara kejadian tadi malam dengan Padang itu kan tinggalnya kan di kota Padang, itu kan kalau malam ya 3 jam malam. Tetapi saya mendapat informasi tadi saat kami perintahkan untuk tim bergerak mencari dan menemukan dalam keadaan selamat pastinya, karena waspada, hati-hati karena yang bersangkutan juga membawa senjata. Tapi tadi pagi kurang lebih pukul 03.30 saya dapat informasi dari Pak Waka, dari Pak Dirwasda, dari SPKT tanpa diduga sebelumnya bahwa seorang perwira yang juga barangkali salah satu kita anggap sebagai tersangka, oknum dari anggota kami juga pada posisi kontra terhadap penegakan hukum. Ini sesuatu yang tidak kami duga, karena pada awalnya penegakan hukum ini sudah kami apresiasi, bahkan terhadap AKP Ulil ini sudah kami berikan penghargaan, apresiasi. Sudah 2 kali bertemu saya di ruangan maupun di rumah dinas. Di 2 hari kemarin juga bertemu lagi di saat ada rakernis reserse kriminal umum, terutama identifikasi. Saya bertemu lagi dan memberikan apresiasi kepada yang bersangkutan atas prestasi penegakan hukum terhadap tambang, terutama galian C yang ada di Solok Selatan yang diduga ilegal. Di saat penegakan hukum tadi malam ada peristiwa yang seperti saya sampaikan tidak terduga sebelumnya. Bahkan mungkin dari anggota penegak hukum sendiri, yaitu AKP Ulil dan kawan-kawan. Yaitu salah satu perwira polisi yang jabatannya adalah Kabak Op, itu melakukan perbuatan yang sangat tidak terpuji dan sangat tercela. Memang untuk awal ini sebenarnya kami belum merilis, kecuali menyampaikan duka karena kita sedang prosesi untuk pengantaran jenazah ke Makassar. Sehingga pada awal ini pastinya juga kami sampaikan juga, mengingat media pastinya juga masyarakat membutuhkan informasi yang akurat terkait dengan hal ini. Yang dilakukan oleh oknum ini adalah melakukan tembakan, diduga melakukan tembakan, diduga kuat melakukan tembakan dari jarak dekat terhadap korban, yang akhirnya korban meninggal dunia. Yang tadi malam pukul 12.30 kami menerima informasi dari Kapolres Solok Selatan dan kami langsung memerintahkan hal-hal yang memang harus dilakukan. Mengingat jarak dari Kota Padang sampai ke Solok Selatan tidak kurang dari 3 jam jarak tempuh, sehingga apapun yang kami lakukan adalah upaya bagaimana untuk meredam situasi, bagaimana untuk menolong korban dan juga mengamankan yang diduga tersangka dan seterusnya. Yang akhirnya dalam waktu 5 menit setelah saya menerima berita, korban dinyatakan sudah meninggal dunia. Dan akhirnya di dalam waktu kurun tidak terlalu lama, oknum tersangka ini juga menyerahkan diri ke Polda dengan upaya-upaya tertentu, dan sampai saat ini sedang secara intensif sedang kita dalami apa yang menjadi motifnya. Kita belum bisa melaporkan, menginformasikan secara utuh, kecuali nanti sudah kita kumpulkan keterangan saksi maupun dari yang diduga tersangka. Pastinya tindakannya tegas.
dalam minggu ini kami upayakan sudah ada proses PTDH. Dalam minggu ini setidak-tidaknya sampai 7 hari ke depan saya sudah melaporkan ke pimpinan Polri dan juga dari pusat juga ini tindakan yang harus tegas kepada siapapun yang menghalang-halangi penegakan hukum yang sangat mulia ini. Kemudian tentunya kami juga memohon kepada media di dalam konteks penulisan berita tidak. Kapolres Solok Selatan AKBP Arif Mukti mengungkap motif Kabak Ops AKP Dadang Iskandar menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansyari hingga tewas pada Jumat 22 November 2024. Dalam keterangannya, AKP Dadang diduga tidak senang dengan penangkapan pelaku tambang ilegal galian C yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Solok Selatan. Dikatakan AKP Dadang menembak AKP Ulil menggunakan senjata api pendek. Akibatnya 2 peluru bersarang di kepala AKP Ulil mengenai pelipis sebelah kanan dan pipi kanan. Sementara itu Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengatakan bahwa korban diduga ditembak dari arah dekat sebanyak dengan ditemukannya bekas luka tembakan sebanyak 2 titik di tubuhnya sehingga meninggal di tempat. Adapun 7 peluru lain dari senjata api pelaku kini. Namun 7 peluru lain dari senjata api pelaku kini masih ditelusuri pihak kepolisian. Mulanya AKP Ulil Rianto mendapat telepon dari Dadang Iskandar terkait penangkapan terhadap pelaku tambang galian C yang dilakukan timnya. Saat itu pelaku yang diamankan sedang dalam perjalanan ke Mapolres dan sesampainya di ruang reskrim Polres Solok Selatan, penyidik pun melakukan pemeriksaan. Saat pemeriksaan itu berlangsung, penyidik yang memeriksa pelaku mendengar bunyi tembakan dari luar ruangan dan saat itu melihat Kasat Reskrim tergeletak dengan luka tembakan. Sementara itu Kabak Ops yang diduga sebagai pelaku penembakan terlihat pergi meninggalkan Mapolres dengan mobil dinas polisi. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa 1 unit mobil merek Toyota Rush berwarna hitam dengan nopol B1215 QH. Kemudian selongsong peluru kaliber 9 mm sebanyak 2 butir yang berasal dari senjata api pendek jenis pistol HS dengan nomor 260139. Selongsong peluru kaliber 9 mm sebanyak 7 butir. Demikian Tribun Timur Hot News kali ini, saksikan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Hasil visum dokter itu 2 kali Di bagian mana? mengenai bagian pelipis dan pipi menembus bagian tengkuk, itu diduga jaraknya dekat. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono membongkar kejahatan Kabak Operasional Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar menembak wajah Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansyari 2 kali hingga meninggal. Irjen Suharyono menyebut hal itu terungkap dari hasil visum dokter bahwa tembakan mengenai pelipis dan pipi menembus tengkuk AKP Ulil. Jenderal Bintang 2 itu bahkan menyebut tembakan dilakukan pelaku AKP Dadang dari jarak dekat ketika AKP Ulil sedang mengambil barang di mobilnya yang terparkir di parkiran Mapolres Solok Selatan. Kasus polisi tembak polisi terjadi di Mapolres Solok Selatan, Sumatera Barat sekitar pukul 00.43 waktu Indonesia Barat pada Jumat 22 November 2024. Usai menembak Ulil, Dadang kabur dan kemudian menyerahkan diri ke Polda Sumatera Barat dan kini masih dalam pemeriksaan. Ikuti terus berita aktual lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang bisa kami informasikan pelakunya tunggal, karena ini antara pribadi, tetapi apapun masih dalam pendalaman, kita juga belum menyimpulkan. Pasti kalau namanya pendalaman, pasti akan mengait-ngaitkan dengan peristiwa sebelumnya dan apa yang mungkin terjadi yang sebenarnya. Ya, seperti itu. Tembakan memang benar ada tembakan. Berapa kali, Pak? Diperkirakan kalau dari hasil visum dokter itu 2 kali. Di bagian mana? Mengenai bagian pelipis dan pipi menembus bagian tengkuk, itu diduga jaraknya dekat karena dari secara detail pada malam dini hari tadi, hari Jumat tanggal 22 November 2024 pukul 00.15
itu di saat berada di ruangan identifikasi, di saat akan mengambil handphone di kendaraannya, itu diduga diikuti oleh pelaku ini dan ditembak dengan cara yang sangat tidak manusiawi dan akhirnya juga tewas di tempat. Pelaku menyerahkan diri atau bagaimana, Pak? Awalnya memang kita tidak tahu kalau pelaku akan menyerahkan diri karena jarak antara kejadian tadi malam dengan Padang itu kan tinggalnya kan di kota Padang, itu kan kalau malam ya 3 jam malam. Tetapi saya mendapat informasi tadi saat kami perintahkan untuk tim bergerak mencari dan menemukan dalam keadaan selamat pastinya, karena waspada, hati-hati karena yang bersangkutan juga membawa senjata. Tapi tadi pagi kurang lebih pukul 03.30 saya dapat informasi dari Pak Waka, dari Pak Dirwasda, dari SPKT tanpa diduga sebelumnya bahwa seorang perwira yang juga barangkali salah satu kita anggap sebagai tersangka, oknum dari anggota kami, juga pada posisi kontra terhadap penegakan hukum. Ini sesuatu yang tidak kami duga, karena pada awalnya penegakan hukum ini sudah kami apresiasi, bahkan terhadap AKP Ulil ini sudah kami berikan penghargaan, apresiasi. Sudah 2 kali bertemu saya di ruangan maupun di rumah dinas. Di 2 hari kemarin juga bertemu lagi di saat ada rakernis reserse kriminal umum, terutama identifikasi. Saya bertemu lagi dan memberikan apresiasi kepada yang bersangkutan atas prestasi penegakan hukum terhadap tambang, terutama galian C yang ada di Solok Selatan yang diduga ilegal. Di saat penegakan hukum tadi malam ada peristiwa yang seperti saya sampaikan tidak terduga sebelumnya. Bahkan mungkin dari anggota penegak hukum sendiri, yaitu AKP Ulil dan kawan-kawan. Yaitu salah satu perwira polisi yang jabatannya adalah Kabak Op, itu melakukan perbuatan yang sangat tidak terpuji dan sangat tercela. Memang untuk awal ini sebenarnya kami belum merilis, kecuali menyampaikan duka karena kita sedang prosesi untuk pengantaran jenazah ke Makassar. Sehingga pada awal ini pastinya juga kami sampaikan juga, mengingat media pastinya juga masyarakat membutuhkan informasi yang akurat terkait dengan hal ini. Yang dilakukan oleh oknum ini adalah melakukan tembakan, diduga melakukan tembakan, diduga kuat melakukan tembakan dari jarak dekat terhadap korban, yang akhirnya korban meninggal dunia. Yang tadi malam pukul 12.30 kami menerima informasi dari Kapolres Solok Selatan dan kami langsung memerintahkan hal-hal yang memang harus dilakukan. Mengingat jarak dari Kota Padang sampai ke Solok Selatan tidak kurang dari 3 jam jarak tempuh, sehingga apapun yang kami lakukan adalah upaya bagaimana untuk meredam situasi, bagaimana untuk menolong korban dan juga mengamankan yang diduga tersangka dan seterusnya. Yang akhirnya dalam waktu 5 menit setelah saya menerima berita, korban dinyatakan sudah meninggal dunia. Dan akhirnya dalam waktu kurun tidak terlalu lama, oknum tersangka ini juga menyerahkan diri ke Polda dengan upaya-upaya tertentu, dan sampai saat ini secara intensif sedang kita dalami apa yang menjadi motifnya. Kita belum bisa melaporkan, menginformasikan secara utuh, kecuali nanti sudah kita kumpulkan keterangan saksi maupun dari yang diduga tersangka. Pastinya tindakannya tegas. Dalam minggu ini kami upayakan sudah ada proses PTDH. Dalam minggu ini setidak-tidaknya sampai 7 hari ke depan saya sudah melaporkan ke pimpinan Polri dan juga dari pusat juga, ini tindakan yang harus tegas kepada siapapun yang menghalang-halangi penegakan hukum yang sangat mulia ini. Kemudian tentunya kami juga memohon kepada media di dalam konteks penulisan berita tidak.
Kapolres Solok Selatan AKBP Arif Mukti mengungkap motif Kabak Ops AKP Dadang Iskandar menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansyari hingga tewas pada Jumat 22 November 2024. Dalam keterangannya, AKP Dadang diduga tidak senang dengan penangkapan pelaku tambang ilegal Galian C yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Solok Selatan. Dikatakan AKP Dadang menembak AKP Ulil menggunakan senjata api pendek. Akibatnya 2 peluru bersarang di kepala AKP Ulil mengenai pelipis sebelah kanan dan pipi kanan. Sementara itu Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengatakan bahwa korban diduga ditembak dari arah dekat sebanyak dengan ditemukannya bekas luka tembakan sebanyak 2 titik di tubuhnya sehingga meninggal di tempat. Adapun 7 peluru lain dari senjata api pelaku Namun, 7 peluru lain dari senjata api pelaku kini masih ditelusuri pihak kepolisian. Mulanya AKP Ulil Rianto mendapat telepon dari Dadang Iskandar terkait penangkapan terhadap pelaku tambang Galian C yang dilakukan timnya. Saat itu pelaku yang diamankan sedang dalam perjalanan ke Mapolres dan sesampainya di ruang reskrim Polres Solok Selatan, penyidik pun melakukan pemeriksaan. Saat pemeriksaan itu berlangsung, penyidik yang memeriksa pelaku mendengar bunyi tembakan dari luar ruangan dan saat itu melihat Kasat Reskrim tergeletak dengan luka tembakan. Sementara itu, Kabak Ops yang diduga sebagai pelaku penembakan terlihat pergi meninggalkan Mapolres dengan mobil dinas polisi. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa 1 unit mobil merek Toyota Rush berwarna hitam dengan nopol B1215 QH. Kemudian selongsong peluru kaliber 9 mm sebanyak 2 butir yang berasal dari senjata api pendek jenis pistol HS dengan nomor 260139. Selongsong peluru kaliber 9 mm sebanyak 7 butir. Demikian Tribun Timur Hot News kali ini, saksikan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Hasil visum dokter itu 2 kali Di bagian mengenai bagian pelipis dan pipi menembus bagian tengkuk, itu diduga jaraknya dekat. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono membongkar kejahatan Kabak Operasional Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar menembak wajah Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansyari 2 kali hingga meninggal. Irjen Suharyono menyebut hal itu terungkap dari hasil visum dokter bahwa tembakan mengenai pelipis dan pipi menembus tengkuk AKP Ulil. Jenderal Bintang 2 itu bahkan menyebut tembakan dilakukan pelaku AKP Dadang dari jarak dekat ketika AKP Ulil sedang mengambil barang di mobilnya yang terparkir di parkiran Mapolres Solok Selatan. Kasus polisi tembak polisi terjadi di Mapolres Solok Selatan, Sumatera Barat sekitar pukul 00.43 waktu Indonesia Barat pada Jumat 22 November 2024. Usai menembak Ulil, Dadang kabur dan kemudian menyerahkan diri ke Polda Sumatera Barat dan kini masih dalam pemeriksaan. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang bisa kami informasikan pelakunya tunggal, karena ini antara pribadi, tetapi apapun masih dalam pendalaman, kita juga belum menyimpulkan. Pasti kalau namanya pendalaman, pasti akan mengait-ngaitkan dengan peristiwa sebelumnya dan apa yang mungkin terjadi yang sebenarnya. Ya, seperti itu. Tembakan memang benar, ada tembakan. Berapa kali, Pak? Diperkirakan kalau dari hasil visum dokter itu 2 kali. Di bagian mengenai bagian pelipis dan pipi menembus bagian tengkuk, itu diduga jaraknya dekat karena dari secara detail pada malam dini hari tadi, hari Jumat tanggal 22 November 2024 pukul 00.15 itu di saat berada di ruangan identifikasi, di saat akan mengambil handphone di kendaraannya, itu diduga diikuti oleh pelaku ini dan ditembak dengan cara yang sangat tidak manusiawi dan akhirnya juga tewas di tempat. Pelaku menyerahkan diri atau bagaimana, Pak? Awalnya memang kita tidak tahu kalau pelaku akan menyerahkan diri karena jarak antara kejadian tadi malam dengan Padang itu kan tinggalnya kan di kota Padang, itu kan kalau malam ya 3 jam malam.
Tetapi saya mendapat informasi tadi saat kami perintahkan untuk tim bergerak mencari dan menemukan dalam keadaan selamat pastinya, karena waspada, hati-hati karena yang bersangkutan juga membawa senjata. Tapi tadi pagi kurang lebih pukul 03.30 saya dapat informasi dari Pak Waka, dari Pak Dirwasda, dari SPKT, tanpa diduga sebelumnya bahwa seorang perwira yang juga barangkali salah satu kita anggap sebagai tersangka, oknum dari anggota kami, juga pada posisi kontra terhadap penegakan hukum. Ini sesuatu yang tidak kami duga, karena pada awalnya penegakan hukum ini sudah kami apresiasi, bahkan terhadap AKP Ulil ini sudah kami berikan penghargaan, apresiasi. Sudah 2 kali bertemu saya di ruangan maupun di rumah dinas. Di 2 hari kemarin juga bertemu lagi di saat ada rakernis reserse kriminal umum, terutama identifikasi. Saya bertemu lagi dan memberikan apresiasi kepada yang bersangkutan atas prestasi penegakan hukum terhadap tambang, terutama galian C yang ada di Solok Selatan yang diduga ilegal. Di saat penegakan hukum tadi malam ada peristiwa yang seperti saya sampaikan tidak terduga sebelumnya, bahkan mungkin dari anggota penegak hukum sendiri, yaitu AKP Ulil dan kawan-kawan, yaitu salah satu perwira polisi yang jabatannya adalah Kabak Op, itu melakukan perbuatan yang sangat tidak terpuji dan sangat tercela. Memang untuk awal ini sebenarnya kami belum merilis, kecuali menyampaikan duka karena kita sedang prosesi untuk pengantaran jenazah ke Makassar. Sehingga pada awal ini pastinya juga kami sampaikan juga, mengingat media pastinya juga masyarakat membutuhkan informasi yang akurat terkait dengan hal ini. Yang dilakukan oleh oknum ini adalah melakukan tembakan, diduga melakukan tembakan, diduga kuat melakukan tembakan dari jarak dekat terhadap korban, yang akhirnya korban meninggal dunia. Yang tadi malam pukul 12.30 kami menerima informasi dari Kapolres Solok Selatan dan kami langsung memerintahkan hal-hal yang memang harus dilakukan. Mengingat jarak dari Kota Padang sampai ke Solok Selatan tidak kurang dari 3 jam jarak tempuh, sehingga apapun yang kami lakukan adalah upaya bagaimana untuk meredam situasi, bagaimana untuk menolong korban, dan juga mengamankan yang diduga tersangka dan seterusnya. Yang akhirnya dalam waktu 5 menit setelah saya menerima berita, korban dinyatakan sudah meninggal dunia. Dan akhirnya dalam waktu kurun tidak terlalu lama, oknum tersangka ini juga menyerahkan diri ke Polda dengan upaya-upaya tertentu, dan sampai saat ini secara intensif sedang kita dalami apa yang menjadi motifnya. Kita belum bisa melaporkan, menginformasikan secara utuh, kecuali nanti sudah kita kumpulkan keterangan saksi maupun dari yang diduga tersangka. Pastinya tindakannya tegas. Dalam minggu ini kami upayakan sudah ada proses PTDH. Dalam minggu ini setidak-tidaknya sampai 7 hari ke depan saya sudah melaporkan ke pimpinan Polri dan juga dari pusat juga. Ini tindakan yang harus tegas kepada siapapun yang menghalang-halangi penegakan hukum yang sangat mulia ini. Kemudian tentunya kami juga memohon kepada media di dalam konteks penulisan berita tidak. Kapolres Solok Selatan AKBP Arif Mukti mengungkap motif Kabak Ops AKP Dadang Iskandar menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansyari hingga tewas pada Jumat 22 November 2024. Dalam keterangannya, AKP Dadang diduga tidak senang dengan penangkapan pelaku tambang ilegal galian C yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Solok Selatan. Dikatakan AKP Dadang menembak AKP Ulil menggunakan senjata api pendek. Akibatnya 2 peluru bersarang di kepala AKP Ulil mengenai pelipis sebelah kanan dan pipi kanan. Sementara itu Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengatakan bahwa korban diduga ditembak dari arah dekat sebanyak dengan ditemukannya bekas luka tembakan
sebanyak 2 titik di tubuhnya sehingga meninggal di tempat. Adapun 7 peluru lain dari senjata api pelaku kini masih ditelusuri pihak kepolisian. Mulanya AKP Ulil Rianto mendapat telepon dari Dadang Iskandar terkait penangkapan terhadap pelaku tambang galian C yang dilakukan timnya. Saat itu pelaku yang diamankan sedang dalam perjalanan ke Mapolres dan sesampainya di ruang reskrim Polres Solok Selatan, penyidik pun melakukan pemeriksaan. Saat pemeriksaan itu berlangsung, penyidik yang memeriksa pelaku mendengar bunyi tembakan dari luar ruangan dan saat itu melihat kasat reskrim tergeletak dengan luka tembakan. Sementara itu, Kabak Ops yang diduga sebagai pelaku penembakan terlihat pergi meninggalkan Mapolres dengan mobil dinas polisi. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa 1 unit mobil merek Toyota Rush berwarna hitam dengan nopol B1215 QH. Kemudian selongsong peluru kaliber 9 mm sebanyak 2 butir yang berasal dari senjata api pendek jenis pistol HS dengan nomor 260139. Selongsong peluru kaliber 9 mm sebanyak 7 butir. Demikian Tribun Timur Hot News kali ini, saksikan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Hasil visum dokter itu 2 kali Di bagian mana? mengenai bagian pelipis dan pipi menembus bagian tengkuk, itu diduga jaraknya dekat. Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Suharyono membongkar kejahatan Kabak Operasional Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar menembak wajah Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Anshari 2 kali hingga meninggal. Irjen Suharyono menyebut hal itu terungkap dari hasil visum dokter bahwa tembakan mengenai pelipis dan pipi menembus tengkuk AKP Ulil. Jenderal Bintang 2 itu bahkan menyebut tembakan dilakukan pelaku AKP Dadang dari jarak dekat ketika AKP Ulil sedang mengambil barang di mobilnya yang terparkir di parkiran Mapolres Solok Selatan. Kasus polisi tembak polisi terjadi di Mapolres Solok Selatan, Sumatera Barat sekitar pukul 00.43 waktu Indonesia Barat pada Jumat 22 November 2024. Usai menembak Ulil, Dadang kabur dan kemudian menyerahkan diri ke Polda Sumatera Barat dan kini masih dalam pemeriksaan. Ikuti terus berita aktual lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang bisa kami informasikan pelakunya tunggal, karena ini antara pribadi, tetapi apapun masih dalam pendalaman, kita juga belum menyimpulkan. Pasti kalau namanya pendalaman, pasti akan mengait-ngaitkan dengan peristiwa sebelumnya dan apa yang mungkin terjadi yang sebenarnya. Ya, seperti itu. Tembakan memang benar ada tembakan. Berapa kali, Pak? Diperkirakan kalau dari hasil visum dokter itu 2 kali. Di bagian mana? Mengenai bagian pelipis dan pipi menembus bagian tengkuk, itu diduga jaraknya dekat karena dari secara detail pada malam dini hari tadi, hari Jumat tanggal 22 November 2024 pukul 00.15 itu di saat berada di ruangan identifikasi, di saat akan mengambil handphone di kendaraannya, itu diduga diikuti oleh pelaku ini dan ditembak dengan cara yang sangat tidak manusiawi dan akhirnya juga tewas di tempat. Pelaku menyerahkan diri atau bagaimana, Pak? Awalnya memang kita tidak tahu kalau pelaku akan menyerahkan diri karena jarak antara kejadian tadi malam dengan Padang itu kan tinggalnya kan di kota Padang, itu kan kalau malam ya 3 jam malam. Tetapi saya mendapat informasi tadi saat kami perintahkan untuk tim bergerak mencari dan menemukan dalam keadaan selamat pastinya, karena waspada, hati-hati karena yang bersangkutan juga membawa senjata. Tapi tadi pagi kurang lebih pukul 03.30 saya dapat informasi dari Pak Waka, dari Pak Dirwasda, dari SPKT tanpa diduga sebelumnya bahwa seorang perwira yang juga barangkali salah satu kita anggap sebagai tersangka, oknum dari anggota kami juga pada posisi kontra terhadap penegakan hukum. Ini sesuatu yang tidak kami duga, karena pada awalnya penegakan hukum ini sudah kami apresiasi, bahkan terhadap AKP Ulil ini sudah kami berikan penghargaan
apresiasi. Sudah 2 kali bertemu saya di ruangan maupun di rumah dinas. Di 2 hari kemarin juga bertemu lagi di saat ada rakernis reserse kriminal umum, terutama identifikasi. Saya bertemu lagi dan memberikan apresiasi kepada yang bersangkutan atas prestasi penegakan hukum terhadap tambang, terutama galian C yang ada di Solok Selatan yang diduga ilegal. Di saat penegakan hukum tadi malam ada peristiwa yang seperti saya sampaikan tidak terduga sebelumnya. Bahkan mungkin dari anggota penegak hukum sendiri, yaitu AKP Ulil dan kawan-kawan. Yaitu salah satu perwira polisi yang jabatannya adalah Kabak Op, itu melakukan perbuatan yang sangat tidak terpuji dan sangat tercela. Memang untuk awal ini sebenarnya kami belum merilis, kecuali menyampaikan duka karena kita sedang prosesi untuk pengantaran jenazah ke Makassar. Sehingga pada awal ini pastinya juga kami sampaikan juga, mengingat media pastinya juga masyarakat membutuhkan informasi yang akurat terkait dengan hal ini. Yang dilakukan oleh oknum ini adalah melakukan tembakan, diduga melakukan tembakan, diduga kuat melakukan tembakan dari jarak dekat terhadap korban, yang akhirnya korban meninggal dunia. Yang tadi malam pukul 12.30 kami menerima informasi dari Kapolres Solok Selatan dan kami langsung memerintahkan hal-hal yang memang harus dilakukan. Mengingat jarak dari Kota Padang sampai ke Solok Selatan tidak kurang dari 3 jam jarak tempuh, sehingga apapun yang kami lakukan adalah upaya bagaimana untuk meredam situasi, bagaimana untuk menolong korban dan juga mengamankan yang diduga tersangka dan seterusnya. Yang akhirnya dalam waktu 5 menit setelah saya menerima berita, korban dinyatakan sudah meninggal dunia. Dan akhirnya di dalam waktu kurun tidak terlalu lama, oknum tersangka ini juga menyerahkan diri ke Polda dengan upaya-upaya tertentu, dan sampai saat ini sedang secara intensif sedang kita dalami apa yang menjadi motifnya. Kita belum bisa melaporkan, menginformasikan secara utuh, kecuali nanti sudah kita kumpulkan keterangan saksi maupun dari yang diduga tersangka. Pastinya tindakannya tegas. Dalam minggu ini kami upayakan sudah ada proses PTDH. Dalam minggu ini setidak-tidaknya sampai 7 hari ke depan saya sudah melaporkan ke pimpinan Polri dan juga dari pusat juga, ini tindakan yang harus tegas kepada siapapun yang menghalang-halangi penegakan hukum yang sangat mulia ini. Kemudian tentunya kami juga memohon kepada media di dalam konteks penulisan berita tidak. Kapolres Solok Selatan AKBP Arif Mukti mengungkap motif Kabak Ops AKP Dadang Iskandar menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansyari hingga tewas pada Jumat 22 November 2024. Dalam keterangannya, AKP Dadang diduga tidak senang dengan penangkapan pelaku tambang ilegal galian C yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Solok Selatan. Dikatakan AKP Dadang menembak AKP Ulil menggunakan senjata api pendek. Akibatnya 2 peluru bersarang di kepala AKP Ulil mengenai pelipis sebelah kanan dan pipi kanan. Sementara itu Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengatakan bahwa korban diduga ditembak dari arah dekat sebanyak dengan ditemukannya bekas luka tembakan sebanyak 2 titik di tubuhnya sehingga meninggal di tempat. Adapun 7 peluru lain dari senjata api pelaku Namun, 7 peluru lain dari senjata api pelaku kini masih ditelusuri pihak kepolisian. Mulanya AKP Ulil Rianto mendapat telepon dari Dadang Iskandar terkait penangkapan terhadap pelaku tambang galian C yang dilakukan timnya. Saat itu pelaku yang diamankan sedang dalam perjalanan ke Mapolres dan sesampainya di ruang reskrim Polres Solok Selatan, penyidik pun melakukan pemeriksaan. Saat pemeriksaan itu berlangsung, penyidik yang memeriksa pelaku mendengar bunyi tembakan dari luar ruangan dan saat itu melihat Kasat Reskrim tergeletak dengan luka tembakan. Sementara itu, Kabak Ops yang diduga sebagai pelaku penembakan terlihat pergi meninggalkan Mapolres dengan mobil dinas polisi.
Polisi turut mengamankan barang bukti berupa 1 unit mobil merek Toyota Rush berwarna hitam dengan nopol B1215 QH. Kemudian selongsong peluru kaliber 9 mm sebanyak 2 butir yang berasal dari senjata api pendek jenis pistol HS dengan nomor 260139. Selongsong peluru kaliber 9 mm sebanyak 7 butir. Demikian Tribun Timur Hot News kali ini, saksikan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Hasil visum dokter itu 2 kali Di bagian mana? mengenai bagian pelipis dan pipi menembus bagian tengkuk, itu diduga jaraknya dekat. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono membongkar kejahatan kabak operasional Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar menembak wajah Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Anshari 2 kali hingga meninggal. Irjen Suharyono menyebut hal itu terungkap dari hasil visum dokter bahwa tembakan mengenai pelipis dan pipi menembus tengkuk AKP Ulil. Jenderal Bintang 2 itu bahkan menyebut tembakan dilakukan pelaku AKP Dadang dari jarak dekat ketika AKP Ulil sedang mengambil barang di mobilnya yang terparkir di parkiran Mapolres Solok Selatan. Kasus polisi tembak polisi terjadi di Mapolres Solok Selatan, Sumatera Barat sekitar pukul 00.43 waktu Indonesia Barat pada Jumat 22 November 2024. Usai menembak Ulil, Dadang kabur dan kemudian menyerahkan diri ke Polda Sumatera Barat dan kini masih dalam pemeriksaan. Ikuti terus berita aktual lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang bisa kami informasikan pelakunya tunggal, karena ini antara pribadi, tetapi apapun masih dalam pendalaman, kita juga belum menyimpulkan. Pasti kalau namanya pendalaman, pasti akan mengait-ngaitkan dengan peristiwa sebelumnya dan apa yang mungkin terjadi yang sebenarnya. Ya, seperti itu. Tembakan memang benar, ada tembakan. Berapa kali, Pak? Diperkirakan kalau dari hasil visum dokter itu 2 kali. Di bagian mana? Mengenai bagian pelipis dan pipi menembus bagian tengkuk, itu diduga jaraknya dekat karena dari secara detail pada malam dini hari tadi, hari Jumat tanggal 22 November 2024 pukul 00.15 itu di saat berada di ruangan identifikasi, di saat akan mengambil handphone di kendaraannya, itu diduga diikuti oleh pelaku ini dan ditembak dengan cara yang sangat tidak manusiawi dan akhirnya juga tewas di tempat. Pelaku menyerahkan diri atau bagaimana, Pak? Awalnya memang kita tidak tahu kalau pelaku akan menyerahkan diri karena jarak antara kejadian tadi malam dengan Padang itu kan tinggalnya kan di kota Padang, itu kan kalau malam ya 3 jam malam. Tetapi saya mendapat informasi tadi saat kami perintahkan untuk tim bergerak mencari dan menemukan dalam keadaan selamat pastinya, karena waspada, hati-hati karena yang bersangkutan juga membawa senjata. Tapi tadi pagi kurang lebih pukul 03.30 saya dapat informasi dari Pak Waka, dari Pak Dirwasda, dari SPKT, tanpa diduga sebelumnya bahwa seorang perwira yang juga barangkali salah satu kita anggap sebagai tersangka, oknum dari anggota kami, juga pada posisi kontra terhadap penegakan hukum. Ini sesuatu yang tidak kami duga, karena pada awalnya penegakan hukum ini sudah kami apresiasi, bahkan terhadap AKP Ulil ini sudah kami berikan penghargaan, apresiasi. Sudah 2 kali bertemu saya di ruangan maupun di rumah dinas. Di 2 hari kemarin juga bertemu lagi di saat ada rakernis reserse kriminal umum, terutama identifikasi. Saya bertemu lagi dan memberikan apresiasi kepada yang bersangkutan atas prestasi penegakan hukum terhadap tambang, terutama galian C yang ada di Solok Selatan yang diduga ilegal. Di saat penegakan hukum tadi malam ada peristiwa yang seperti saya sampaikan tidak terduga sebelumnya, bahkan mungkin dari anggota penegak hukum sendiri, yaitu AKP Ulil dan kawan-kawan, yaitu salah satu perwira polisi yang jabatannya adalah Kabak Op, itu melakukan
perbuatan yang sangat tidak terpuji dan sangat tercela. Memang untuk awal ini sebenarnya kami belum merilis, kecuali menyampaikan duka karena kita sedang prosesi untuk pengantaran jenazah ke Makassar. Sehingga pada awal ini pastinya juga kami sampaikan juga, mengingat media pastinya juga masyarakat membutuhkan informasi yang akurat terkait dengan hal ini. Yang dilakukan oleh oknum ini adalah melakukan tembakan. Diduga melakukan tembakan, diduga kuat melakukan tembakan dari jarak dekat terhadap korban, yang akhirnya korban meninggal dunia. Yang tadi malam pukul 12.30 kami menerima informasi dari Kapolres Solok Selatan dan kami langsung memerintahkan hal-hal yang memang harus dilakukan. Mengingat jarak dari Kota Padang sampai ke Solok Selatan tidak kurang dari 3 jam jarak tempuh, sehingga apapun yang kami lakukan adalah upaya bagaimana untuk meredam situasi, bagaimana untuk menolong korban, dan juga mengamankan yang diduga tersangka dan seterusnya. Yang akhirnya dalam waktu 5 menit setelah saya menerima berita, korban dinyatakan sudah meninggal dunia. Dan akhirnya dalam waktu kurun tidak terlalu lama, oknum tersangka ini juga menyerahkan diri ke Polda dengan upaya-upaya tertentu, dan sampai saat ini secara intensif sedang kita dalami apa yang menjadi motifnya. Kita belum bisa melaporkan, menginformasikan secara utuh, kecuali nanti sudah kita kumpulkan keterangan saksi maupun dari yang diduga tersangka. Pastinya tindakannya tegas. Dalam minggu ini kami upayakan sudah ada proses PTDH. Dalam minggu ini setidak-tidaknya sampai 7 hari ke depan saya sudah melaporkan ke pimpinan Polri, dan juga dari pusat juga ini tindakan yang harus tegas kepada siapapun yang menghalang-halangi penegakan hukum yang sangat mulia ini. Kemudian tentunya kami juga memohon kepada media di dalam konteks penulisan berita tidak. Kapolres Solok Selatan AKBP Arif Mukti mengungkap motif Kabak Ops AKP Dadang Iskandar menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansyari hingga tewas pada Jumat 22 November 2024. Dalam keterangannya, AKP Dadang diduga tidak senang dengan penangkapan pelaku tambang ilegal Galian C yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Solok Selatan. Dikatakan AKP Dadang menembak AKP Ulil menggunakan senjata api pendek. Akibatnya 2 peluru bersarang di kepala AKP Ulil mengenai pelipis sebelah kanan dan pipi kanan. Sementara itu Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengatakan bahwa korban diduga ditembak dari arah dekat sebanyak dengan ditemukannya bekas luka tembakan sebanyak 2 titik di tubuhnya sehingga meninggal di tempat. Adapun 7 peluru lain dari senjata api pelaku Namun, 7 peluru lain dari senjata api pelaku kini masih ditelusuri pihak kepolisian. Mulanya AKP Ulil Rianto mendapat telepon dari Dadang Iskandar terkait penangkapan terhadap pelaku tambang Galian C yang dilakukan timnya. Saat itu pelaku yang diamankan sedang dalam perjalanan ke Mapolres dan sesampainya di ruang reskrim Polres Solok Selatan, penyidik pun melakukan pemeriksaan. Saat pemeriksaan itu berlangsung, penyidik yang memeriksa pelaku mendengar bunyi tembakan dari luar ruangan dan saat itu melihat Kasat Reskrim tergeletak dengan luka tembakan. Sementara itu, Kabak Ops yang diduga sebagai pelaku penembakan terlihat pergi meninggalkan Mapolres dengan mobil dinas polisi. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa 1 unit mobil merek Toyota Rush berwarna hitam dengan nopol B1215 QH. Kemudian selongsong peluru kaliber 9 mm sebanyak 2 butir yang berasal dari senjata api pendek jenis pistol HS dengan nomor 260139. Selongsong peluru kaliber 9 mm sebanyak 7 butir. Demikian Tribun Timur Hot News kali ini, saksikan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Hasil visum dokter itu 2 kali Di bagian mengenai bagian pelipis dan pipi menembus bagian tengkuk, itu diduga jaraknya dekat.
Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Suharyono membongkar kejahatan kabak operasional Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar menembak wajah Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Anshari 2 kali hingga meninggal. Irjen Suharyono menyebut hal itu terungkap dari hasil visum dokter bahwa tembakan mengenai pelipis dan pipih menembus tengkuk AKP Ulil. Jenderal Bintang 2 itu bahkan menyebut tembakan dilakukan pelaku AKP Dadang dari jarak dekat ketika AKP Ulil sedang mengambil barang di mobilnya yang terparkir di parkiran Mapolres Solok Selatan. Kasus polisi tembak polisi terjadi di Mapolres Solok Selatan, Sumatera Barat sekitar pukul 00.43 waktu Indonesia Barat pada Jumat 22 November 2024. Usai menembak Ulil, Dadang kabur dan kemudian menyerahkan diri ke Polda Sumatera Barat dan kini masih dalam pemeriksaan. Ikuti terus berita aktual lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang bisa kami informasikan pelakunya tunggal, karena ini antara pribadi, tetapi apapun masih dalam pendalaman, kita juga belum menyimpulkan. Pasti kalau namanya pendalaman, pasti akan mengait-ngaitkan dengan peristiwa sebelumnya dan apa yang mungkin terjadi yang sebenarnya. Ya, seperti itu. Tembakan memang benar, ada tembakan. Berapa kali, Pak? Diperkirakan kalau dari hasil visum dokter itu 2 kali. Di bagian mana? Mengenai bagian pelipis dan pipi menembus bagian tengkuk, itu diduga jaraknya dekat karena dari secara detail pada malam dini hari tadi, hari Jumat tanggal 22 November 2024 pukul 00.15 itu di saat berada di ruangan identifikasi, di saat akan mengambil handphone di kendaraannya, itu diduga diikuti oleh pelaku ini dan ditembak dengan cara yang sangat tidak manusiawi dan akhirnya juga tewas di tempat. Pelaku menyerahkan diri atau bagaimana, Pak? Awalnya memang kita tidak tahu kalau pelaku akan menyerahkan diri karena jarak antara kejadian tadi malam dengan Padang itu kan tinggalnya kan di kota Padang, itu kan kalau malam ya 3 jam malam. Tetapi saya mendapat informasi tadi saat kami perintahkan untuk tim bergerak mencari dan menemukan dengan dalam keadaan selamat pastinya, karena waspada, hati-hati karena yang bersangkutan juga membawa senjata. Tapi tadi pagi kurang lebih pukul 03.30 saya dapat informasi dari Pak Waka, dari Pak Dirwasda, dari SPKT tanpa diduga sebelumnya bahwa seorang perwira yang juga barangkali salah satu kita anggap sebagai tersangka, oknum dari anggota kami juga pada posisi kontra terhadap penegakan hukum. Ini sesuatu yang tidak kami duga, karena pada awalnya penegakan hukum ini sudah kami apresiasi, bahkan terhadap AKP Ulil ini sudah kami berikan penghargaan, apresiasi. Sudah 2 kali bertemu saya di ruangan maupun di rumah dinas. Di 2 hari kemarin juga bertemu lagi di saat ada rakernis reserse kriminal umum, terutama identifikasi. Saya bertemu lagi dan memberikan apresiasi kepada yang bersangkutan atas prestasi penegakan hukum terhadap tambang, terutama galian C yang ada di Solok Selatan yang diduga ilegal. Di saat penegakan hukum tadi malam ada peristiwa yang seperti saya sampaikan tidak terduga sebelumnya, bahkan mungkin dari anggota penegak hukum sendiri, yaitu AKP Ulil dan kawan-kawan, yaitu salah satu perwira polisi yang jabatannya adalah Kabak Op, itu melakukan perbuatan yang sangat tidak terpuji dan sangat tercela. Memang untuk awal ini sebenarnya kami belum merilis, kecuali menyampaikan duka karena kita sedang prosesi untuk pengantaran jenazah ke Makassar. Sehingga pada awal ini pastinya juga kami sampaikan juga, mengingat media pastinya juga masyarakat membutuhkan informasi yang akurat terkait dengan hal ini. Yang dilakukan oleh oknum ini adalah melakukan tembakan, diduga melakukan tembakan, diduga kuat melakukan tembakan dari jarak dekat terhadap korban, yang akhirnya korban meninggal dunia. Yang tadi malam pukul 12.30
kami menerima informasi dari Kapolres Solok Selatan dan kami langsung memerintahkan hal-hal yang memang harus dilakukan. Mengingat jarak dari Kota Padang sampai ke Solok Selatan tidak kurang dari 3 jam jarak tempuh, sehingga apapun yang kami lakukan adalah upaya bagaimana untuk meredam situasi, bagaimana untuk menolong korban, dan juga mengamankan yang diduga tersangka dan seterusnya. Yang akhirnya dalam waktu 5 menit setelah saya menerima berita, korban dinyatakan sudah meninggal dunia. Dan akhirnya dalam waktu kurun tidak terlalu lama, oknum tersangka ini juga menyerahkan diri ke Polda dengan upaya-upaya tertentu, dan sampai saat ini secara intensif sedang kita dalami apa yang menjadi motifnya. Kita belum bisa melaporkan, menginformasikan secara utuh, kecuali nanti sudah kita kumpulkan keterangan saksi maupun dari yang diduga tersangka. Pastinya tindakannya tegas. Dalam minggu ini kami upayakan sudah ada proses PTDH. Dalam minggu ini setidak-tidaknya sampai 7 hari ke depan saya sudah melaporkan ke pimpinan Polri dan juga dari pusat juga. Ini tindakan yang harus tegas kepada siapapun yang menghalang-halangi penegakan hukum yang sangat mulia ini. Kemudian tentunya kami juga memohon kepada media di dalam konteks penulisan berita tidak. Kapolres Solok Selatan AKBP Arif Mukti mengungkap motif Kabak Ops AKP Dadang Iskandar menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansyari hingga tewas pada Jumat 22 November 2024. Dalam keterangannya, AKP Dadang diduga tidak senang dengan penangkapan pelaku tambang ilegal Galian C yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Solok Selatan. Dikatakan AKP Dadang menembak AKP Ulil menggunakan senjata api pendek. Akibatnya 2 peluru bersarang di kepala AKP Ulil mengenai pelipis sebelah kanan dan pipi kanan. Sementara itu Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengatakan bahwa korban diduga ditembak dari arah dekat sebanyak dengan ditemukannya bekas luka tembakan sebanyak 2 titik di tubuhnya sehingga meninggal di tempat. Adapun 7 peluru lain dari senjata api pelaku Namun, 7 peluru lain dari senjata api pelaku kini masih ditelusuri pihak kepolisian. Mulanya AKP Ulil Rianto mendapat telepon dari Dadang Iskandar terkait penangkapan terhadap pelaku tambang Galian C yang dilakukan timnya. Saat itu pelaku yang diamankan sedang dalam perjalanan ke Mapolres dan sesampainya di ruang reskrim Polres Solok Selatan, penyidik pun melakukan pemeriksaan. Saat pemeriksaan itu berlangsung, penyidik yang memeriksa pelaku mendengar bunyi tembakan dari luar ruangan dan saat itu melihat Kasat Reskrim tergeletak dengan luka tembakan. Sementara itu, Kabak Ops yang diduga sebagai pelaku penembakan terlihat pergi meninggalkan Mapolres dengan mobil dinas polisi. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa 1 unit mobil merek Toyota Rush berwarna hitam dengan nopol B1215 QH. Kemudian selongsong peluru kaliber 9 mm sebanyak 2 butir yang berasal dari senjata api pendek jenis pistol HS dengan nomor 260139. Selongsong peluru kaliber 9 mm sebanyak 7 butir. Demikian Tribun Timur Hot News kali ini, saksikan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Hasil visum dokter itu 2 kali Di bagian apa? mengenai bagian pelipis dan pipi menembus bagian tengkuk, itu diduga jaraknya dekat. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono membongkar kejahatan Kabak Operasional Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar menembak wajah Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansyari 2 kali hingga meninggal. Irjen Suharyono menyebut hal itu terungkap dari hasil visum dokter bahwa tembakan mengenai pelipis dan pipi menembus tengkuk AKP Ulil. Jenderal Bintang 2 itu bahkan menyebut tembakan dilakukan pelaku AKP Dadang dari jarak dekat ketika AKP Ulil sedang mengambil barang di mobilnya yang terparkir di parkiran Mapolres Solok Selatan.
Kasus polisi tembak polisi terjadi di Mapolres Solok Selatan, Sumatera Barat sekitar pukul 00.43 waktu Indonesia Barat pada Jumat 22 November 2024. Usai menembak Ulil, Dadang kabur dan kemudian menyerahkan diri ke Polda Sumatera Barat dan kini masih dalam pemeriksaan. Ikuti terus berita aktual lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang bisa kami informasikan pelakunya tunggal, karena ini antara pribadi, tetapi apapun masih dalam pendalaman, kita juga belum menyimpulkan. Pasti kalau namanya pendalaman, pasti akan mengait-ngaitkan dengan peristiwa sebelumnya dan apa yang mungkin terjadi yang sebenarnya. Ya, seperti itu. Tembakan memang benar, ada tembakan. Berapa kali, Pak? Diperkirakan kalau dari hasil visum dokter itu 2 kali Di bagian mana? mengenai bagian pelipis dan pipi, menembus bagian tengkuk. Itu diduga jaraknya dekat karena dari secara detail pada malam dini hari tadi, hari Jumat tanggal 22 November 2024 pukul 00.15 itu di saat berada di ruangan identifikasi, di saat akan mengambil handphone di kendaraannya, itu diduga diikuti oleh pelaku ini dan ditembak dengan cara yang sangat tidak manusiawi dan akhirnya juga tewas di tempat. Pelaku menyerahkan diri atau bagaimana, Pak? Awalnya memang kita tidak tahu kalau pelaku akan menyerahkan diri karena jarak antara kejadian tadi malam dengan Padang itu kan tinggalnya kan di kota Padang, itu kan kalau malam ya 3 jam malam. Tetapi saya mendapat informasi tadi saat kami perintahkan untuk tim bergerak mencari dan menemukan dengan dalam keadaan selamat pastinya, karena waspada, hati-hati karena yang bersangkutan juga membawa senjata. Tapi tadi pagi kurang lebih pukul 03.30 saya dapat informasi dari Pak Waka, dari Pak Dirwasda, dari SPKT tanpa diduga sebelumnya bahwa seorang perwira yang juga barangkali salah satu kita anggap sebagai tersangka, oknum dari anggota kami juga pada posisi kontra terhadap penegakan hukum. Ini sesuatu yang tidak kami duga, karena pada awalnya penegakan hukum ini sudah kami apresiasi, bahkan terhadap AKP Ulil ini sudah kami berikan penghargaan, apresiasi. Sudah 2 kali bertemu saya di ruangan maupun di rumah dinas. Di 2 hari kemarin juga bertemu lagi di saat ada rakernis reserse kriminal umum, terutama identifikasi. Saya bertemu lagi dan memberikan apresiasi kepada yang bersangkutan atas prestasi penegakan hukum terhadap tambang, terutama galian C yang ada di Solok Selatan yang diduga ilegal. Di saat penegakan hukum tadi malam ada peristiwa yang seperti saya sampaikan tidak terduga sebelumnya. Bahkan mungkin dari anggota penegak hukum sendiri, yaitu AKP Ulil dan kawan-kawan. Yaitu salah satu perwira polisi yang jabatannya adalah Kabak Op, itu melakukan perbuatan yang sangat tidak terpuji dan sangat tercela. Memang untuk awal ini sebenarnya kami belum merilis, kecuali menyampaikan duka karena kita sedang prosesi untuk pengantaran jenazah ke Makassar. Sehingga pada awal ini pastinya juga kami sampaikan juga, mengingat media pastinya juga masyarakat membutuhkan informasi yang akurat terkait dengan hal ini. Yang dilakukan oleh oknum ini adalah melakukan tembakan, diduga melakukan tembakan, diduga kuat melakukan tembakan dari jarak dekat terhadap korban, yang akhirnya korban meninggal dunia. Yang tadi malam pukul 12.30 kami menerima informasi dari Kapolres Solok Selatan dan kami langsung memerintahkan hal-hal yang memang harus dilakukan. Mengingat jarak dari Kota Padang sampai ke Solok Selatan tidak kurang dari 3 jam jarak tempuh, sehingga apapun yang kami lakukan adalah upaya bagaimana untuk meredam situasi, bagaimana untuk menolong korban dan juga mengamankan yang diduga tersangka dan seterusnya. Yang akhirnya dalam waktu 5 menit setelah saya menerima berita, korban dinyatakan sudah meninggal dunia. Dan akhirnya
dalam waktu kurun tidak terlalu lama, oknum tersangka ini juga menyerahkan diri ke Polda dengan upaya-upaya tertentu, dan sampai saat ini secara intensif sedang kita dalami apa yang menjadi motifnya. Kita belum bisa melaporkan, menginformasikan secara utuh, kecuali nanti sudah kita kumpulkan keterangan saksi maupun dari yang diduga tersangka. Pastinya tindakannya tegas. Dalam minggu ini kami upayakan sudah ada proses PTDH. Dalam minggu ini setidak-tidaknya sampai 7 hari ke depan saya sudah melaporkan ke pimpinan Polri dan juga dari pusat juga, ini tindakan yang harus tegas kepada siapapun yang menghalang-halangi penegakan hukum yang sangat mulia ini. Kemudian tentunya kami juga memohon kepada media di dalam konteks penulisan berita tidak. Kapolres Solok Selatan AKBP Arif Mukti mengungkap motif Kabak Ops AKP Dadang Iskandar menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansyari hingga tewas pada Jumat 22 November 2024. Dalam keterangannya, AKP Dadang diduga tidak senang dengan penangkapan pelaku tambang ilegal Galian C yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Solok Selatan. Dikatakan AKP Dadang menembak AKP Ulil menggunakan senjata api pendek. Akibatnya 2 peluru bersarang di kepala AKP Ulil mengenai pelipis sebelah kanan dan pipi kanan. Sementara itu Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengatakan bahwa korban diduga ditembak dari arah dekat sebanyak dengan ditemukannya bekas luka tembakan sebanyak 2 titik di tubuhnya sehingga meninggal di tempat. Adapun 7 peluru lain dari senjata api pelaku Namun, 7 peluru lain dari senjata api pelaku kini masih ditelusuri pihak kepolisian. Mulanya AKP Ulil Rianto mendapat telepon dari Dadang Iskandar terkait penangkapan terhadap pelaku tambang Galian C yang dilakukan timnya. Saat itu pelaku yang diamankan sedang dalam perjalanan ke Mapolres dan sesampainya di ruang reskrim Polres Solok Selatan, penyidik pun melakukan pemeriksaan. Saat pemeriksaan itu berlangsung, penyidik yang memeriksa pelaku mendengar bunyi tembakan dari luar ruangan dan saat itu melihat Kasat Reskrim tergeletak dengan luka tembakan. Sementara itu, Kabak Ops yang diduga sebagai pelaku penembakan terlihat pergi meninggalkan Mapolres dengan mobil dinas polisi. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa 1 unit mobil merek Toyota Rush berwarna hitam dengan nopol B1215 QH. Kemudian selongsong peluru kaliber 9 mm sebanyak 2 butir yang berasal dari senjata api pendek jenis pistol HS dengan nomor 260139. Selongsong peluru kaliber 9 mm sebanyak 7 butir. Demikian Tribun Timur Hot News kali ini, saksikan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Hasil visum dokter itu 2 kali Di bagian apa? mengenai bagian pelipis dan pipi menembus bagian tengkuk, itu diduga jaraknya dekat. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono membongkar kejahatan Kabak Operasional Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar menembak wajah Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansyari 2 kali hingga meninggal. Irjen Suharyono menyebut hal itu terungkap dari hasil visum dokter bahwa tembakan mengenai pelipis dan pipi menembus tengkuk AKP Ulil. Jenderal Bintang 2 itu bahkan menyebut tembakan dilakukan pelaku AKP Dadang dari jarak dekat ketika AKP Ulil sedang mengambil barang di mobilnya yang terparkir di parkiran Mapolres Solok Selatan. Kasus polisi tembak polisi terjadi di Mapolres Solok Selatan, Sumatera Barat sekitar pukul 00.43 waktu Indonesia Barat pada Jumat 22 November 2024. Usai menembak Ulil, Dadang kabur dan kemudian menyerahkan diri ke Polda Sumatera Barat dan kini masih dalam pemeriksaan. Ikuti terus berita aktual lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang bisa kami informasikan pelakunya tunggal, karena ini antara pribadi, tetapi apapun masih dalam pendalaman, kita juga belum menyimpulkan. Pasti kalau namanya pendalaman, pasti akan mengait-ngaitkan dengan peristiwa sebelumnya dan apa yang mungkin terjadi yang sebenarnya. Ya, seperti itu. Tembakan memang benar ada tembakan. Berapa kali, Pak?
diperkirakan kalau dari hasil visum dokter itu 2 kali Di bagian mana, Pak? mengenai bagian pelipis dan pipi menembus bagian tengkuk, itu diduga jaraknya dekat karena dari secara detail pada malam dini hari tadi, hari Jumat tanggal 22 November 2024 pukul 00.15 itu di saat berada di ruangan identifikasi, di saat akan mengambil handphone di kendaraannya, itu diduga diikuti oleh pelaku ini dan ditembak dengan cara yang sangat tidak manusiawi dan akhirnya juga tewas di tempat. Pelaku menyerahkan diri atau bagaimana, Pak? Awalnya memang kita tidak tahu kalau pelaku akan menyerahkan diri karena jarak antara kejadian tadi malam dengan Padang itu kan tinggalnya kan di kota Padang, itu kan kalau malam ya 3 jam malam. Tetapi saya mendapat informasi tadi saat kami perintahkan untuk tim bergerak mencari dan menemukan dalam keadaan selamat pastinya, karena waspada, hati-hati karena yang bersangkutan juga membawa senjata. Tapi tadi pagi kurang lebih pukul 03.30 saya dapat informasi dari Pak Waka, dari Pak Dirwasda, dari SPKT, tanpa diduga sebelumnya bahwa seorang perwira yang juga barangkali salah satu kita anggap sebagai tersangka, oknum dari anggota kami, juga pada posisi kontra terhadap penegakan hukum. Ini sesuatu yang tidak kami duga, karena pada awalnya penegakan hukum ini sudah kami apresiasi, bahkan terhadap AKP Ulil ini sudah kami berikan penghargaan, apresiasi. Sudah 2 kali bertemu saya di ruangan maupun di rumah dinas. Di 2 hari kemarin juga bertemu lagi di saat ada rakernis reserse kriminal umum, terutama identifikasi. Saya bertemu lagi dan memberikan apresiasi kepada yang bersangkutan atas prestasi penegakan hukum terhadap tambang, terutama galian C yang ada di Solok Selatan yang diduga ilegal. Di saat penegakan hukum tadi malam ada peristiwa yang seperti saya sampaikan tidak terduga sebelumnya, bahkan mungkin dari anggota penegak hukum sendiri, yaitu AKP Ulil dan kawan-kawan, yaitu salah satu perwira polisi yang jabatannya adalah Kabak Op, itu melakukan perbuatan yang sangat tidak terpuji dan sangat tercela. Memang untuk awal ini sebenarnya kami belum merilis, kecuali menyampaikan duka karena kita sedang prosesi untuk pengantaran jenazah ke Makassar. Sehingga pada awal ini pastinya juga kami sampaikan juga, mengingat media pastinya juga masyarakat membutuhkan informasi yang akurat terkait dengan hal ini. Yang dilakukan oleh oknum ini adalah melakukan tembakan, diduga melakukan tembakan, diduga kuat melakukan tembakan dari jarak dekat terhadap korban, yang akhirnya korban meninggal dunia. Yang tadi malam pukul 12.30 kami menerima informasi dari Kapolres Solok Selatan dan kami langsung memerintahkan hal-hal yang memang harus dilakukan. Mengingat jarak dari Kota Padang sampai ke Solok Selatan tidak kurang dari 3 jam jarak tempuh, sehingga apapun yang kami lakukan adalah upaya bagaimana untuk meredam situasi, bagaimana untuk menolong korban, dan juga mengamankan yang diduga tersangka dan seterusnya. Yang akhirnya dalam waktu 5 menit setelah saya menerima berita, korban dinyatakan sudah meninggal dunia. Dan akhirnya dalam waktu kurun tidak terlalu lama, oknum tersangka ini juga menyerahkan diri ke Polda dengan upaya-upaya tertentu, dan sampai saat ini secara intensif sedang kita dalami apa yang menjadi motifnya. Kita belum bisa melaporkan, menginformasikan secara utuh, kecuali nanti sudah kita kumpulkan keterangan saksi maupun dari yang diduga tersangka. Pastinya tindakannya tegas. Dalam minggu ini kami upayakan sudah ada proses PTDH. Dalam minggu ini setidak-tidaknya sampai 7 hari ke depan saya sudah melaporkan ke pimpinan Polri dan juga dari pusat juga, ini tindakan yang harus tegas kepada siapapun yang menghalang-halangi penegakan hukum
yang sangat mulia ini. Kemudian tentunya kami juga memohon kepada media di dalam konteks penulisan berita tidak. Kapolres Solok Selatan AKBP Arif Mukti mengungkap motif Kabak Ops AKP Dadang Iskandar menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansyari hingga tewas pada Jumat 22 November 2024. Dalam keterangannya, AKP Dadang diduga tidak senang dengan penangkapan pelaku tambang ilegal Galian C yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Solok Selatan. Dikatakan AKP Dadang menembak AKP Ulil menggunakan senjata api pendek. Akibatnya 2 peluru bersarang di kepala AKP Ulil mengenai pelipis sebelah kanan dan pipi kanan. Sementara itu Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengatakan bahwa korban diduga ditembak dari arah dekat sebanyak dengan ditemukannya bekas luka tembakan sebanyak 2 titik di tubuhnya sehingga meninggal di tempat. Adapun 7 peluru lain dari senjata api pelaku Namun, 7 peluru lain dari senjata api pelaku kini masih ditelusuri pihak kepolisian. Mulanya AKP Ulil Rianto mendapat telepon dari Dadang Iskandar terkait penangkapan terhadap pelaku tambang Galian C yang dilakukan timnya. Saat itu pelaku yang diamankan sedang dalam perjalanan ke Mapolres dan sesampainya di ruang reskrim Polres Solok Selatan, penyidik pun melakukan pemeriksaan. Saat pemeriksaan itu berlangsung, penyidik yang memeriksa pelaku mendengar bunyi tembakan dari luar ruangan dan saat itu melihat Kasat Reskrim tergeletak dengan luka tembakan. Sementara itu, Kabak Ops yang diduga sebagai pelaku penembakan terlihat pergi meninggalkan Mapolres dengan mobil dinas polisi. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa 1 unit mobil merek Toyota Rush berwarna hitam dengan nopol B1215 QH. Kemudian selongsong peluru kaliber 9 mm sebanyak 2 butir yang berasal dari senjata api pendek jenis pistol HS dengan nomor 260139. Selongsong peluru kaliber 9 mm sebanyak 7 butir. Demikian Tribun Timur Hot News kali ini, saksikan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Hasil visum dokter itu 2 kali Di bagian mana? mengenai bagian pelipis dan pipi menembus bagian tengkuk, itu diduga jaraknya dekat. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono membongkar kejahatan Kabak Operasional Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar menembak wajah Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansyari 2 kali hingga meninggal. Irjen Suharyono menyebut hal itu terungkap dari hasil visum dokter bahwa tembakan mengenai pelipis dan pipi menembus tengkuk AKP Ulil. Jenderal Bintang 2 itu bahkan menyebut tembakan dilakukan pelaku AKP Dadang dari jarak dekat ketika AKP Ulil sedang mengambil barang di mobilnya yang terparkir di parkiran Mapolres Solok Selatan. Kasus polisi tembak polisi terjadi di Mapolres Solok Selatan, Sumatera Barat sekitar pukul 00.43 waktu Indonesia Barat pada Jumat 22 November 2024. Usai menembak Ulil, Dadang kabur dan kemudian menyerahkan diri ke Polda Sumatera Barat dan kini masih dalam pemeriksaan. Ikuti terus berita aktual lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang bisa kami informasikan pelakunya tunggal, karena ini antara pribadi, tetapi apapun masih dalam pendalaman, kita juga belum menyimpulkan. Pasti kalau namanya pendalaman, pasti akan mengait-ngaitkan dengan peristiwa sebelumnya dan apa yang mungkin terjadi yang sebenarnya. Ya, seperti itu. Tembakan memang benar ada tembakan. Berapa kali, Pak? Diperkirakan kalau dari hasil visum dokter itu 2 kali. Di bagian mana? Mengenai bagian pelipis dan pipi menembus bagian tengkuk, itu diduga jaraknya dekat karena dari secara detail pada malam dini hari tadi, hari Jumat tanggal 22 November 2024 pukul 00.15 itu di saat berada di ruangan identifikasi, di saat akan mengambil handphone di kendaraannya,
itu diduga diikuti oleh pelaku ini dan ditembak dengan cara yang sangat tidak manusiawi dan akhirnya juga tewas di tempat. Pelaku menyerahkan diri atau bagaimana, Pak? Awalnya memang kita tidak tahu kalau pelaku akan menyerahkan diri karena jarak antara kejadian tadi malam dengan Padang itu kan tinggalnya kan di kota Padang, itu kan kalau malam ya 3 jam malam. Tetapi saya mendapat informasi tadi saat kami perintahkan untuk tim bergerak mencari dan menemukan dalam keadaan selamat pastinya, karena waspada, hati-hati karena yang bersangkutan juga membawa senjata. Tapi tadi pagi kurang lebih pukul 03.30 saya dapat informasi dari Pak Waka, dari Pak Dirwasda, dari SPKT tanpa diduga sebelumnya bahwa seorang perwira yang juga barangkali salah satu kita anggap sebagai tersangka, oknum dari anggota kami, juga pada posisi kontra terhadap penegakan hukum. Ini sesuatu yang tidak kami duga, karena pada awalnya penegakan hukum ini sudah kami apresiasi, bahkan terhadap AKP Ulil ini sudah kami berikan penghargaan, apresiasi. Sudah 2 kali bertemu saya di ruangan maupun di rumah dinas. Di 2 hari kemarin juga bertemu lagi di saat ada rakernis reserse kriminal umum, terutama identifikasi. Saya bertemu lagi dan memberikan apresiasi kepada yang bersangkutan atas prestasi penegakan hukum terhadap tambang, terutama galian C yang ada di Solok Selatan yang diduga ilegal. Di saat penegakan hukum tadi malam ada peristiwa yang seperti saya sampaikan tidak terduga sebelumnya, bahkan mungkin dari anggota penegak hukum sendiri, yaitu AKP Ulil dan kawan-kawan, yaitu salah satu perwira polisi yang jabatannya adalah Kabak Op, itu melakukan perbuatan yang sangat tidak terpuji dan sangat tercela. Memang untuk awal ini sebenarnya kami belum merilis, kecuali menyampaikan duka karena kita sedang prosesi untuk pengantaran jenazah ke Makassar. Sehingga pada awal ini pastinya juga kami sampaikan juga, mengingat media pastinya juga masyarakat membutuhkan informasi yang akurat terkait dengan hal ini. Yang dilakukan oleh oknum ini adalah melakukan tembakan, diduga melakukan tembakan, diduga kuat melakukan tembakan dari jarak dekat terhadap korban, yang akhirnya korban meninggal dunia. Yang tadi malam pukul 12.30 kami menerima informasi dari Kapolres Solok Selatan dan kami langsung memerintahkan hal-hal yang memang harus dilakukan. Mengingat jarak dari Kota Padang sampai ke Solok Selatan tidak kurang dari 3 jam jarak tempuh, sehingga apapun yang kami lakukan adalah upaya bagaimana untuk meredam situasi, bagaimana untuk menolong korban dan juga mengamankan yang diduga tersangka dan seterusnya. Yang akhirnya dalam waktu 5 menit setelah saya menerima berita, korban dinyatakan sudah meninggal dunia. Dan akhirnya dalam waktu kurun tidak terlalu lama, oknum tersangka ini juga menyerahkan diri ke Polda dengan upaya-upaya tertentu, dan sampai saat ini secara intensif sedang kita dalami apa yang menjadi motifnya. Kita belum bisa melaporkan, menginformasikan secara utuh, kecuali nanti sudah kita kumpulkan keterangan saksi maupun dari yang diduga tersangka. Pastinya tindakannya tegas. Dalam minggu ini kami upayakan sudah ada proses PTDH. Dalam minggu ini setidak-tidaknya sampai 7 hari ke depan saya sudah melaporkan ke pimpinan Polri dan juga dari pusat juga, ini tindakan yang harus tegas kepada siapapun yang menghalang-halangi penegakan hukum yang sangat mulia ini. Kemudian tentunya kami juga memohon kepada media di dalam konteks penulisan berita tidak. Kapolres Solok Selatan AKBP Arif Mukti mengungkap motif Kabak Ops AKP Dadang Iskandar menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansyari hingga tewas pada Jumat 22 November 2024.
Dalam keterangannya, AKP Dadang diduga tidak senang dengan penangkapan pelaku tambang ilegal Galian C yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Solok Selatan. Dikatakan AKP Dadang menembak AKP Ulil menggunakan senjata api pendek. Akibatnya 2 peluru bersarang di kepala AKP Ulil mengenai pelipis sebelah kanan dan pipi kanan. Sementara itu Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengatakan bahwa korban diduga ditembak dari arah dekat sebanyak dengan ditemukannya bekas luka tembakan sebanyak 2 titik di tubuhnya sehingga meninggal di tempat. Adapun 7 peluru lain dari senjata api pelaku kini masih ditelusuri pihak kepolisian. Mulanya AKP Ulil Rianto mendapat telepon dari Dadang Iskandar terkait penangkapan terhadap pelaku tambang Galian C yang dilakukan timnya. Saat itu pelaku yang diamankan sedang dalam perjalanan ke Mapolres dan sesampainya di ruang reskrim Polres Solok Selatan, penyidik pun melakukan pemeriksaan. Saat pemeriksaan itu berlangsung, penyidik yang memeriksa pelaku mendengar bunyi tembakan dari luar ruangan dan saat itu melihat Kasat Reskrim tergeletak dengan luka tembakan. Sementara itu, Kabak Ops yang diduga sebagai pelaku penembakan terlihat pergi meninggalkan Mapolres dengan mobil dinas polisi. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa 1 unit mobil merek Toyota Rush berwarna hitam dengan nopol B1215 QH. Kemudian selongsong peluru kaliber 9 mm sebanyak 2 butir yang berasal dari senjata api pendek jenis pistol HS dengan nomor 260139. Selongsong peluru kaliber 9 mm sebanyak 7 butir. Demikian Tribun Timur Hot News kali ini, saksikan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Hasil visum dokter itu 2 kali Di bagian apa? mengenai bagian pelipis dan pipi menembus bagian tengkuk, itu diduga jaraknya dekat. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono membongkar kejahatan Kabak Operasional Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar menembak wajah Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Anshari 2 kali hingga meninggal. Irjen Suharyono menyebut hal itu terungkap dari hasil visum dokter bahwa tembakan mengenai pelipis dan pipi menembus tengkuk AKP Ulil. Jenderal Bintang 2 itu bahkan menyebut tembakan dilakukan pelaku AKP Dadang dari jarak dekat ketika AKP Ulil sedang mengambil barang di mobilnya yang terparkir di parkiran Mapolres Solok Selatan. Kasus polisi tembak polisi terjadi di Mapolres Solok Selatan, Sumatera Barat sekitar pukul 00.43 waktu Indonesia Barat pada Jumat 22 November 2024. Usai menembak Ulil, Dadang kabur dan kemudian menyerahkan diri ke Polda Sumatera Barat dan kini masih dalam pemeriksaan. Ikuti terus berita aktual lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang bisa kami informasikan pelakunya tunggal, karena ini antara pribadi, tetapi apapun masih dalam pendalaman, kita juga belum menyimpulkan. Pasti kalau namanya pendalaman, pasti akan mengait-ngaitkan dengan peristiwa sebelumnya dan apa yang mungkin terjadi yang sebenarnya. Ya, seperti itu. Tembakan memang benar, ada tembakan. Berapa kali, Pak? Diperkirakan kalau dari hasil visum dokter itu 2 kali. Di bagian apa? Mengenai bagian pelipis dan pipi menembus bagian tengkuk, itu diduga jaraknya dekat karena dari secara detail pada malam dini hari tadi, hari Jumat tanggal 22 November 2024 pukul 00.15 itu di saat berada di ruangan identifikasi, di saat akan mengambil handphone di kendaraannya, itu diduga diikuti oleh pelaku ini dan ditembak dengan cara yang sangat tidak manusiawi dan akhirnya juga tewas di tempat. Pelaku menyerahkan diri atau bagaimana, Pak? Awalnya memang kita tidak tahu kalau pelaku akan menyerahkan diri karena jarak antara kejadian tadi malam dengan Padang itu kan tinggalnya kan di kota Padang, itu kan kalau malam ya 3 jam malam. Tetapi saya mendapat informasi tadi saat kami perintahkan untuk tim bergerak mencari dan menemukan dalam keadaan selamat pastinya, karena waspada, hati-hati karena yang bersangkutan juga membawa senjata.
Tapi tadi pagi kurang lebih pukul 03.30 saya dapat informasi dari Pak Waka, dari Pak Dirwasda, dari SPKT tanpa diduga sebelumnya bahwa seorang perwira yang juga barangkali salah satu kita anggap sebagai tersangka, oknum dari anggota kami juga pada posisi kontra terhadap penegakan hukum. Ini sesuatu yang tidak kami duga, karena pada awalnya penegakan hukum ini sudah kami apresiasi, bahkan terhadap AKP Ulil ini sudah kami berikan penghargaan, apresiasi. Sudah 2 kali bertemu saya di ruangan maupun di rumah dinas. Di 2 hari kemarin juga bertemu lagi di saat ada rakernis reserse kriminal umum, terutama identifikasi. Saya bertemu lagi dan memberikan apresiasi kepada yang bersangkutan atas prestasi penegakan hukum terhadap tambang terutama galian C yang ada di Solok Selatan yang diduga ilegal. Di saat penegakan hukum tadi malam ada peristiwa yang seperti saya sampaikan tidak terduga sebelumnya. Bahkan mungkin dari anggota penegak hukum sendiri, yaitu AKP Ulil dan kawan-kawan. Yaitu salah satu perwira polisi yang jabatannya adalah Kabak Op, itu melakukan perbuatan yang sangat tidak terpuji dan sangat tercela. Memang untuk awal ini sebenarnya kami belum merilis, kecuali menyampaikan duka karena kita sedang prosesi untuk pengantaran jenazah ke Makassar. Sehingga pada awal ini pastinya juga kami sampaikan juga, mengingat media pastinya juga masyarakat membutuhkan informasi yang akurat terkait dengan hal ini. Yang dilakukan oleh oknum ini adalah melakukan tembakan, diduga melakukan tembakan, diduga kuat melakukan tembakan dari jarak dekat terhadap korban, yang akhirnya korban meninggal dunia. Yang tadi malam pukul 12.30 kami menerima informasi dari Kapolres Solok Selatan dan kami langsung memerintahkan hal-hal yang memang harus dilakukan. Mengingat jarak dari Kota Padang sampai ke Solok Selatan tidak kurang dari 3 jam jarak tempuh, sehingga apapun yang kami lakukan adalah upaya bagaimana untuk meredam situasi, bagaimana untuk menolong korban, dan juga mengamankan yang diduga tersangka dan seterusnya. Yang akhirnya dalam waktu 5 menit setelah saya menerima berita, korban dinyatakan sudah meninggal dunia. Dan akhirnya dalam waktu kurun tidak terlalu lama, oknum tersangka ini juga menyerahkan diri ke Polda dengan upaya-upaya tertentu, dan sampai saat ini sedang secara intensif sedang kita dalami apa yang menjadi motifnya. Kita belum bisa melaporkan, menginformasikan secara utuh, kecuali nanti sudah kita kumpulkan keterangan saksi maupun dari yang diduga tersangka. Pastinya tindakannya tegas. Dalam minggu ini kami upayakan sudah ada proses PTDH. Dalam minggu ini setidak-tidaknya sampai 7 hari ke depan saya sudah melaporkan ke pimpinan Polri dan juga dari pusat juga, ini tindakan yang harus tegas kepada siapapun yang menghalang-halangi penegakan hukum yang sangat mulia ini. Kemudian tentunya kami juga memohon kepada media di dalam konteks penulisan berita tidak. Kapolres Solok Selatan AKBP Arif Mukti mengungkap motif Kabak Ops AKP Dadang Iskandar menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansyari hingga tewas pada Jumat 22 November 2024. Dalam keterangannya, AKP Dadang diduga tidak senang dengan penangkapan pelaku tambang ilegal galian C yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Solok Selatan. Dikatakan AKP Dadang menembak AKP Ulil menggunakan senjata api pendek. Akibatnya 2 peluru bersarang di kepala AKP Ulil mengenai pelipis sebelah kanan dan pipi kanan. Sementara itu Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono mengatakan bahwa korban diduga ditembak dari arah dekat sebanyak dengan ditemukannya bekas luka tembakan sebanyak 2 titik di tubuhnya sehingga meninggal di tempat. Adapun 7 peluru lain dari senjata api pelaku kini
Namun, 7 peluru lain dari senjata api pelaku kini masih ditelusuri pihak kepolisian. Mulanya AKP Ulil Rianto mendapat telepon dari Dadang Iskandar terkait penangkapan terhadap pelaku tambang galian C yang dilakukan timnya. Saat itu pelaku yang diamankan sedang dalam perjalanan ke Mapolres dan sesampainya di ruang reskrim Polres Solok Selatan, penyidik pun melakukan pemeriksaan. Saat pemeriksaan itu berlangsung, penyidik yang memeriksa pelaku mendengar bunyi tembakan dari luar ruangan dan saat itu melihat kasat reskrim tergeletak dengan luka tembakan. Sementara itu, Kabak Ops yang diduga sebagai pelaku penembakan terlihat pergi meninggalkan Mapolres dengan mobil dinas polisi. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa 1 unit mobil merek Toyota Rush berwarna hitam dengan nopol B1215 QH. Kemudian selongsong peluru kaliber 9 mm sebanyak 2 butir yang berasal dari senjata api pendek jenis pistol HS dengan nomor 260139. Selongsong peluru kaliber 9 mm sebanyak 7 butir. Demikian Tribun Timur Hot News kali ini, saksikan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Hasil visum dokter itu 2 kali Di bagian mana? mengenai bagian pelipis dan pipi menembus bagian tengkuk, itu diduga jaraknya dekat. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono membongkar kejahatan Kabak Operasional Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar menembak wajah Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Anshari 2 kali hingga meninggal. Irjen Suharyono menyebut hal itu terungkap dari hasil visum dokter bahwa tembakan mengenai pelipis dan pipi menembus tengkuk AKP Ulil. Jenderal Bintang 2 itu bahkan menyebut tembakan dilakukan pelaku AKP Dadang dari jarak dekat ketika AKP Ulil sedang mengambil barang di mobilnya yang terparkir di parkiran Mapolres Solok Selatan. Kasus polisi tembak polisi terjadi di Mapolres Solok Selatan, Sumatera Barat sekitar pukul 00.43 waktu Indonesia Barat pada Jumat 22 November 2024. Usai menembak Ulil, Dadang kabur dan kemudian menyerahkan diri ke Polda Sumatera Barat dan kini masih dalam pemeriksaan. Ikuti terus berita aktual lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Yang bisa kami informasikan pelakunya tunggal, karena ini antara pribadi, tetapi apapun masih dalam pendalaman, kita juga belum menyimpulkan. Pasti kalau namanya pendalaman, pasti akan mengait-ngaitkan dengan peristiwa sebelumnya dan apa yang mungkin terjadi yang sebenarnya. Ya, seperti itu. Tembakan memang benar ada tembakan. Berapa kali, Pak? Diperkirakan kalau dari hasil visum dokter itu 2 kali Di bagian mana? mengenai bagian pelipis dan pipi menembus bagian tengkuk, itu diduga jaraknya dekat karena dari secara detail pada malam dini hari tadi, hari Jumat tanggal 22 November 2024 pukul 00.15 itu di saat berada di ruangan identifikasi, di saat akan mengambil handphone di kendaraannya, itu diduga diikuti oleh pelaku ini dan ditembak dengan cara yang sangat tidak manusiawi dan akhirnya juga tewas di tempat. Pelaku menyerahkan diri atau bagaimana, Pak? Awalnya memang kita tidak tahu kalau pelaku akan menyerahkan diri karena jarak antara kejadian tadi malam dengan Padang itu kan tinggalnya kan di kota Padang, itu kan kalau malam ya 3 jam malam. Tetapi saya mendapat informasi tadi saat kami perintahkan untuk tim bergerak mencari dan menemukan dalam keadaan selamat pastinya, karena waspada, hati-hati karena yang bersangkutan juga membawa senjata. Tapi tadi pagi kurang lebih pukul 03.30 saya dapat informasi dari Pak Waka, dari Pak Dirwasda, dari SPKT tanpa diduga sebelumnya bahwa seorang perwira yang juga barangkali salah satu kita anggap sebagai tersangka, oknum dari anggota kami juga pada posisi kontra terhadap penegakan hukum. Ini sesuatu yang tidak kami duga, karena pada awalnya penegakan hukum ini sudah kami apresiasi, bahkan terhadap AKP Ulil ini sudah kami berikan penghargaan, apresiasi. Sudah 2 kali bertemu saya di ruangan maupun di rumah dinas
Di 2 hari kemarin juga bertemu lagi di saat ada rakernis reserse kriminal umum, terutama identifikasi. Saya bertemu lagi dan memberikan apresiasi kepada yang bersangkutan atas prestasi penegakan hukum terhadap tambang, terutama galian C yang ada di Solok Selatan yang diduga ilegal. Di saat penegakan hukum, tadi malam ada peristiwa yang seperti saya sampaikan tidak terduga sebelumnya. Bahkan mungkin dari anggota penegak hukum sendiri, yaitu AKP Ulil dan kawan-kawan. Yaitu salah satu perwira polisi yang jabatannya adalah Kabak Op, itu melakukan perbuatan yang sangat tidak terpuji dan sangat tercela. Memang untuk awal ini sebenarnya kami belum merilis, kecuali menyampaikan